Sulaiman. Berikut liputannya untuk Anda. Selesai pemeriksaan dan dilakukan tindak lanjut. Dapat saya sampaikan bahwa perkara tindak pidana korupsi ini sudah dilakukan penyidikan sejak tahun 2021. Adapun kasus posisinya adalah bahwa pada periode 2018 sampai dengan 2019 perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka Cabang Sukahaji melakukan penjualan kredit kepada 182 nasabah atau debitur dengan total pinjaman dana sebesar 4.577.500.000 rupiah yang diduga terdapat penyalahgunaan penyaluran kredit dengan cara pemalsuan agunan. Warga Tobuali terkejut mendengarkan kabar seorang wanita pekerja kedai tewas terbakar di Parit 3, Kabupaten Bangka Selatan. Kabar terbakarnya seorang pekerja kedai bernama Evi, warga desa Serdang yang sehari-hari tinggal di Tobuali. Wanita yang biasanya bekerja di salah satu kedai di Tobuali ini dikabarkan tewas terbakar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Adi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adi. Ya, selamat siang rekan Firda, Tribun News dimanapun berada. Saya akan melaporkan terkait penemuan mayat atau jenazah seorang pekerja kedai di salah satu kedai di Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Yang mana penemuan jenazah tersebut pertama kali didapatkan informasi dari salah seorang laki-laki yang bernama Supan, warga Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Pihak Polres Bangka Selatan yang mana mendapatkan informasi pertama kali dari Supan yang saat itu datang ke Mako Polres Bangka Selatan bahwa menyebutkan adanya dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap atau pembunuhan dan pembakaran terhadap Supian yang diduga sebagai pacar dari Supan. Warga Tobuali terkejut dengan adanya kabar beredarnya terkait pembakaran seorang wanita, yaitu pekerja di salah satu kedai di Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan, yang sehari-harinya tinggal di Tobuali dan berasal dari Desa Serdang, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Menurut informasi bahwa pelaku atau pacar dari Supia ini merupakan pelaku utama dari kasus pembunuhan atau pembakaran mayat jenazah yang ditemukan oleh pihak Polres Bangka Selatan di salah satu hutan, yaitu tepatnya di Hutan Parit 3, Desa Gadung, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Dari hasil pengembangan, tim Satreskrim Polres Bangka Selatan berhasil menemukan barang bukti atau barang diduga milik korban yang bernama Supia, yang saat itu berada di lokasi tempat di mananya pelaku ini membunuh atau melakukan pembakaran terhadap korban ini. Saat ini kasus ini sudah ditangani oleh pihak Polres Bangka Selatan, yang mana tadi pagi telah dilakukan otopsi oleh pihak Polres Bangka Selatan bersama Polda Bangka Belitung, yang mana untuk memastikan bahwa jenazah atau mayat yang ditemukan oleh warga di Parit 3, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka tersebut merupakan warga Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, yaitu bernama Supia atau Supia alias Epi. Korban ini ditemukan pada hari Rabu 12 Oktober 2022, yang mana diduga pelaku pembakaran dan pembunuhan ini melaporkan bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan atau pembakaran terhadap pacarnya pada hari Rabu sekitar pukul 1 sampai 5 sore. Untuk dugaan sementara, saat ini pihak Polres Bangka Selatan mengatakan bahwa
pelaku ini kesal dengan korban karena korban meminta uang terhadap pelaku Supan ini, rekan dia. Saat ini dari pihak kepolisian sendiri sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan adanya pembunuhan atau pembakaran terhadap Supia yang sempat menggegerkan warga Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Mayatnya sendiri tadi sudah selesai diotopsi oleh pihak Polres Bangka Selatan dan Polda Bangka Belitung. Akan tapi belum diketahui apa saja penyebab atau kronologis pastinya atas meninggalnya Sophia ini, rekan Dea. Mungkin seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Adi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sesosok mayat pria terdampar di pantai Desa Baskara Bakti, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, pada Kamis 13 Oktober. Penemuan itu membuat sejumlah warga desa setempat heboh. Mayat pria bertubuh gempal ini ditemukan warga dalam posisi telentang, mengenakan baju berwarna abu-abu dan celana pendek warna hitam, serta terdapat tas selempang yang terbuat dari kain sejenis jaring ikan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Arya Bima yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bima. Ya, baik, terima kasih dan selamat siang rekan Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Perlu sampaikan bahwa memang pada sore kemarin, hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022, warga desa Baskara Bakti, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat di sekitar pantai di kawasan desa tersebut. Ciri-ciri mayat tersebut memiliki tubuh gempal dengan potongan rambut lontos, serta mengenakan baju berwarna abu-abu, celana pendek warna hitam, dan saat ditemukan warga, posisi mayat tersebut sedang dalam posisi terlentang, di mana pada bagian hidung dan mulutnya mengeluarkan buih yang memang diduga keras bahwa mayat tersebut meninggal karena tenggelam. Seperti yang disampaikan oleh Kasat Pol Airut Kapolres Bangka Tengah, Ibtu Edi, mengatakan bahwa awal penemuan mayat tersebut bermula ketika ada anak-anak ataupun anak-anak yang berada di sekitar pantai tersebut melihat adanya sesosok tubuh seorang pria yang memang mengambang di sekitar jauh dari lokasi pantai tersebut. Setelah itu para anak tersebut melaporkan kejadian itu kepada warga setempat dan memang benar saja bahwa sosok tersebut adalah seorang mayat pria bertubuh gempal. Perlu saya sampaikan bahwa identitas mayat tersebut adalah seorang warga desa tetangga, yaitu Desa Air Musu Timur, yang bernama Sabarno, berumur 42 tahun. Dikatakan oleh Kepala Desa Air Musu Timur, Hasanuddin, menjelaskan bahwa awalnya memang korban ataupun mayat pria bernama Sabarno tersebut niatnya ingin pergi memancing bersama dengan istrinya pada pukul 10 pagi kemarin. Akan tetapi kala itu sang istri ini belum bisa menemani suaminya tersebut untuk pergi mencari ikan karena memang masih ada pekerjaan di rumah. Alhasil suaminya tersebut ataupun Sabarno pergi sendiri untuk pergi menjaring ikan di kawasan pantai di Desa Baskara Bakti, dan naasnya setelah bukannya kembali pulang dalam keadaan selamat, justru Sabarno dikabarkan meninggal dunia yang diduga karena memang tenggelam. Sementara itu dikatakan juga oleh Kepala Desa Air Musu Timur, pada saat mencari ikan ataupun memancing, kondisi di sekitar pantai Desa Baskara Bakti tersebut memang sedang hujan cukup lebat disertai petir yang cukup menyambar-nyambar, sehingga diduga keras saat memancing di pinggir pantai, Suwarno ini terseret gelombang air laut yang memang tinggi secara tiba-tiba ataupun cepat. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa memang untuk jasad Suwarno tersebut kemarin setelah dievakuasi oleh warga langsung dibawa ke rumah duka, dan pada pagi hari tadi sudah langsung dikebumikan oleh pihak keluarga. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan, rekan Firda, kembali ke studio. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Arya Bima Mahendra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita balik ke informasi selanjutnya, Saudara. Pasangan suami istri Robert Aritonang, 56 tahun, dan Polinawati S, 40 tahun, warga Palembang, ngamuk karena tanahnya dirusak oleh PT Bukit Asam. Lahan yang sebagian telah ditanami kelapa sawit miliknya seluas sekitar 67,64 hektar yang terletak di wilayah Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, tanpa diganti
ganti rugi diduga telah dirusak dan ditambang oleh PT Bukit Asam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Ardani Zuhri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ardani. Baik rekan Firda, Tribus mana berada. Memang benar bahwa pasangan suami istri Robert Aritonang dan Polinawati mendadak meradang atau emosi setelah melihat lahannya yang seluas 67,6 hektar yang terletak di wilayah Desa Darmo, Kecamatan Laung Kidul, Kabupaten Muara Enim, telah dirusak oleh PTBA yang belum diganti rugi. Menurut Robert, bahwa luas lahannya seluas 67,6 hektar tersebut sebanyak 33 hektar masuk dalam IUP PTBA atau IUP dan selebihnya masuk dalam HGU PT BSP. Adapun dia mendapatkan lahan seluas 67,6 hektar tersebut adalah dengan cara membeli secara bertahap dari sejak tahun 2007 sampai 2010. Dan setiap pembelian seluruhnya melalui surat menyurat jual beli tanah diketahui Kades, camat, dan notaris serta disertai dengan titik koordinat. Sebelumnya ia sempat menanam di lahan tersebut sebagian dengan kelapa sawit, tetapi sebagian mati dan yang hidup ada sekitar 15 hektar yang telah berumur 10 tahun. Pada tahun 2012 atau 2013, dirinya sempat mengetahui jika manajemen PTBA mulai melakukan pembebasan lahan yang masuk dari PTBA sekitar 34 hektar. Kemudian ia melakukan pengecekan dan ternyata benar lahan miliknya sesuai titik koordinat memang masuk dalam rencana pembebasan lahan PTBA. Karena lahannya sudah di tengah-tengah area pertambangan, ia pun setuju untuk rencananya menjual kepada PTBA. Tetapi anehnya ketika dia turun ke lapangan sekitar bulan Januari 2022, ternyata lahannya sudah mulai dibuka dan akan ditambang. Melihat hal tersebut, ia pun spontan menghentikan kegiatan penambangan karena ia merasa belum ada ganti rugi sama sekali oleh PTBA. Kemudian ia pun melihat lahannya yang masuk ke dalam HGU PT BSP ternyata belum digarap dan kebun sawitnya seluas 15 hektar masih hidup. Lalu sekitar bulan Maret 2022 dia kembali melihat kebunnya. Ternyata hampir seluruhnya telah dirusak dan ditambang oleh PTBA dengan subkon PT Pama. Atas hal tersebut dirinya merasa dirugikan miliaran rupiah dan mulai dari lahan sampai kebun sawit yang telah dirusak dan mati oleh aktivitas pertambangan. Atas hal tersebut, ia telah mencoba berkali-kali berkoordinasi dengan pihak PTBA maupun PT BSP. Namun, sepertinya dirinya dipimpong, belum menjawabkan jawaban yang pasti. Oleh karena itu, dia memberikan waktu 1 minggu kepada kedua perusahaan tersebut, dan jika tidak ada itikat baik dari kedua perusahaan tersebut, ia akan menempuh jalur hukum. Begitu, Saudara Firda. Baik, terima kasih rekan Ardani Zuhri dari Sriwijaya Pos atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara berikut dari pemilik lahan yakni Robert Aritonang. Berikut liputan untuk Anda. Pak, bisa diceritain Pak itunya Pak? Kronologis itu gimana Pak? Iya, kita ada beli tanah di daerah Darmo, itu dekat air Lango. Memang itu berbatasan antara PTBA dengan Sawindo, PT BSP. Nah, jadi dulu kita beli sekitar tahun 2008, 2009, 2010 karena nggak sekaligus, bertahap kita beli dari masyarakat gitu. Nah, surat-suratnya lengkap semua, ada ke kepala desa, ada ke camat, ada ke notaris juga, semua. Dan itu kita buatkan pakai GPS, jadi tidak akan meleset gitu, sebenarnya. Nah, tiba-tiba pada cerita kami ke kebun, kami lihat ada mulai PTBA udah menggeser ke arah ke sana. Dan terakhirnya kami ke sana pada saat itu orang BSS sedang bekerja buat jalan. Nah pada saat itu kami stopkan. Nah ternyata mereka stop. Kami sudah. Polresta Bogor Kota berhasil menangkap pelaku yang mengakibatkan pria yang ditemukan tewas di bawah jembatan tol Jagorawi pada Rabu 5 Oktober lalu. Pelaku pembunuhan yang berhasil ditangkap yakni diketahui berinisial DL, 28 tahun.
PLT Kapolresta Bogor Kota AKBP Ferdi Irawan mengaku sempat mengalami kesulitan dalam proses pengungkapan. Ferdi pun membeberkan indikasi bahwa pria tanpa identitas ini adalah korban pembunuhan, yakni adanya luka terbuka akibat senjata tajam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Baik, Firda, selamat siang. Bisa kami jelaskan bahwasanya memang pada hari kemarin Polresta Bogor Kota berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang menyebabkan pria tanpa identitas tewas dan ditemukan di bawah jembatan tol Jagorawi Bogor. Dan perlu diketahui oleh Tribuners lainnya, pria tanpa identitas ini ditemukan Polresta Bogor Kota pada hari Rabu 5 Oktober 2022 lalu. Dan pada hari kemarin, Kamis 13 Oktober 2022, Polresta berhasil menetapkan pria yang diketahui berinisial DL, berusia 28 tahun, dan berasal dari Tasikmalaya ini sebagai tersangka pelaku pembunuhan. Namun sebelum Polresta berhasil menangkap dan menetapkan DL sebagai tersangka, untuk kasus ini polisi sempat mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan sebab dari belasan saksi yang diperiksa oleh Polresta Bogor Kota tidak ada yang mengenali soal korban pria tanpa identitas ini. Bahkan sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di wilayah Kota Bogor, polisi masih belum bisa menyebutkan secara pasti identitas dari pria tanpa identitas ini. Sampai kemarin pun Polresta Bogor Kota belum berhasil mengungkap pria tanpa identitas. Namun berdasarkan keterangan dari tersangka yang berhasil ditangkap di wilayah Pajajaran pada hari Rabu 12 Oktober 2022 ini mengatakan bahwasanya diketahui pria tanpa identitas ini diduga berasal dari Cianjur dan berusia sekitar 50 sampai 60 tahun dan berprofesi sebagai seorang pemulung. Dan pada hari kemarin juga Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap motif dari pembunuhan yang dilakukan saudara DL kepada pria tanpa identitas ini, di mana motif DL melakukan aksi pembunuhan terhadap korban, yakni rebutan lapak tidur, di mana pada saat kejadian pelaku dan korban beradu mulut dan pelaku tidak terima bahwasanya lapak itu miliknya itu ditempati oleh korban, dan alhasil tiba-tiba saja pelaku bacok bagian kepala dan diakui oleh tersangka sebanyak 4 kali yang dimulai dari membacok kuping dari korban. Kemudian polisi pun berhasil mengungkap bahwasannya memang hubungan dari pelaku dan korban ini sebetulnya tidak saling mengenal namun saling mengetahui. Keduanya memang berprofesi sebagai seorang pengemis, namun pastikan keduanya tidak saling mengenal dan hanya bertemu sesekali di jalan. Lalu berdasarkan keterangan dari pelaku pun dirinya memang tidak mengenal, cuma masalah ketersinggungan karena lapak tidurnya itu direbut oleh korban, dan sebelum kejadian tidak ada duel terlebih dahulu. Dan seketika saja seketika saja pelaku membacok bagian kepala korban sebanyak 4 kali. Meski begitu, perlu diketahui rekan-rekan petugas lainnya, atas hal ini pelaku dengan berinisial DL dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Itu kita laporan yang bisa kami sampaikan terkait penetapan tersangka pelaku pembunuhan pria tanpa identitas di. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari PLT Kapolresta Bogor Kota AKBP Ferdi Irawan. Berikut liputan untuk Anda. Tersangka melakukan pembunuhan ini adalah motif ketersinggungan rekan-rekan media. Jadi antara korban dan pelaku ini adalah sesama pemulung. Pada waktu hari kejadian, korban ada di tempat yang biasa
ditempati oleh tersangka. Kemudian tersangka menegur korban dan korban tidak terima sehingga ada tersinggungan. Kemudian tersangka melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam kepada korban yang mengakibatkan luka terbuka di kepala sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian untuk pasal yang disangkakan adalah pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara. Ya. Untuk barang bukti, Cuaca ekstrim melanda kota Samarinda pada Kamis 13 Oktober. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di sejumlah wilayah di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur ini. Bahkan seorang pekerja bangunan tewas tertimpa pohon setinggi 30 meter saat sedang berteduh. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Rita Lavenia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rita. Ya, selamat siang Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, memang pada Kamis 14 Oktober kemarin, hujan dengan intensitas deras disertai angin kencang secara mendadak melanda kota Samarinda. Dan dari data yang Tribun Kaltim terima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda, ada 7 pohon serta 2 baliho roboh dan 1 titik longsor akibat hujan deras kemarin, Firda dan Tribuners. Nah, namun yang paling menjadi perhatian adalah pohon tumbang di Jalan Tirta Kencana Samarinda yang menimpa sebuah pondok dan menewaskan seorang pekerja bangunan. Nah, korban sendiri teridentifikasi bernama Iwan yang kala itu tengah berteduh bersama 2 rekan lainnya. Nah, dari keterangan Said, salah seorang dari rekan korban, bahwa kala itu mereka tengah melanjutkan pengerjaan ruko di Jalan WR Supratman. Lokasinya tuh di samping Jalan Tirta Kencana ini ya, dan Tribuners. Nah, tiba-tiba hujan deras beserta angin ribut turun dan membuat aktivitas mereka henti. Disebutkannya bahwa saat itu mereka berjumlah 7 orang. Saat hujan turun, 4 rekan lainnya memilih berteduh di teras ruko yang tengah dikerjakan. Sedangkan 3 orang lainnya yakni Said, Iwan, dan Lukman memilih berlari ke pondok peristirahatan mereka. Nah, nahasnya ini baru saja melepas penat, sebuah pohon besar yang berada di kawasan Perumda Tirta Kencana Samarinda roboh dan menimpa pondok mereka. Itu posisinya di samping pondok mereka itu, Firda dan Tribuners ya. Saksi ini sendiri tersadar setelah merasakan sesak di dada dan saat terbangun tubuhnya sudah tertindih patahan ranting dan daun. Sedangkan Iwan atau korban yang berada di sampingnya tidak lagi bergerak akibat tertimpa pohon. Nah, korban ini mengalami luka berat pada bagian kepala serta tubuh dan meninggal dunia di tempat karena memang kan tertindih pohon tersebut. Nah, sesaat setelahnya Disdamkar bersama BPBD dan relawan sekota Samarinda tiba di lokasi untuk menangani pohon tersebut. Kadis Damkar Samarinda, Hendra Amin Hasan mengatakan bahwa proses evakuasi berlangsung selama 4 jam lamanya. Sebab pohon tua tersebut terbilang besar, yakni panjang 30 meter dengan diameter 30 cm. Dan untuk korban sendiri saat ini sudah dipulangkan ke rumah duka dan dikebumikan di kawasan Samarinda Utara. Demikian Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Rita Lavenia dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan akhirnya saya Firda Ananda, beserta petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang.
Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat. Rahasia rambut tampak hitam dan tebal. Gunakan Cousins Baby Hair Lotion setelah mandi. Kebaikan seledri dan kemiri dikenal dapat menutrisi akar rambut agar rambut sehat. Cousins Baby Hair Lotion, nutrisi rambut setiap hari. Kita saksikan bersama dengan alunan langkah yang penuh keyakinan. Satu kompi gabungan TNI Angkatan Udara yang terdiri dari peleton kru penerbang dan Kopasgat di bawah pimpinan Letnan 1 Pasukan Karisma Abituren Akademi Angkatan Udara tahun 2015. Menutup defile pasukan kali ini, melintas di hadapan kita satu kompi gabungan PNS dan komponen cadangan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang terdiri dari peleton komponen cadangan dan PNS TNI dipimpin Kapten Infanteri Husni Yaset. Hadirin yang kami hormati, turut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-77, kita saksikan Pawai Alutsista Kebanggaan Tentara Nasional Indonesia. Berbagai alat utama, sistem senjata,
Tentara Nasional Indonesia yang modern ditampilkan kali ini merupakan peralatan utama dan aset tempur yang berperan vital dalam mendukung tugas pokok TNI. Mengawali defile alutsista melintas di hadapan kita, kendaraan tempur Serpa buatan Prancis tahun 2016 yang memperkuat jajaran PMPB TNI untuk melaksanakan berbagai operasi penjaga perdamaian PBB. Selanjutnya, melintas kendaraan tempur Inkas dari Kopsus TNI buatan Kanada. Diikuti dengan berbagai jenis all-terrain assault vehicle, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara dengan berbagai varian dan model. Kendaraan ini merupakan produksi dalam negeri yang dibuat sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2021, mampu dioperasikan di segala medan. Selanjutnya melintas di hadapan kita, kendaraan tempur DMV-30 Armor TNI Angkatan Udara, produksi Indonesia, tahun 2007. Selanjutnya, melintas kendaraan tempur Komodo, Mistral MP CV TNI Angkatan Darat, buatan Prancis tahun 2014. Melintas kendaraan tempur jenis V150 Cannon, V150 AP TNI Angkatan Darat, buatan Amerika Serikat tahun 1971. Kembali kita saksikan kendaraan tempur buatan dalam negeri, Anoa Komodo Intai TNI Angkatan Darat. Infender IOD TNI Angkatan Udara. Kendaraan penjinak bom TNI Angkatan Laut. Serta Sea Rider RIB Marine TNI Angkatan Laut, produksi tahun 2011 sampai dengan 2018. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya melintas
Saudara, pada Jumat hari ini ratusan Pamen hingga Pati, mulai dari Kapolri hingga tingkat Kapolres dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk bertemu di Istana Negara. Namun dari pantauan ada Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa yang bersamaan dengan hari yang sama dengan berkumpulnya sejumlah petinggi Polri ini dilaporkan justru ditangkap terkait narkoba. Rombongan perwira tinggi atau Pati dan perwira menengah atau Pamen Polri ini berangkat menuju Istana Presiden Jakarta mengenakan bus untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya dan apakah Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa hadir dalam acara ini. Sudah tersambung bersama dengan kami, ada wartawan Tribun News Reza Denny yang akan memberikan informasi bagaimana pantauan terkini di lokasi. Halo, selamat sore Reza. Bisa diinformasikan bagaimana kondisi terkini di Istana Negara dengan agenda Presiden Joko Widodo yang bertemu dengan sejumlah petinggi Polri. Silahkan dengan laporannya. Baik, selamat siang Nila dan Tribuners. Benar sekali bahwa hari ini Jumat tanggal 14 Oktober 2022, Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh jajaran Polri, mulai dari perwira tinggi, Kapolda, dan Kapolres di seluruh Indonesia untuk diberikan arahan dari Presiden Joko Widodo. Adapun para perwira tinggi dan perwira menengah tersebut sudah hadir di Istana Negara sekitar pukul 12.30 atau selepas salat Jumat. Para perwira tinggi dan perwira menengah tersebut hadir di Istana Negara tanpa mengenakan tongkat dan topi komando, dan juga dilarang membawa ponsel serta dilarang ditemani oleh ajudan mereka. Adapun dari info yang kami terima ada sekitar 500-an jajaran Polri yang hadir dan 33 Kapolda, dan Kapolri sendiri juga hadir di lokasi. Dan juga ada Kabar Reskrim, kemudian Kabar Harkam Polri, lalu juga ada Irwasum, perwira tinggi Polri lengkap semua hadir. Namun memang yang menjadi sorotan adalah Kapolda Jatim, calon Kapolda Jatim yang baru, yakni Irjen Teddy Minahasa, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, itu menurut pantauan kami di lapangan tidak ada di lokasi. Karena memang semua jajaran Polri memakai masker, jadi kami melihatnya lewat nama di seragam mereka, tidak ada nama Irjen Teddy Minahasa. Saat kami berusaha untuk mengonfirmasi kepada rekan sesama Kapolda, yakni di Kapolda Riau, yakni Irjen Muhammad Iqbal, dia tidak mengetahui soal kasus yang dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat Teddy, karena memang para Kapolda dan Kapolres ini hadir di Istana Negara menggunakan bis, dan itu tidak satu rombongan. Jadi ada beberapa bis, dan nampaknya Iqbal, Kapolda Riau, itu tidak satu bis dengan Teddy atau mungkin sebaliknya. Dan juga tadi juga kami berusaha mengkonfirmasi ke anggota Kompolnas, Ibu Ungki Indarti, dia juga baru tahu soal berita kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat Teddy Minahasa ini. Jadi nampaknya beberapa orang atau beberapa jajaran tinggi Polri belum ada yang mau buka suara kepada media, begitu juga anggota Kompolnas gitu yang menjadi anggota pengawas dari Polri itu sendiri itu. Adapun soal agenda hari ini memang ada dua agenda, yakni arahan dari Presiden Joko Widodo kepada perwira tinggi, Kapolda dan juga Kapolres Indonesia. Dan dalam acara tersebut ada sambutan dari Kapolri, Pak Jenderal Sigit, Listio Sigit, dan dia menyampaikan beberapa hal bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini memang nampaknya kepercayaan publik terhadap Kapolri mengalami penurunan, dan bagaimana upaya Polri untuk menginvestigasi, mengevaluasi keseluruhan, dan itulah makanya Presiden Jokowi akan memberikan arahan kepada jajaran Polri itu sendiri hari ini. Dan adapun arahan dari Presiden Joko Widodo kepada jajaran Polri bersifat tertutup dan tidak ada sama sekali akses untuk wartawan atau media untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini. Dan nampaknya juga akan ada konferensi pers dalam beberapa jam ke depan setelah arahan dari Presiden selesai. Dan agenda kedua yang di saat bersamaan juga tadi ada anggota tim gabungan independen pencari fakta soal tragedi Kanjuruhan yang diketuai oleh
Menko Polhukam Mahfud MD tadi juga hadir di lokasi bersama dengan beberapa anggota, diantaranya yang tadi terpantau ini mantan Wakil Ketua KPK Laude Syarif, dan juga ada beberapa anggota Kompolnas begitu. Di saat yang bersamaan ketika Presiden Jokowi memberikan arahan beberapa hari sebelumnya, Mahfud MD atau TGIPF itu melakukan konferensi pers di ruangan yang berbeda soal update mengenai tragedi Kanjuruhan gitu. Adapun hingga saat ini memang Presiden Joko Widodo masih memberikan arahan yang sifatnya tertutup. Nanti akan kami sampaikan apa inti dari arahan Presiden Joko Widodo kepada jajaran Mabes Polri. Demikian, Nila, kembali ke studio. Ya, baik. Reza, ini tadi ada Kapolda, kemudian ada Kapolres juga yang hadir di Istana Negara. Apakah memang Kapolda dan Kapolres ini mengikuti arahan Jokowi bersamaan, atau seperti ada sesi dimulai dari Kapolda dulu, kemudian Kapolres, atau adakah keterangan terkait teknisnya seperti apa? Untuk teknisnya memang tadi pantauan di lapangan di dalam Istana Negara ya, itu seluruh jajaran Kapolda, perwira tinggi juga Kapolda, kemudian Kapolres itu duduk dalam satu ruangan di mana memanjang ke beberapa saf ke belakang, dan jajaran saf pertama itu diisi oleh perwira tinggi yang berpangkat jenderal bintang 3 atau komisaris jenderal, kemudian di belakangnya ada perwira tinggi berpangkat inspektur jenderal atau bintang 2 atau yang duduk sebagai Kapolda, dan ke belakang itu pangkatnya kemudian diurutkan dari Kombes Pol, kemudian AKBP, dan mungkin tampaknya hanya sampai AKBP ya. Dan di saf pertama juga ada anggota Kompolnas gitu. Dan nampaknya Presiden Joko Widodo 파키스탄의 수도 이슬라마바드에서 중국 신장 위구르 카슈가르까지 이어진 카라콜람 하이웨이. 눈으로 보고도 믿기 힘들 만큼 아찔한 절벽과 낭떠러지 끝에 건설됐습니다. 히말라야, 카라콜람, 힌두쿠시 세계 3대 산맥을 품고 있는 길. 각기 다른 국가와 종교, 문화와 인종이 충돌하는 곳인 만큼 여행자들에겐 조금 긴장된 곳인데요. 북부 국경지역으로 올라갈수록 경찰과 군인들이 자주 눈에 띕니다. 갑자기 차가 멈춰선 곳은 검문소. 여행자들의 안전을 위해 총을 든 경찰이 동행하게 됩니다. 이 체크포인트마다 그 경찰 아저씨가 타는데 그 계속 왜 타시는 거죠? इनकी सिक्योरिटी मतलब एहसास करा दिया और इसलिए हम इनकी मतलब सिक्योरिटी के लिए इन कई थाने तक हमारी ड्यूटी है कि कई थाना ले जाकर ड्रॉप करें, उधर से फिर दूसरा सिक्योरिटी कई थाना वाले वो करेंगे. 이쪽에선 일상이고 저희들은 좀 낯설음이고 그런 카라콜람 하이웨이에서 좀 그런 걸 느끼네요. 건설 당시 수많은 노동자들의 목숨을 빼앗아간 카라콜람 하이웨이. 그 후로도 불행은 계속됐습니다. 마치 하늘이 물속에 잠긴 듯 짙푸른 아타바드 호수, 고잘 호수라고도 불리우는데요. 고잘은 지금은 사라지고 없는 예전의 마을 이름이라고 합니다. 2010년 4월 갑작스러운 산사태로 마을 전체가 물에 잠기면서 그 자리에 거대한 호수가 들어섰습니다. 카라콜람 하이웨이의 종착지 쿤제랍까지 올라가려면 배를 타고 호수를 건너가야 하는데요. 이 작은 배에 자동차도 싣는다길래 궁금했는데 다리 벌린 폭이 딱 자동차 바퀴 폭이랍니다. तो वक्त जा ऐसे गाड़ी में कैसे चढ़े चबांग की ते गने जा साइज बड़े हुआ और जो ना गाड़ियां खुरमन साइज में बिला
안전관리원의 말처럼 무사히 배에 오를 수 있을까요? 가속기를 조금만 세게 밟아도 물속으로 돌진할 듯 아슬아슬합니다. 이게 지금 저쪽에 이쪽 왼쪽으로 가야 될 것 같은데. 가만히. 베테랑 운전자도 잔뜩 긴장할 수밖에 없습니다. 이쪽으로. 이쪽. 우여곡절 끝에 배에 올랐는데요. 살짝 걱정이 됩니다. 진 않나 보죠? No. कूल तो मतलब किश्ती है बारह लो जब मरचा का चम तो बन नुमान डिजास्टर मनला और बिल्कुल झील मनी भी अमित सिंध रुशुला के और किश्ती मुझे जाने कुछ डेट कुछ हर्षियन 자동차나 오토바이가 물에 빠지진 않을까 걱정돼서 물어봤더니 실제로 dilihat dari susunan denah lokasinya, nampaknya arahan Presiden Joko Widodo menyeluruh kepada jajaran Mabes Polri, tidak tergantung pangkat apakah dia Kapolda, Kapolres atau bahkan ya Komisaris Jenderal yang bintang 3 itu sekalipun. Jadi ini sifatnya nampaknya secara serentak begitu dalam satu ruangan dan tidak ada dibagi menjadi sesi-sesi yang tadi disampaikan. Demikianlah. Oke, artinya secara garis besar Presiden Jokowi menyampaikan arahan untuk anggota kepolisian ya. Terlepas itu dia menjabat sebagai Kapolda maupun Kapolres. Baik, Reza, ini apakah memang arahannya difokuskan untuk Presiden Joko Widodo yang menyampaikan arahan untuk para anggota kepolisian, ataukah selain Presiden Joko Widodo juga ada pihak lain yang juga menyampaikan arahan pada anggota yang datang kali ini? Baik, memang tadi saat di lokasi yang hadir di depan para perwira tinggi dan perwira menengah adalah Presiden Joko Widodo dan Kapolri. Ada 3 bangku di sana dan tidak ada wakil presiden juga di sana, dan menteri-menterinya juga nampaknya tidak ada ya. Memang tadi ketika belum acara dimulai ada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, namun nampaknya Menpora ini datang dengan agenda berbeda, yakni agenda soal TGIPF, tragedi Kanjuruhan. Dia juga tidak terlihat, Menpora ini tidak terlihat di acara pengarahan Presiden kepada para jajaran Mabes Polri. Namun ketika acara hendak berlangsung, Menko Polhukam Mahfud MD tiba dan duduk di samping Presiden Joko Widodo. Kita tidak tahu apakah Menko Polhukam juga akan memberikan arahan kepada jajaran Mabes Polri atau hanya Presiden saja yang memberikan arahan. Tapi nampaknya kalau melihat dari susunan acaranya yang tadi dilihat sebentar sebelum kami diminta keluar karena acara bersifat tertutup, nampaknya hanya Presiden Joko Widodo yang memberikan arahan, sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit memberikan sedikit kalimat sambutan sebelum masuk ke acara inti begitu. Oke, baik. Ini Reza, tadi Anda juga sempat mengatakan bahwa bersamaan dengan hadirnya sejumlah anggota kepolisian ke istana bertemu dengan Presiden Jokowi, ada TGIPF juga yang memang rencananya hari ini juga dijadwalkan untuk menyampaikan laporan terkait tragedi Kanjuruhan ke Presiden Joko Widodo. Bisa digambarkan apakah memang itu agenda yang bersamaan di dalam satu waktu, atau nantinya setelah Presiden Joko Widodo selesai memberikan arahan baru akan bergabung bersama dengan tim TGIPF? Baik, dari info yang kami terima memang TGIPF ini hadir nampaknya bersamaan, tapi secara alurnya mungkin apa yang disampaikan TGIPF di konferensi pers itu akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo ketika Presiden Joko Widodo selesai memberikan arahan kepada jajaran Mabes Polri. Tadi juga disinggung karena saya juga tidak hadir di acara konferensi TGIPF karena waktunya yang bersamaan atau bentrok begitu. Ada sedikit info bahwa memang TGIPF mengatakan bahwa PSSI ini bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan gitu infonya, dan itu nanti nampaknya bersamaan dengan hasil-hasil lain itu akan disampaikan Presiden Joko Widodo untuk diambil langkah-langkah selanjutnya terkait tragedi Kanjuruhan ini yang memang diketahui mendapat sorotan dunia dan memakan banyak korban hingga ratusan orang. Demikianilah.
Masih berlangsung sampai sekankah Reza arahannya kalau bisa dilihat dari pertama kali acara ini dimulai, sudah berapa lama berlangsungnya arahan dari Presiden Joko Widodo ini? Baik, Mila, karena memang arahan Presiden Joko Widodo bersifat tertutup dan nampaknya kita tidak diberitahu berapa menitkah atau kita juga tidak diberitahu apa soal pointersnya, karena memang biasanya kalau misalnya ada pertemuan gitu dari sekretariat presiden itu memberikan semacam pointers kepada wartawan istana untuk kemudian dielaborasi gitu menjadi berita. Namun ini karena memang sifat tertutup dan kita tidak tahu sama sekali apa yang diarahkan dan berapa lama arahan tersebut akan disampaikan kepada jajaran Mabes Polri. Jadi kita masih belum tahu dan masih mencari tahu soal apa yang diarahkan Presiden Joko Widodo kepada jajaran Mabes Polri, begitu, Mila. Baik, Reza, terakhir sudahkah ada informasi? Tadi Anda sempat mengatakan bahwa dari pantauan Kapolda Jawa Timur tidak hadir, begitu ya. Selain Kapolda Jawa Timur, apakah ada data siapa-siapa saja dari pihak Kapolda sampai Kapolres yang tidak hadir? Baik, soal Kapolda ini memang masih sangat masih sangat simpang siur gitu sifat kabar, karena memang sangat mendadak sekali dia muncul ketika Presiden Joko Widodo mengumpulkan para Kapolda dan juga Kapolres dari istana. Muncul kabar calon Kapolda Jatim ini Irjen Teddy Minahasa ditangkap oleh Propam karena kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Dan kemudian dari pantauan memang dari badge yang kami lihat, nama yang kami lihat di seragam mereka itu tidak ada nama Teddy Minahasa, dan kan hanya sedikit ya, maksudnya hanya beberapa Kapolda yang datang, tidak sebanyak Kapolres yang notabene-nya pangkatnya bisa kelihatan gitu. Dan sampai saat ini memang baik itu di istana, di dalam istana maupun tadi ketika hadir tidak ada nama Teddy Minahasa begitu ya kami lihat ketika berusaha untuk meliput atau mencari tahu soal kabar Teddy Minahasa ini apakah datang atau tidak. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Reza Dini, wartawan Tribun News melaporkan dari Istana Negara, saudara, terkait agenda Presiden Joko Widodo yang memberikan arahan kepada sejumlah pamen hingga pati. Kami masih akan menantikan informasi dari Reza Dini, saudara, sementara kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini masih terkait dengan Kapolda Jawa Timur terdahulu. Kapolda Jawa Timur yang saat ini sedang menjabat, yakni Irjen Pol Teddy Minahasa, yang dikabarkan terjerat kasus narkoba. Kabar ini sebelumnya disampaikan oleh Komisi 3 DPR RI melalui wakil anggota DPR yakni Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni dengan tegas meminta Kapolri untuk bisa menindak para pejabat Polri yang terbukti melakukan pelanggaran. Untuk mengetahui informasi terkininya, ada Abdi Rianda, wartawan Tribun News, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Abdi, bisa diinformasikan apa kabar yang Anda dapatkan saat ini terkait informasi bahwa Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa tertangkap atas kasus narkoba? Ya, terima kasih rekan Nila. Baik, saya kabarkan, saya saat ini berada di Mabes Polri Jakarta untuk melaporkan secara langsung terkait dengan penangkapan informasi penangkapan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa terkait dengan dugaan penyalahgunaan narkoba. Kabar penangkapan ini diawali dari Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sahroni yang menyebut dugaan Irjen Pol Teddy Minahasa ditangkap terkait bahwa selain itu Ahmad Sahroni juga menyebut dalam akun Instagram pribadinya dia unggah untuk meminta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk segera memecat dan memidanakan anggotanya yang terlibat dalam kasus judi ataupun narkoba. Hal itu disampaikan dalam akun unggahan di akun Instagramnya pada hari ini, yang seperti yang dilihat tim kami. Selain itu juga dari pihak Indonesia Police Watch juga menyebut kalau informasi terkait Kapolda Jawa Timur ini terjerat narkoba ini sudah diketahui lama oleh Ketua IPW Sugeng. Namun akhirnya saat ini informasi terkait dengan penangkapan
Irjen Teddy Minahasa ini terbukti, dan saat ini juga di Mabes Polri masih belum bisa mendapatkan informasi apa-apa karena tadi kami sudah mengkonfirmasi ke Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo, bahwa Kapolri nanti akan melakukan konferensi pers sore ini, namun tidak diberitahu jam berapa akan dilakukan konferensi pers terkait informasi tertangkapnya Irjen Pol Teddy Minahasa ini. Demikian, Nila. Baik, terkait informasi bahwa Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa ini saat ini, apakah ada informasi dari pihak Mabes Polri terkait di mana keberadaan dari Kapolda Jawa Timur? Karena dikabarkan tadi oleh wartawan kami juga bahwa Irjen Pol Teddy Minahasa tidak hadir ya dalam agenda yang dilakukan bersama dengan Presiden Joko Widodo. Ya, Nila, sampai saat ini kami rekan-rekan media yang berada di Mabes Polri masih minim informasi terkait informasi tertangkapnya Irjen Pol Teddy Minahasa, baik itu ditangkap di mana, terkait kasus apa atau apapun itu, karena Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo hanya menyebut pihaknya atau Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo akan melakukan konferensi pers di Mabes Polri pada sore ini terkait dugaan penangkapan Irjen Pol Teddy Minahasa ini. Abdi, Anda sempat mengatakan bahwa IPW sebenarnya sudah mencium begitu ya, atau bahwa memang ada informasi Irjen Pol Teddy Minahasa ini sudah sejak lama berkutat atau terlibat dugaan narkotika. Apakah ada informasi lebih detail terkait pernyataan tersebut? Tadi kami sudah menginformasi ke Ketua IPW Pak Sugeng untuk terkait untuk mendalami apakah pernyataannya terkait dengan sudah mengetahui adanya informasi soal Irjen Pol Teddy Minahasa ini terlibat dalam kasus narkoba. Namun sampai saat ini Sugeng masih perlu melakukan pendalaman terkait pernyataannya dia mengenai Irjen Pol Teddy Minahasa yang terlibat kasus narkoba. Jadi hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait penangkapan ini, karena kami masih menunggu konferensi pers yang akan dilakukan oleh Kapolri setelah beliau berangkat dari Istana Negara, mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi. Oke, artinya nanti informasi terkait kabar penangkapan Kapolda Jawa Timur ini akan disampaikan secara langsung oleh Kapolri? Ya, informasi terakhir Kadif Humas menyebut kalau penangkapan ini akan disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, namun tidak detail apa informasi yang akan disampaikan oleh Kapolri terkait penangkapan ini, atau akan dibuka secara gamblang atau gimana, karena kita juga masih menunggu. Kita di Mabes Polri masih belum mendapatkan informasi apapun kecuali soal adanya konferensi pers yang akan digelar oleh Kapolri nanti. Begitu, Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Abdi Rianda, wartawan Tribun News. Kami masih menantikan informasi terkini dari Anda terkait kabar kebenaran Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa yang dikabarkan tertangkap kasus narkoba, saudara. Sebelumnya, kabar bahwa Irjen Pol Teddy Minahasa yang tertangkap kasus narkoba ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni meminta ketegasan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk bisa menindak tegas para pejabat Polri yang terbukti melakukan pelanggaran. Kita akan melihat bagaimana rekam jejak atau sosok dari Teddy Minahasa ini, saudara, yang baru saja menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Tercatat belum sampai 1 bulan, bahkan belum sampai 1 minggu lamanya, atau baru sekitar 4-5 hari. Irjen Teddy ini menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Ia diangkat atau ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Kapolda Jawa Timur sebelumnya, yakni Irjen Niko, yang dipindahkan buntut tragedi Kanjuruhan. Nama Irjen Teddy Minahasa sendiri mencuat setelah ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur yang baru
Teddy menggantikan Irjen Niko Afinta yang dimutasi menjadi staf ahli bidang sosial dan juga budaya Kapolri. Nama Teddy justru kembali disorot karena dikabarkan ditangkap karena kasus narkoba. Teddy sudah malang melintang di kepolisian, sejumlah jabatan sudah pernah ia emban selama hampir 30 tahun berkarir di institusi Bayangkara ini. Karir Teddy Minahasa Putra dimulai sejak lulus dari Akademi Kepolisian di tahun 1993. Pria kelahiran Minahasa, Sulawesi Utara 23 November 1971 ini pernah bertugas sebagai ajudan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2014. Kala itu Teddy yang masih berpangkat sebagai Komisaris Besar atau Kombes dipilih langsung oleh Yusuf Kala. Penunjukan Teddy sebagai ajudan berbarengan dengan Listio Sigit Prabowo yang saat itu dipercaya menjadi ajudan Presiden Joko Widodo. Teddy pernah menjabat sebagai Kapolres Kota Malang pada tahun 2011, kemudian di tahun 2017 ia menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal atau Karo Paminal Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri. Setahun kemudian, Teddy ditunjuk sebagai Kapolda Banten menggantikan Listio Sigit Prabowo. Jabatan itu Teddy emban selama 3 bulan, setelahnya ia diangkat menjadi Wakapolda Lampung, terhitung sejak November 2018. Kemudian selama 2019-2021, Teddy dipercaya menjabat sebagai staf ahli manajemen Kapolri atau Sahlijemen. Lalu pada Agustus 2021, ia diangkat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Ini merupakan jabatan Teddy sebelum ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur per 10 Oktober 2022 menggantikan Kapolda terdahulu yang terseret kasus tragedi Kanjuruhan. Selama berkarir, sejumlah penghargaan pernah diraih oleh Teddy, diantaranya Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Nararia. Tanda kehormatan itu diberikan Presiden Joko Widodo dalam peringatan ke-72 Hari Bayangkara tahun 2018. Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa ini dilaporkan bahkan memiliki harta kekayaan 29,9 miliar. Jumlahnya yang cukup fantastis, bahkan dilaporkan 3 kali lipat dari harta kekayaan yang dimiliki oleh Kapolri. Menurut LHKPN yang dilaporkan pada 31 Maret, Listio Sigit, orang nomor 1 di institusi Bayangkara ini memiliki harta kekayaan 9,2 miliar. Adapun harta kekayaan Teddy 3 kali lipat di atasnya yang terdiri dari sejumlah aset. Paling banyak berasal dari 53 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Pasuruan hingga Kota Malang senilai 25 miliar 800 juta rupiah. Teddy juga memiliki 4 unit kendaraan mewah, dimulai dari Jeep Wrangler tahun 2016, kemudian Toyota FJ55 tahun 1970, kemudian Toyota Land Cruiser HDC80R tahun 1996, dan juga motor Harley Davidson Solo tahun 2014. Total 4 kendaraan tersebut bernilai 2 miliar 75 juta rupiah. Kemudian Teddy juga memiliki harta bergerak lain senilai 500 juta rupiah, surat berharga 62,5 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 1,5 miliar rupiah. Dalam laporan, Teddy tidak tercatat memiliki utang. Dengan demikian, total harta kekayaannya mencapai 29,9 miliar rupiah. Baik Tribuners, kembali lagi di live Facebook Tribun News bersama saya Reza dan Bisa Putra, wartawan Tribun Sultan. Sekarang kita berada di Istana Kepresidenan, Kompleks Istana Kepresidenan RI di Jalan Merdeka dan Merdeka. Ketahui pada hari ini Presiden Jokowi memanggil para Kapolda hingga Kapolres di seluruh Indonesia, juga Kapolri
juga akan datang untuk memberikan arahan langsung. Kita lihat sudah ada hadir sejumlah Polda maupun Kapolres. Secara mengejutkan bersama dengan agenda besar Presiden Joko Widodo yang memberikan arahan kepada anggota kepolisian dimulai dari Kapolri hingga jajaran Kapolda dan juga Kapolres, beredar kabar bahwa Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa dikabarkan tertangkap atas kasus narkoba. Namun yang menjadi sorotan isu bahwa adanya kasus narkoba yang menyeret Irjen Pol Teddy Minahasa ini sebenarnya sudah dicium oleh IPW sejak lama. Isu tersebut diakui oleh Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, sudah kerap berhembus di institusi Korps Bayangkara. Ia mengaku bahkan tak menyangka isu tersebut kini benar-benar menjadi kenyataan. Sugeng mengatakan bahwa isu itu memang pernah terdengar dan ia menyebut seseorang yang menggunakan narkoba memang bagian dari ketergantungan. Sugeng menyatakan bahwa pihaknya telah mendengar isu tersebut, namun ia tidak merinci perihal sejak kapan kabar itu tersebar. Menurutnya, Irjen Teddy Minahasa tidak hanya sekedar pengguna narkoba saja, namun menurut dugaan dari IPW, Irjen Teddy juga mengetahui jaringan peredaran narkoba. Ia mengatakan bahwa seorang jenderal sudah pasti tidak hanya terlibat sebagai pengguna narkoba, namun juga mengetahui jaringan peredaran narkoba. Meski begitu, Sugeng mendesak Polri agar serius untuk mendalami kasus ini. Ia mengatakan bahwa kasus tersebut merupakan persoalan yang serius. Mabes Polri sendiri sebelumnya sudah menanggapi soal kabar Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Teddy Minahasa yang tertangkap atas dugaan kasus tindak pidana narkoba. Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengatakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang akan merilis kabar penangkapan Irjen Teddy Minahasa yang akan disampaikan pada sore hari ini. Belum diketahui jelas kapan rilis tersebut akan disampaikan oleh Kapolri. Pasalnya Kapolri juga diketahui memang saat ini sedang berada di Istana Negara, ikut dalam agenda arahan yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada jajaran kepolisian. Kabar soal ditangkapnya Irjen Teddy ini sebelumnya dihembuskan oleh Komisi 3 DPR yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sahroni. Ia mengatakan bahwa hal tersebut ia dengar dan diduga memang ditangkap terkait penyalahgunaan narkotika. Sahroni kemudian meminta ketegasan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk bisa menindak tegas para pejabat Polri yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini disampaikan oleh Sahroni melalui akun Instagram pribadinya @ahmadsahroni88. yang meminta agar Listio Sigit memecat dan memidanakan anggotanya yang melakukan pelanggaran. Komisi 3 DPR ini mengaku mendengar kabar Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa ini tertangkap kasus narkoba. Padahal Teddy Minahasa diketahui belum genap 1 bulan atau tercatat baru 4 hari menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur yang menggantikan Irjen Niko Afinta. Sebelumnya, Irjen Teddy Minahasa ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Irjen Teddy Minahasa lulusan Akademi Polisi tahun 1993. Ia pernah menjadi ajudan hingga staf ahli ex-wakil Presiden RI Yusuf Kala, terhitung pada 2014 hingga 2017. Dari rekam jejaknya, Irjen Teddy Minahasa pernah menjabat sebagai Kasub Ditmin Regiden Ditlantas Polda Jawa Tengah di tahun 2008, kemudian Kabid Reginen Ditlantas Polda Metro Jaya sampai Kapolres Malangkota di tahun 2011, dan ada pula pernah menjadi Kadenche Ropaminal Divpropam Polri. Ya, saudara, kita saat ini sudah tersambung dan akan mengetahui bagaimana konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolri terkait penangkapan Irjen Teddy Kapolda Jawa Timur. Berikut video lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Rekan-rekan media, baru saja kami
Kapolri beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri, kemudian Kapolda dan Kapolres mendapatkan arahan dan direktif langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada beberapa poin yang tentunya menjadi catatan kami untuk kita tindak lanjuti. Yang pertama, tentunya kami seluruh jajaran institusi Polri mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada kami terkait dengan beberapa upaya dalam mengawal kebijakan pemerintah seperti penanganan COVID, kemudian juga kegiatan-kegiatan dalam mengawal bantuan sosial dan bantuan-bantuan pemerintah lain, dan juga kegiatan-kegiatan yang tentunya berdampak kepada tingkat kepercayaan publik yang sempat menjadi salah satu peringkat tertinggi untuk APH. Namun karena ada peristiwa FS dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif, maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah. Oleh karena itu, arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, respon cepat, dan kita memiliki sense of crisis di tengah situasi yang sulit ini, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya Harkamtibmas dan penegakan hukum seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tentunya kita semua juga sepakat bahwa hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup, hal-hal yang bersifat pelanggaran, tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Termasuk juga tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Kemudian kami tentunya akan melaksanakan arahan dan perintah beliau untuk mengawal pemerintah daerah baik dari tingkat kabupaten, kota, provinsi dalam situasi global yang saat ini sangat sulit, bagaimana kita mengawal agar yang namanya harga-harga bisa terkelola, bisa terkendali, tingkat inflasi bisa kita kawal, kegiatan-kegiatan pembangunan bisa kita kawal, dan semuanya tentunya menjadi bagian yang harus terus-menerus kita laksanakan. Penguatan terkait dengan soliditas untuk mengawal dan melakukan langkah-langkah terkait dengan tugas pokok fungsi kami dan juga mengawal kebijakan pemerintah, soliditas dengan TNI untuk menjaga stabilitas keamanan, apalagi kita menghadapi situasi tahun politik, dan tentunya bagaimana kita melakukan tindakan tegas terhadap hal-hal yang bisa berdampak terhadap perpecahan, terhadap hal-hal yang bersifat polarisasi, terhadap hal-hal yang mengganggu kehidupan masyarakat yang saat ini sedang sulit. Oleh karena itu tentunya ini menjadi kebijakan dan akan kita
tindak lanjuti. Selanjutnya, kami akan terus melaksanakan program transformasi menuju Polri yang presisi, tentunya dengan hal-hal yang lebih mudah, sehingga bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota, soliditas, saling mengingatkan antar anggota, menjadi contoh, memiliki sense of crisis, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Polri betul-betul bisa mengembalikan kepercayaan publik, kita bisa mengembalikan apa yang menjadi harapan kita, menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, jadi setelah ini nanti kami akan rilis khusus terkait dengan masalah TM, dan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, judi online, narkoba, dan juga komitmen kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Demikian, terima kasih. Kenapa? Baik, jadi setelah ini kita akan menindaklanjuti, menjabarkan apa yang menjadi arahan dan kebijakan Bapak Presiden, sehingga seluruh anggota, mulai dari pangkat terbawah, khususnya para pelaksana di lapangan, kemudian paham, mengerti, dan mereka tinggal melaksanakan. Demikian, terima kasih. Ya, tentunya bagi kita ini suatu apresiasi dan kebanggaan, dan ini membuat kami, institusi Polri, seluruh personil, seluruh anggota semakin termotivasi untuk melakukan hal yang terbaik. Terima kasih. Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas. Saudara, Anda masih menyaksikan live breaking news bersama dengan saya Nila Irda terkait Irjen Teddy Minahasa yang dikabarkan ditangkap terkait kasus narkotika. Dari rekam jejak Irjen Teddy Minahasa, ia juga cukup boncar di pihak kepolisian. Pasalnya, ia pernah membongkar praktik perjudian online di Sumatera Barat saat ia menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Ia pun mengklaim sudah mengungkap kriminal bersandi 303 yang merupakan perjudian online di Sumatera Barat. Sandi 303 ini merujuk salah satu pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dari 124 kasus, jumlah tersangka ada 226 orang. Pada 21 Mei 2022, Polda Sumbar juga berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu terbesar dalam sejarahnya di wilayah Sumbar. Polda Sumbar yang kala itu dipimpin oleh Kapolda Irjen Teddy Minahasa mengamankan 41,4 kg sabu dari 8 tersangka. Teddy juga pernah mengembalikan anggota NII Sumbar. Setelah diultimatum Irjen Teddy Minahasa, seluruh anggota jaringan Negara Islam Indonesia atau NII Sumatera Barat menyatakan bertaubat dan berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah di Darmas Raya sebanyak 391 orang dan Tanah Datar 518 orang, giliran 225 orang di 50 kota yang juga bertobat dan juga ikrar pada NKRI. Kabar adanya penangkapan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa ini, saudara, sebelumnya berhembus seusai disampaikan oleh Komisi 3 DPR RI melalui Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sahroni. Sahroni pun meminta ketegasan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk bisa menindak tegas para pejabat Polri yang terbukti melakukan pelanggaran.
Dalam konferensi pers yang baru saja disampaikan, Kapolri juga mengatakan bahwa kepercayaan publik pada kepolisian semakin menurun seusai banyaknya kasus yang melibatkan anggota kepolisian, dimulai dari kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Kemudian ada pula tragedi lain yang baru-baru ini terjadi pada 1 Oktober, yakni tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang, buntut adanya lesatan gas air mata yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Hal tersebut membuat Kapolres Malang kemudian digantikan atau dicopot dari jabatannya, dan belum lama Kapolda Jawa Timur terdahulu yakni Irjen Niko Afinta juga dicopot dari jabatannya dan kemudian digantikan oleh Kapolda Jatim saat ini, yakni Irjen Teddy Minahasa yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Irjen Teddy Minahasa bahkan bisa tercatatkan, saudara, baru 4 hari atau tak sampai 1 minggu menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur, dan saat ini justru dikabarkan tertangkap terkait kasus narkotika. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait hal ini. Mabes Polri sebelumnya juga mengatakan bahwa nantinya rilis terkait dugaan kasus narkoba yang menjerat Kapolda Jawa Timur Teddy Minahasa ini akan disampaikan secara langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Namun saat ini Kapolri juga punya hajat karena hadir dalam agenda yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan menemui bersama dengan sejumlah jajaran kepolisian, baik itu dari Kapolri, kemudian dari tingkat Kapolda, sampai dengan Kapolres untuk memberikan arahan yang disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Arahan tersebut atau agenda berkumpulnya sejumlah anggota kepolisian ini sudah berlangsung sejak pagi tadi, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan dikabarkan sampai saat ini masih ada arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada sejumlah anggota kepolisian yang hadir. Dari pantauan wartawan lapangan kami juga tadi dikabarkan bahwa Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Teddy Minahasa, tidak hadir dalam acara atau agenda yang digelar di Istana Negara. Usai beredar kabar bahwa Irjen Pol Teddy Minahasa ditangkap terkait dugaan kasus tindak pidana narkoba, saudara, Polda Sumbar mengatakan bahwa saat ini keberadaan Irjen Pol Teddy Minahasa sedang berada di Jakarta. Pihak Polda Sumbar mengatakan bahwa sedianya Irjen Pol Teddy Minahasa masih menjabat sebagai Kapolda Sumbar karena belum ada serah terima jabatan yang dilakukan oleh Kapolri. Irjen Teddy Minahasa Putra disebut ditangkap terkait kasus narkoba di Jakarta. Saat ini dikatakan bahwa Teddy masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat meski sudah ada telegram resmi Kapolri yang memutasi dirinya sebagai Kapolda Jawa Timur. Berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Dwi Sulistiawan, serah terima jabatan menjadi Kapolda Jawa Timur masih sebatas rencana dan sampai saat ini belum ada agenda serah terima. Ia mengatakan bahwa Irjen Teddy memang sedang berada di Jakarta, namun tidak diketahui kapan keberangkatannya. Yang jelas pihak Polda Sumbar hanya mengetahui bahwa saat ini Irjen Teddy sedang berada di Jakarta. Dikabarkan bahwa nantinya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang akan memberikan penjelasan terkait penangkapan Irjen Teddy Minahasa. Mabes Polri juga membenarkan atau menanggapi kabar soal Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa yang diduga ditangkap terkait kasus tindak pidana narkoba. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang akan melakukan rilis soal kabar penangkapan Irjen Teddy Minahasa yang rencananya akan digelar pada sore hari ini. Meski begitu, Dedi masih enggan menjelaskan lebih lanjut soal tertangkapnya Irjen Teddy Minahasa. Ia hanya mengatakan bahwa kasus ini akan disampaikan atau rilisnya akan diungkapkan sendiri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari pantauan bahwa pada Jumat hari ini ratusan pamen hingga pati mulai dari Kapolri hingga tingkat Kapolres diketahui telah dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Namun dari pantauan wartawan kami tak terlihat Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa datang dalam rombongan tersebut. Rombongan perwira tinggi atau pati dan perwira menengah atau pamen Polri ini berangkat menuju Istana Presiden Jakarta dengan mengenakan bus untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Para pati dan pamen Polri ini berangkat dari gedung STIK PTIK Jakarta pada Jumat siang. Mereka telah berkumpul sejak sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat di lokasi tersebut. Polri telah menyiapkan sejumlah bus untuk memberangkatkan para perwira Polri dari mulai bintang 2 ke bawah. Mereka terdiri dari Kapolres, Kapolda hingga pejabat tinggi Mabes Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang nantinya akan memberikan keterangan resmi terkait penangkapan Kapolda Jawa Timur Teddy Minahasa Putra terkait dugaan tindak pidana narkotika. Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo dalam keterangan singkatnya mengatakan bahwa rilis tersebut akan disampaikan oleh Kapolri. Sebelumnya, kabar terkait penangkapan Teddy ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni. Sahroni menuturkan bahwa isu tersebut saat ini diketahui memang benar adanya. Teddy Minahasa ditetapkan sebagai Kapolda Jawa Timur berdasarkan surat telegram Kapolri tertanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani ASSDM Polri Irjen Pol Wahyu Widodo. Posisi Kapolda Jawa Timur itu sebelumnya diduduki oleh Irjen Niko Afinta. Teddy Minahasa juga tak terlihat dalam rombongan perwira tengah hingga perwira tinggi Polri di Istana Negara pada hari ini. Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah perwira di Istana Negara. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomuan Siregar mengatakan bahwa pihaknya bahkan belum mendapatkan informasi terkait penangkapan tersebut. Ia meminta bahwa kabar penangkapan Irjen Teddy Minahasa ini disampaikan atau ditanyakan pada Divisi Propam Polri.
terkait dengan konferensi pers yang akan dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo soal informasi adanya penangkapan Kapolda Jawa Timur yang baru Irjen Pol Teddy Minahasa terkait dugaan kasus penyalahgunaan narkoba. Saat ini suasana di Mabes Polri terlihat sudah banyak teman-teman awak media lain sudah menunggu kedatangan dari Kapolri untuk melakukan konferensi pers terkait dengan informasi penangkapan tersebut. Kami di sini juga masih menunggu soal informasi apakah benar Irjen Pol Teddy Minahasa ini ditangkap oleh penyidik Polri terkait dugaan kasus penyalahgunaan narkoba. Informasi soal adanya penangkapan ini berawal dari Komisi 3 DPR RI, yakni dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni yang menyebut jika dia menerima informasi adanya penangkapan oleh Kapolda Jawa Timur penangkapan terhadap Irjen Pol Teddy Minahasa yang akan baru saja dilantik sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Niko Afinta. Dalam Instagram pribadinya, Ahmad Saroni juga meminta Kapolri untuk segera menindak tegas, menangkap dan memidanakan anggotanya yang terlibat dari judi maupun narkoba. Dari pantauan kami di Mabes Polri sendiri, kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar oleh Kapolri, karena saat ini Kapolri juga masih berada di Istana Negara untuk mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo. Karena hari ini Presiden juga memanggil seluruh Kapolda, Kapolres, memanggil Kamen dan Pati Polri, termasuk Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ke Istana Negara untuk diberikan arahan. Namun hingga kini kita belum tahu apakah apa arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo itu terhadap para Pamen dan Pati Polri ini. Mereka datang ke istana juga tidak boleh menggunakan handphone, tidak boleh membawa ajudan, tidak boleh menggunakan topi hingga tongkat komando. Di saat yang bersamaan juga terdapat informasi terkait dengan adanya penangkapan Kapolda Jawa Timur yang baru Irjen Pol Teddy Minahasa terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Namun informasi ini masih belum bisa kami pastikan benar atau tidaknya, karena kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar di Mabes Polri pada sore hari ini. Selain itu, kami juga sudah mengkonfirmasi kepada Indonesia Police Watch atau Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Dia menyebut kalau isu terkait dengan Irjen Pol Teddy Minahasa ini menggunakan narkoba sudah sejak lama, namun baru terbukti sekarang karena adanya informasi penangkapan tersebut. Hingga kini kami masih menunggu adanya informasi penangkapan tersebut apakah benar atau tidak. Informasi yang kami dapat tentang adanya penyalahgunaan narkoba. Demikian laporan saya dari Mabes Polri Jakarta. Abdi Rianda melaporkan. Ikuti terus perkembangan selanjutnya di tribunnews.com. Terima kasih. Ya, saudara, saat ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan sudah berada di Mabes Polri untuk mengumumkan kabar bahwa Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa tertangkap atas kasus narkoba. Kita masih sama-sama menunggu rilis yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait kabar penangkapan Irjen Teddy yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Yang Anda saksikan saat ini, saudara, merupakan situasi terkini yang ada di Mabes Polri. Terlihat sejumlah awak media masih menunggu nantinya rilis
Kabar penangkapan Irjen Teddy akan disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jenderal Listio Sigit Prabowo sendiri pagi tadi dan sampai siang sebelum akhirnya sampai ke Mabes Polri diketahui sedang berada di Istana Negara mengikuti agenda Presiden Joko Widodo yang mengundang jajaran anggota kepolisian dimulai dari Kapolri, kemudian Kapolda hingga Kapolres untuk memberikan arahan. Mengingat banyak kasus yang saat ini menjadi sorotan terlibat, yakni adalah dari pihak kepolisian. Saat tiba di Mabes Polri, nantinya Kapolri yang akan mengumumkan terkait penangkapan Irjen Teddy yang disebut ditangkap terkait kasus narkotika. Kabar soal penangkapan Kapolri ini sebelumnya pertama kali dibagikan oleh Komisi 3 DPR, yakni Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sahroni. Kabar penangkapan ini belum secara tegas disampaikan oleh pihak kepolisian, namun dari pihak Mabes Polri melalui Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa nantinya rilis akan disampaikan secara langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Belum ada informasi pasti terkait kebenaran penangkapan Irjen Teddy Minahasa ini, namun dari pihak Polda Sumbar yang merupakan tempat dulunya Irjen Teddy menjabat sebagai Kapolda mengatakan bahwa saat ini Irjen Teddy memang sedang berada di Jakarta, namun belum diketahui pasti untuk apa keberadaan Irjen Teddy di Jakarta, dan diduga pula bahwa Irjen Teddy ditangkap terkait narkoba saat sedang berada di Jakarta. Saat dikonfirmasi pihak direktorat pihak dari tindak pidana narkotika mengatakan bahwa belum ada informasi yang diterima oleh pihaknya terkait penangkapan dari Irjen Teddy, namun ia meminta atau pihak kepolisian yang mengurus terkait narkotika meminta agar permasalahan terkait penangkapan Irjen Teddy ini ditanyakan kepada Div Propam Polri yang memang mengusut kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita akan mengetahui, saudara, ini adalah kondisi terkini di Mabes Polri dan akan kita tampilkan secara full bagaimana kondisi terkini di Mabes Polri dan masih sama-sama menunggu rilis yang akan disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait penangkapan Irjen Teddy yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Irjen Teddy, saudara, menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur baru 4 hari karena baru 10 Oktober kemarin ia mendapatkan surat telegram dari Kapolri yang dipindah tugaskan dari Kapolda Sumbar. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusuma Syifa dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate tentang seputar selebritis tanah air. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Lesti Kejora yang mencabut laporan KDRT Rizky Bilar. Netizen kecewa berat hingga berlomba-lomba layangkan hujatan. Setelah dilaporkan Lesti Kejora atas tuduhan KDRT pada Rabu 28 September 2022 lalu, Rizky Bilar akhirnya resmi ditahan Polres Jakarta Selatan pada Kamis sore. Penundaan Rizky Bilar ini pun diumumkan pada masyarakat secara langsung.
Bahkan dalam kesempatan tersebut, untuk pertama kalinya Rizky Bilar muncul di hadapan publik setelah dilaporkan Lesti Kejora ke polisi. Tak tanggung-tanggung, ia pun langsung tampil dengan baju tahanan berwarna orange. Ekspresi wajah Rizky Bilar saat resmi ditahan pun menjadi viral dan menjadi perbincangan netizen. Banyak yang menyebut bahwa ekspresi suami Lesti Kejora itu bukan tampak menyesal, tapi justru terlihat penuh dendam. Namun setelah hadir dalam agenda rilis Polres Metro Jakarta Selatan, Rizky Bilar justru memberikan pernyataan mengejutkan. Bilar yang digiring polisi sembari mengenakan pakaian tahanan berwarna orange ini menuturkan bahwa Lesti Kejora akan mencabut laporannya. Hal itu diucapkan Bilar ketika dirinya dikerubungi awak media untuk dimintai keterangan soal tindakan KDRT yang dilakukan olehnya. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian AKP Nurma Dewi. Ya, jadi rekan-rekan mohon izin, kemarin mungkin saudara semua melihat ya sudah diumumkan juga untuk pencabutan laporan polisi yang dibuat oleh saudari kita R. Ya. Itu adalah hak dari saudari R ya. Namun demikian sudah kita ketahui juga laporan polisi sudah dibuat oleh saudara R ya. Saudara L mendatangi Polres Jakarta Selatan, kemudian kita sudah proses. Ya, jadi kita penegak hukum, kepolisian itu wajib memproses semua laporan yang masuk ke Polres Jakarta Selatan khususnya. Itu. Ya, kemudian setelah kita mengumpulkan barang bukti, lanjut memeriksa saksi-saksi, kita berarti itu serius. Penegakan hukum harus dilakukan, gitu. Ya, Mbak. Nanti dalam artian ya, jadi untuk saudara L ya, kita ketahui juga dia sudah mencabut. Itu adalah haknya dari saudara L. Namun demikian proses masih berlangsung gitu. Jadi kita ada mekanisme ya. Jika memang adanya pencabutan, kemudian adanya akta perdamaian, silahkan saja. Tapi penyidik masih memproses semuanya. Dalam gitu loh. dalam artian berarti Bilar gak langsung keluar nih. Oke, dalam artian Bilar gak langsung keluar. Rizky masih ditahan nggak? Kita sudah menerbitkan surat perintah penahanan. Ya, jadi kemarin sudah kita sore sudah diumumkan oleh pimpinan kita, ya, rekan-rekan semua sudah lihat dari Kabid Humas, kemudian Kapolres Jakarta Selatan, ya, kemudian mencabutnya adalah malam. Jadi untuk stepnya yang jelas kita sudah menetapkan seseorang, ya. Jadi itu sudah ada aturannya, bukan kita tiba-tiba kemudian otomatis menetapkan seseorang menjadi tersangka atau ditahan. Kita sudah punya proses, tim kita bekerja. Nah itu, dari mulai kita, kemudian kemarin juga, kita sudah menjalani semuanya. Ya, berkas perkara sudah kita lengkapi. Itulah berkas perkara yang sudah kita lengkapi. Dari mulai memeriksa saksi-saksi, kemudian barang bukti, kemudian fakta yang menjawabnya. Itu. Apakah dari awal pas buat laporan antara Rizky Bilar ada upaya dari polisi untuk fasilitasi mediasi? Ya, untuk sementara itu kita tetap menjalankan semua aturan yang ada di kita, ya. Jadi itu kita proses semua itu karena memang laporan sudah masuk ke Polres Jakarta Selatan. Itu wajib bagi kepolisian untuk memprosesnya. Itu. Maaf Ibu, maksud saya waktu masih tahap penyelidikan, belum menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, adakah upaya dari kepolisian untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sampai akhirnya mandek sehingga polisi menetapkan sebagai tersangka? Jadi kita sudah memanggil, ya, memanggil itu dari saudara saksi, ya, saksi korban dan saksi kemarin rekan-rekan tahu sendiri. Kemarin kita sudah memanggil saksi yang diduga. Ya, berarti kita sudah semua sudah kita lakukan, ya, itu. Jadi kita bukan tiba-tiba, itu kan itu haknya mereka masing-masing, gitu loh Mbak. Jadi kalau memang sudah kita melaksanakan atau menegakkan hukum, ini baru, ya. Jadi ini kita
kemarin sudah dicabut. Kita terima. Penegasan berarti sempat ada mediasi dari polisi, keduanya tidak memiliki. Nah, jadi kan rekan-rekan lihat sendiri, ya. Jadi kita saksi kemarin kita panggil, tapi besok maunya akan tidak bisa minggu depannya, kan gitu. Jadi kita betul-betul kita sesuai dengan prosedur. Jadi pemanggilan Bilar yang manggil itu untuk mediasi atau untuk pemeriksaan saksi? Iya, untuk pemeriksaan saksi. Artinya pada saat pemeriksaan saksi itu dari kepolisian sudah menyarankan atau mengusulkan agar kasus ini diselesaikan secara keluarga, namun ditolak oleh Lesti gitu, Bu. Ya, jadi gini, rekan-rekan, ya sekali lagi saya tekankan, setelah laporan polisi sudah dibikin atau dibuat di Polres Jakarta Selatan, kita proses, ya, kita proses. Kemudian itu semua dilaksanakan oleh penyidik, ya, dari barang bukti, kemudian saksi-saksi, ya itu. Nah itu yang kita lakukan sebagai penegak hukum, itu. Jadi itu yang kita tegakkan. Kemudian kemarin ada pencabutan laporan polisi dari saudara L. Nah itu kita sudah melakukan semua, kita terima, ya itu. Kemudian ada nanti ada perdamaian. Nah silahkan saja. Jadi kita ini menjembatani. Nah itu menjembatani, Mas ya. Jadi kita menjembatani. Maksud saya gini, Bu, apakah di dalam proses penyelidikan pihak kepolisian sempat berusaha untuk mendamaikan namun ditolak oleh pihak Lesti, yang akhirnya pencabutan itu dilakukan ketika pihak Rizky Bilar sudah berstatus tersangka gitu, Bu? Ya, di dalam proses penyelidikan itu yang sebelum itu penyelidikan. Ya, itu belum ada. Jadi belum ada dari sana juga dia belum ada, dari kita juga memproses. Nah itu loh. Oke. Kemarin kuasa hukumnya bilang nanti. Ya untuk detik ini masih diproses semua, Pak. Tapi detik ini untuk saudara R masih sebagai tahanan. Oke, kemarin kuasa hukumnya bilang pelaporan dan pencabutan ini termasuk mempermainkan instansi gak sih, Bu? Ya kalau ini itu haknya, tapi menurut kita sebagai kepolisian ini sudah kita jalankan secara aturan, ya. Kita memproses semua, laporan kita terima, kemudian kita proses dengan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi. Bu, kemarin juga sebelum dipublish Rizky Bilar kemarin Lesti menghubungi benar tidak? Untuk diumumkan, tapi bahkan di konferensi gitu. Jadi siapa yang keliru nih, Bu? Apakah prosedur polisi yang mengumumkan atau justru pihak sana gitu ya, Bu, yang keliru? Ya, jadi gini ya. Jadi kita ini tidak main-main dengan kasus yang dilaporkan. Serius kita kita tangani, ya. Jadi tidak. Berita selanjutnya, Baim Wong dan Paula Verhoeven akan jalani pemeriksaan terkait prank KDRT. Artis Baim Wong akan kembali diperiksa terkait dugaan kasus konten prank laporan KDRT palsu. Rencananya, Baim akan dipanggil bersama sang istri, Paula, terkait laporan kedua UU ITE ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan Baim Wong dan juga Paula Verhoeven akan dijadwalkan siang hari ini pada Kamis 13 Oktober 2022. Pihak Baim Wong juga telah mengkonfirmasi untuk hadir dalam pemeriksaan tersebut. Dalam pemeriksaan tersebut, Rizky Bilar diperiksa terkait kasus KDRT. AKP Nurma Dewi menjelaskan, terkait suami Lesti Kejora ini berpotensi untuk ditahan. Sedangkan untuk Baim dan juga Paula, ini dilaporkan dengan pasal 220 KUHP. Kemudian, tim Odi Hudianto dan juga partner juga melaporkan Baim dan juga Paula atas pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut suasananya. Ayo.
Bang Baim, kapok nggak bikin surprise? Oke. Bisa bang, ada babisa, ada bang. Polisi ada barang. Biar rapi yuk. Biar rapi, weh. Bang mundur lagi aja. Mundur aja bang. Biar rapi. Biar rapi. Bang Baim, Itu dia Sobat Grid, tadi ada Baim Wong dan juga Paulo Verhoeven yang baru saja melakukan pemeriksaan. Dan seperti yang tadi sudah kita lihat bahwa memang tidak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan oleh Baim Wong dan juga Paula terkait hasil pemeriksaan hari ini. Ya, Baim dan Paula hari ini diperiksa atas dugaan laporan palsu dan juga berita selanjutnya. Ahmad Dhani gelar acara musik A Night at the Orchestra, beri aturan untuk wajib penonton. Ahmad Dhani membuat terobosan baru dengan menggelar pertunjukan musik bernuansa orkestra bertajuk A Night at Orchestra. Dalam musik orkestra ini akan digelar di Balai Sarbini Jakarta pada 25 November 2022 mendatang. Ahmad Dhani merencanakan acara orkestra ini menjadi gelaran rutin yang akan dihelat tiap bulan. Berbeda dengan acara musik lainnya, A Night at the Orchestra ini memberikan peraturan berpakaian untuk para penontonnya. Peraturan tersebut dibuat Ahmad Dhani sebagai bentuk ajakan pada masyarakat untuk menghargai musik orkestra. Ahmad Dhani juga menyebut bahwa pegelaran orkestra ini merupakan langkahnya untuk menaikkan citra Indonesia di mata dunia. Dalam pagelaran pertama A Night at the Orchestra, Ahmad Dhani juga menggandeng sederet musisi yakni Dewa 19, Fit Ari Lasso, Mulan Jamila, dan Hanif Dia. Berikut wawancara dengan Ahmad Dhani. Akan digelar 25 November yang akan datang. Silakan Mas Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka salah ngomong, jadi kadang-kadang WA kemarin ke anak buah bikin flyer, bikin IG, bahkan Night at the Opera, karena memang inspirasinya dari albumnya Queen yang kelima, yaitu Night at the Opera. Maka dari itu saya membuat program sebuah acara musik yang mungkin agak berbeda dengan acara musik orkestra yang lain. A Night at the Orchestra ini yang tanggal 25 November ini adalah pertunjukan perdana Night at the Orchestra. Kenapa disebut perdana? Karena nanti ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Kalau sukses, insya Allah kita akan selalu mengadakan setiap bulannya di berbagai tempat di Jakarta yang sesuai dengan kondisi musik orkestra. Jadi latar belakang pemikirannya, saya ingin membudayakan musik orkestrasi kepada masyarakat, memasyarakatkan musik orkestra dan mengorkestrakan masyarakat. Jadi
di sini bedanya dengan pagelaran musik orkestra yang lain. Kalau pagelaran musik orkestra yang lain itu tidak memaksakan penontonnya untuk berbaju rapih. Kali ini panitia memaksa, mengharuskan penonton untuk datang dengan jas hitam, celana hitam, berdasi, dasinya boleh warna apa aja. Yang jelas harus berjas hitam dan bercelana hitam untuk pria, bagi pria, dan perempuannya harus memakai gaun. Jadi di sini kita mencoba untuk mensosialisasikan bagaimana cara menghargai musik orkestrasi. Berbeda dengan konser Dewa misalnya di JIS ya, atau di mana di festival itu terserah. Buka baju pun nggak apa-apa. Tapi kalau di sini diwajibkan penonton untuk menggunakan baju resmi jas hitam-hitam, celana hitam dan gaun. Itu aja sih yang awal yang akan saya sampaikan. Kebetulan di konser perdana ini bintang tamunya Dewa 19, ada Mulan Jamila, juga ada Hanindya. Dewa 19 bersama Ari Lasso tanggal 25 November. Jadi kebetulan orkestra ini pimpinan Ahmad Dhani Prasetyo kebetulan. Maka dari itu orkestranya disebut Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra, yaitu orkestra yang terdiri dari 52 pemain orkes. Jadi mungkin saya nggak tahu ya, saya nggak belum pernah nonton musik orkestra di Indonesia. Jadi nanti pemain orkestranya itu di depan, pemain bandnya di belakang. Jadi penonton tuh lebih bisa mendengar orkestrasinya daripada bandnya. Begitu. Ada pertanyaan? Belum dulu Belum Mas ya? Dhani. Oh, iya. Kadang-kadang orkestra sama Mas Dhani kayaknya butuh moderator ya. Oke, jadi Mas Dhani punya ide yang sangat cemerlang dan ini mungkin salah satunya udah dicontohkan oleh KHL dengan memakai setelan ini ya. Saya pikir tadi ada yang mau diajak ke penghulu. Ada mikrofonnya sedikit, boleh cerita. KHL di sini juga bersama dengan Tiara, ini kita biasa manggilnya Tia, juga menjadi penanggung jawab untuk acara ini ya. Iya betul. Ya, boleh cerita. Jadi kebetulan acara ini juga organisasi kita juga. Jadi aku dari Tiara disuruh untuk bantu dan aku cukup tertarik sih sama acaranya karena aku juga belum pernah nonton orkestra di Indonesia, apalagi yang mewajibkan untuk pakai jas seperti ini ya. Jadi nanti outfitnya pun wajib kayak gini untuk datang dan menurutku cukup menarik sih acaranya dan sangat intimate juga konsernya dan jarang-jarang sih ada konser kayak gini dan cukup menarik. Ya. Terima kasih El dengan Tia ya ada di situ. Oke, jadi ini mungkin bisa mengedukasi, mengkampanyekan kalau nonton lagu-lagu Dewa yang Bukan lagu-lagu Dewa, musik orkestra. Musik orkestra. Oke. Jangan salah paham. Oke, musik orkestra, lagu-lagu Dewa atau ada lagu-lagu yang di luar dari Dewa 19. Oke, Mas Dhani boleh cerita. Selain tadi sudah diceritakan bahwa ada 50 something pieces untuk pemain orkestranya, ada string section dan lain sebagainya. Nah itu lagu-lagunya apakah semua lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani yang dinyanyikan oleh Dewa 19, yang dinyanyikan oleh Mulan Jamila atau bagaimana? Lagu-lagu yang kebetulan saya suka itu karena orkestranya kan pimpinan Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra, pimpinan Ahmad Dhani kan. Jadi lagu-lagunya pilihan saya kebetulan karena Dewa 19 menjadi bintang utamanya, ya tentunya lagu-lagu Dewa 19 itu menjadi pemain utamanya, termasuk lagu-lagunya Mulan Jamila, termasuk lagu-lagunya Hanindya itu memang nyanyinya lagu Dewa 19, begitu. Jadi kebetulan aja nih memang lagi penonton mungkin pengennya nonton Dewa 19 gitu ya. Jadi tapi Ahmad Dhani nanti juga nyanyi, tapi belum tentu nyanyi lagunya Dewa 19. Mulan Jamila juga nyanyi juga lagu Mulan Jamila, tapi juga nyanyi lagu orang lain. Jadi ada beberapa lagu yang kita ingin melestarikan komposisi orkestranya. Seperti misalnya
lagunya Vina Panduwinata September Ceria, itu orkestrasinya basicnya aransemen by ADMS. Nah itu saya lestarikan dalam sebuah acara ini, karena acara ini pasti juga akan ada videonya, sehingga nanti pun kita akan sebutkan bahwa ini aransemen arrangernya by ADMS, gitu. bukan Ahmad Dhani. Oke, Mas Dhani ada yang mengaransemen versi orkestranya juga di luar dari mungkin Semuanya saya, semuanya basic aransemennya saya semuanya. Nama juga Ahmad Dhani Philharmonic. Iya. Mas Dhani jadi konduktor? Beberapa lagu ya, beberapa lagu. Oke, sebelum saya ke Ultra Voucher dan juga Dewa Tiket, ada yang mau ditambahkan oleh Mas Andra atau Yuke soal apa sih asyiknya tantangannya karena lagu-lagu ini akan dibawakan dengan versi orkestra? Mereka juga mungkin baru tahu nih bapersnya soal orkestra. Mas Kuruso, briefingnya gimana ke Mas Andra? Gimana Mas Andra mau memproduksi suara? Berita selanjutnya, artis Jessica Iskandar memiliki tips tersendiri saat mengajarkan anaknya ke toilet training. Untuk anak pertamanya, Elbara Jessica Iskandar berhasil melatih toilet training di usia 1,5 tahun. Lebih lanjut, ternyata ada satu kebiasaan penting yang selalu Jessica Iskandar lakukan agar anaknya mau belajar buang air di toilet. Ketika buah hatinya mulai belajar tidak menggunakan popok, istri dari Vincent Verhaeghe ini selalu bertanya pada Elle. Hal itu ia lakukan mulai dari rumah hingga berkegiatan di luar. Sebagai informasi, Jessica Iskandar telah memiliki 2 anak laki-laki, yaitu Elbara Alexander dan Don Azayek Jan Verhaeghe. Adapun Elbara merupakan putra dari pernikahan Jessica sebelumnya dengan Ludwig, sedangkan Don Azayek merupakan buah hatinya bersama dengan Vincent Verhaeghe. Berikut wawancara dengan Jessica Iskandar. Mbak, biasanya memakaikan popok pada anak itu sampai usia berapa? Waktunya apa? Konfirmasi. Untuk cara mengajarkan toilet training yang pernah Jessica kalau toilet training itu biasanya sudah lepas popok saat berada di rumah, yang satunya langsung melakukannya bebersih di awal-awal masih ini belajarnya mulai dari nanti kalau dia udah biasa untuk kasih tahu nah kalau dia udah bisa komunikasi baru mulai pelan-pelan saat
Berita terakhir datang dari Slank yang akan menggelar konser Tour Smile Indonesia di hari ulang tahun yang ke-39 hingga akan menggelar kompetisi fotografi. Grup musik Slank tak lama lagi akan menjajaki usia 39 tahun berkarya di industri musik tanah air. Mendadaki perjalanan selama 39 tahun, Slank akan menggelar konser tur bertajuk Smile Indonesia. Konser tersebut memiliki rangkaian tur di 4 kota dan 1 acara puncak ulang tahun Slank. Konser tur di 4 dan 1 kota ini akan dimulai pada 6 November dan puncaknya pada 11 Desember 2022. Slank pun memiliki alasan tersendiri memilih 4 kota tersebut untuk mereka singgahi dalam rangkaian tur Smile Indonesia. Selain konser Smile Indonesia, Slank juga menggelar kompetisi fotografi yang digelar dengan bekerja sama dengan Fakultas Seni Rupa Trisakti. Nantinya, foto-foto ini akan terpilih ditampilkan dalam multimedia konser Slank. Slank juga mengajak beberapa musisi untuk memeriahkan hari ulang tahun mereka, yakni Endang Sukamti, Pamungkas, Flair, dan sementara itu untuk 4 kota, band pembuka pada konser Smile Indonesia yaitu Tip X. Berikut wawancara dengan Slank. Satu, dua, tiga, empat, sudah lengkap. Baik. Sebagai pembukaan sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut terkait tour konser musik Smile Indonesia, mikrofonnya sudah ada, kita ganti-gantian nanti ya. Mungkin dari teman-teman saya ada yang mau mewakili untuk menyapa rekan-rekan media sekalian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi setelah ribuan tahun, bertahun-tahun ya preskon. Jarang banget sekarang preskon. Tapi dalam hal ini kita tetap seorang artis atau seniman masih tetap butuh pemberitaan. Jadi tetap butuh partner kita yang selama ini selalu yaitu wartawan. Terima kasih sudah datang ke sini. Mudah-mudahan kita bisa mengabarkan sebuah tour di akhir tahun ini yang judulnya Smile Indonesia. Terima kasih. Oke, siap. Kita kasih tepuk tangan, udah disapa. Oke, langsung ya. Langsung dari dia dulu. Nanti habis ini teman-teman media punya kesempatan juga untuk bertanya-tanya. Boleh siapapun yang menjawab, Mas Bibi boleh, yang lain juga boleh. Boleh dong ceritain apa yang melatar belakangi konser ini. Terus kenapa namanya Smile Indonesia atau Indonesia Tersenyum? Pasti kita pengen mengajak semua teman-teman terutama Slankers untuk tersenyum kembali. Tapi apa sih yang melatar belakangi ini? Boleh tahu dong? Mas Bibi atau Mas Ivan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media. Ya, Smile Indonesia tercetus namanya dari awal dari Mas Ivan. Memang kita mau akan mengeluarkan kejutan, kita akan keluarkan lagu. Terus juga sebelum itu juga kita juga sepakat untuk bikin satu konser pertunjukan dengan Smile Indonesia ini. Smile Indonesia adalah konsep pertunjukan yang di sini nilai kolaborasi, kita pengen mengangkat lagi nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kebersamaan, makanya adalah ada Smile Indonesia. Di sini juga di Smile Indonesia banyak banget teman-teman yang terlibat ya. Kita juga ada kolaborasi sama Universitas Trisakti, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kita bikin ada kompetisi fotografi yang mana hasil dari fotografi itu kita akan tampilkan di multimedia pada saat pertunjukan. Nah, jadi Smile Indonesia ini sebenarnya dampak dari 2014, dampak dari 2019, ada polarisasi, ada masyarakat yang terpecah belah. Ya, kita pengen ini menjadi healing dan kita mau remind masing-masing kita juga, terutama juga buat
generasi anak-anak kita dan adik-adik kita sih sebenarnya. Oke, boleh dong spill kotanya apa aja sih Mas yang bakalan nanti dikunjungi? Oh iya, kita di kota pertama ada di Palembang ya, tanggal 6 November, ada di Makassar tanggal 10 November, ada di Banjarbaru tanggal 24 November, ada di Surabaya tanggal 4 Desember, kemudian di tanggal 11 Desember itu ada perayaan ulang tahun Slang yang ke-39 itu di pelataran Candi Prambanan. Oke, makanya disebutnya 4+1. Iya, karena satunya itu adalah perayaan ulang tahun ke-39. Puncaknya akhir Desember ya? Iya, dan ini sebenarnya kita warming up sih sebenarnya. Kita warming up untuk tahun depan, dalam 40 tahun selanjutnya. Oh iya benar. Oke, great, yes. Nah, Mas, untuk target penontonnya sendiri kira-kira seperti apa sih? Target penonton kita nggak terlalu banyak juga sih. Kita target penonton di setiap kota tuh 6.000 kali. 6.000. Kapasitasnya kita kapasitas lokasi per masing-masing tempat tuh ada 15.000. 15.000. Tapi untuk yang di Jogja kita target 8.000-an. 8.000. Terus kalau kemudian nanti teman-teman yang mau beli tiket itu sudah bisa mulai kapan sih? Nanti kita akan announce untuk tiketing gitu. Mungkin setelah ini dalam 7 hari ke depan kita akan announce tiketing kita ada beberapa opsi untuk tiketing sistem. Kita lagi mau decide karena kita mau lihat mungkin dalam 1 minggu ini kita akan umumkan lewat sosial media. Oke, jadi teman-teman tolong diberitakan nanti di mana para slankers ini bisa berburu tiket ya, karena pasti mereka udah nggak sabar, apalagi ada kota-kota yang memang dipilih secara khusus sehingga orang udah bisa siap-siap kalau di Banjarmasin harus di mana lokasinya dan lain sebagainya ya. Oke, thank you Mas Ivan. Nah, kotanya ada 41 itu, ada alasan tertentu nggak kenapa kotanya 5 kota itu? Iya, itu sebenarnya kota yang mewakili pulau-pulau besar sih. Gitu. Ada Palembang mewakili Sumatera, ada Makassar mewakili Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis Lampung bersama dengan saya Kusnala Syefa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, dan Tribun Lampung Facebook untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Untuk memantau langsung terkait dengan konferensi pers yang akan dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo soal informasi adanya penangkapan Kapolda Jawa Timur yang baru Irjen Pol Teddy Minahasa terkait dugaan kasus penyalahgunaan narkoba. Saat ini suasana di Mabes Polri terlihat sudah banyak teman-teman awak media lain sudah menunggu kedatangan dari Kapolri untuk melakukan konferensi pers terkait dengan informasi penangkapan tersebut. Kami di sini juga masih menunggu soal informasi apakah benar Irjen Pol Teddy Minahasa ini ditangkap oleh penyidik Polri terkait dugaan kasus penyalahgunaan narkoba. Informasi soal adanya penangkapan ini berawal dari Komisi 3 DPR RI, yakni dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni yang menyebut jika dia menerima informasi adanya penangkapan oleh Kapolda Jawa Timur penangkapan terhadap
Irjen Pol Teddy Minahasa yang baru saja dilantik sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Niko Afinta. Dalam Instagram pribadinya, Ahmad Saroni juga meminta Kapolri untuk segera menindak tegas, menangkap dan memidanakan anggotanya yang terlibat dari judi maupun narkoba. Ya, dari pantauan kami di Mabes Polri sendiri, kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar oleh Kapolri, karena saat ini Kapolri juga masih berada di Istana Negara untuk mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo. Karena hari ini Presiden juga memanggil seluruh Kapolda, Kapolres, memanggil Pamen dan Pati Polri, termasuk Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo ke Istana Negara untuk diberikan arahan. Namun hingga kini kita belum tahu apa arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo itu terhadap para Pamen dan Pati Polri ini. Mereka datang ke istana juga tidak boleh menggunakan handphone, tidak boleh membawa ajudan, tidak boleh menggunakan topi hingga tongkat komando. Ya, di saat yang bersamaan juga terdapat informasi terkait dengan adanya penangkapan Kapolda Jawa Timur yang baru, Irjen Pol Teddy Minahasa, terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Namun informasi ini masih belum bisa kami pastikan benar atau tidaknya, karena kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar di Mabes Polri pada sore hari ini. Selain itu, kami juga sudah mengkonfirmasi kepada Indonesia Police Watch atau Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Ya, dia menyebut kalau isu terkait dengan Irjen Pol Teddy Minahasa ini Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Jumat 14 Oktober 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, Kota Solo kembali menggelar event menarik, yakni Solo City Jazz 11 dengan mengusung kolaborasi estetika heritage Tribuners. Agenda yang satu ini bakal digelar mulai hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, di Keraton Kasunanan Surakarta. Selain di Keraton Kasunanan Surakarta, Solo City Jazz 11 juga bakal digelar di Pamedan, Mangkunegaran, tanggal 15 Oktober 2022 besok. Informasi tersebut diketahui melalui akun Instagram resmi Pemkot Solo. Dalam agenda ini nantinya akan ada sederet musisi yang turut memeriahkan Tribuners. Di antaranya ada Berry Likumahua, Alonso Brata, Aditya Ong Trio, Penny Chandrarini, Rio Moreno dan Latin Groove hingga Bagus Pramono dan Jenot. Sejumlah musisi tersebut bisa Anda saksikan mulai pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat malam ini, Tribuners. Sementara besok pukul 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat, ada Jason Ranti, Albert Fagdawer, Andre Hehanusa, Dedi Hukman, dan juga Mercy Dumais. Ada pula Papua Original, Bengawan Simfoni Orkestra, dan juga Mia Ismi. Apabila ingin melihat gelaran ini, Anda bisa langsung datang ke lokasinya, Tribuners. Menariknya, Solo City Jazz 11 ini bisa Anda saksikan secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Diketahui sebelumnya, Solo City Jazz kali ini merupakan kali ke-13 yang diselenggarakan di kota Solo sejak tahun 2009. Pada tahun 2010 silam, acara ini sempat absen akibat adanya musibah bencana alam letusan Gunung Merapi. Kemudian tahun 2020 dan 2021 agenda ini juga ditiadakan lantaran situasi pandemi COVID-19.
Tribuners, pada tanggal 11 hingga 15 Oktober 2022, sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah Sel Eco Marathon 2022. Agenda yang satu ini merupakan ajang kompetisi inovasi para mahasiswa untuk berinovasi dalam menciptakan kendaraan hemat energi, Tribuners. Menariknya, agenda ini tak hanya diikuti oleh laki-laki saja, namun ada pula satu perempuan yang turut meramaikan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Sinto dari Tribun Lombok. Silakan rekan Sinto. Oke, baik, terima kasih rekan Ariska. Benar sekali apa yang telah disampaikan tadi, bahwasanya ada cerita menarik dari peserta Sel Eco Marathon atas nama Klerin, ya, mahasiswa Universitas Bariwijaya, Tribuners. Ya, jadi dia merupakan satu-satunya peserta atau driver perempuan, ya, yang dari Indonesia yang mengikuti ajang Sel Eco Marathon yang pertama kali terselenggara di Pertamina Mandalika International Circuit, Tribuners. Dan Klerin yang merupakan wanita kelahiran asal Kupang ini menceritakan awal mula ia bisa menjadi driver dari mobil inovasi karya timnya begitu. Awalnya ia harus terlebih dahulu mengikuti sayembara driver yang dimana di sana harus menentukan mulai dari berat badan hingga kemudian style driving yang harus ia gunakan begitu. Ia sendiri selama mengikuti persiapan Sel Eco Marathon ini harus menjaga berat badannya yang dimana tidak boleh melebihi batas-batas tertentu, Tribuners. Termasuk juga ia sendiri harus berada latihan di Stadion Kanjuruhan Malang agar style drivingnya itu menjadi lebih baik, mulai dari cara mengemudi, ya, terus kemudian sampai kemudian untuk mendapatkan data-data tertentu selama berada di lintasan, Tribuners. Kemudian wanita semester 7 Universitas Bariwijaya ini mengungkapkan bahwasanya untuk target juara sendiri ia tidak memiliki target juara karena memang ia pertama kali mengikuti ajang Sel Eco Marathon ini. Namun ia tetap percaya diri meskipun dirinya harus bersaing dengan driver-driver yang laki-laki, Tribuners, sehingga dalam Sel Eco Marathon di sirkuit Mandalika ini ia tidak memiliki target untuk juara, Tribuners. Motivasi dari Klerin, ya, mengikuti tertarik dengan mobil inovasi listrik, ya, dengan bahan bakar lainnya itu adalah pertama kali karena ia senang dengan kompetisi hemat energi, Tribuners, karena ia memang percaya bahwasanya di masa depan inovasi mobil listrik, ya, inovasi mobil hemat energi ini akan berguna untuk bumi di masa depan. Sekian rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Sinto dari tribunlombok.com. Dan Tribuners, rekan Sinto juga sempat melakukan wawancara dengan Natalia Fitri Klerin Susilawati. Berikut liputannya untuk Anda. Oke, Mbak Klerin, awalnya bisa menjadi driver perempuan tuh gimana sih, Mbak, gitu? Dan istilahnya awalnya belajar demen dengan dunia karya inovasi listrik seperti ini seperti apa sih, Mbak? Pertama jadi driver, jadi kalau di tim kami itu kan driver perempuan tuh sebenarnya udah biasa dari sejak angkatan 2016. Saya sendiri kan angkatan 2019. Itu udah biasa, cuma waktu saya itu pemilihannya itu ada namanya sayembara driver. Jadi siapapun yang punya ketentuan sesuai regulasi, berat badan, tinggi badan segala macam, itu bisa nyoba ngendarain mobilnya. Dan yang bisa mengendarai mobil dan menghabiskan bahan bakar paling sedikit, dia yang jadi driver. Jadi dari situ akhirnya Tribuners, jelang habis masa jabatan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pamer wajah baru kawasan Simpang Semanggi, Jakarta. Dalam akun media sosialnya resmi, Anies Baswedan mengunggah kawasan Simpang Semanggi, Jakarta, di mana dulunya kawasan ini hanya bisa diakses oleh para pengendara mobil dan motor saja, Tribuners. Namun kini kawasan tersebut juga ramah pejalan kaki dan juga pesepeda. Dan seperti apa wajah baru kawasan Simpang Semanggi ini akan dilaporkan oleh rekan Febi Adeliana dari Tribun Jakarta.
Ya, betul sekali Ariska, bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru-baru ini memamerkan wajah baru kawasan Simpang Semanggi Jakarta, di mana kalau sebelumnya kawasan ini hanya bisa dilintasi oleh para pengendara mobil dan motor saja, kekinian kawasan Simpang Semanggi tersebut didorong untuk lebih memuliakan para pejalan kaki dan juga pengguna sepeda begitu. Di antaranya dengan merevitalisasi area taman hijau yang ada di kawasan tersebut untuk menjadi area pedestrian dan juga jalur sepeda yang bisa dilintasi secara nyaman oleh masyarakat. Nah, kami pun sudah melihat secara langsung suasana di lokasi, di mana menurut pantauan kami sendiri, tepatnya pada hari Kamis kemarin, tanggal 13 Oktober 2022, revitalisasi area tersebut dilakukan di dua sisi jalan begitu. Nah, pertama berada di persimpangan bawah sisi Mall Semanggi Jakarta dan juga persimpangan Semanggi sisi Hotel Sultan Jakarta. Nah, pengerjaan area ini memang belum sepenuhnya selesai hingga hari Kamis kemarin. Namun menurut sejumlah pekerja di sana, memang revitalisasi ini ditargetkan akan segera selesai hingga akhir Oktober 2022 mendatang. Nah, saat saya berkunjung kemarin memang terlihat sejumlah pekerja yang masih melakukan sejumlah proses pengerjaan atau penyelesaian begitu. Nah, nantinya area ini akan dilengkapi dengan fasilitas seperti jalur sepeda, kemudian juga ada terowongan khusus sepeda, area parkir sepeda dan juga jembatan. Nah, perlu diketahui Tribuners bahwa dalam akun sosial media resminya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bercerita bahwa sejak dulu kawasan Simpang Semanggi ini memang menjadi kawasan yang unik sebab di sini terdapat sebuah area taman yang hijau dan rindang, namun sayangnya selama berdekade-dekade taman ini hanya bisa dilihat oleh para pengendara kendaraan bermotor saja, baik mobil ataupun motor begitu. Nah, berdekade-dekade pula, kata Anies, para pejalan kaki dari sudut ke sudut di kawasan itu tidak bisa menyeberang dengan leluasa. Begitupun juga dengan para pengendara sepeda yang melintas di kawasan itu. Namun lain dulu, lain sekarang. Nah, saat ini kawasan Simpang Semanggi didorong untuk lebih memuliakan para pejalan kaki dan juga pesepeda. Nah, Anies menyampaikan bahwa persimpangan yang dulu menjadi tempat mesin-mesin lalu lalang itu, kini akan dibuat menjadi lebih ramah para pejalan kaki dan sepeda, yaitu didorong untuk menjadi tempat manusia bertemu dan juga saling berinteraksi. Nah, adapun nantinya jalur sepeda dan juga area pedestrian di sini dikatakan akan menjadi ruang ketiga di tengah kota, gitu. Nah, untuk bisa menikmati suasana baru di kawasan Simpang Semanggi ini, kami juga masih menunggu karena memang saat ini masih dalam proses pengerjaan, begitu Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Pepi Adeliana dari Tribun Jakarta. Tribuners, Lampung Barat dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil kopi Robusta. Tak heran jika mayoritas masyarakat di sana berprofesi sebagai petani kopi Robusta, Tribuners. Sebagian petani di sana bahkan juga memproduksi kopi bubuknya sendiri. Dan seperti apa proses pembuatannya akan disampaikan oleh rekan Bobi Zul Saputra dari Tribun Lampung. Silakan rekan Bobi. Ya, baik. Terima kasih rekan Ariska dari studio melaporkan dari Lampung Barat bahwa benar Lampung Barat merupakan wilayah yang merupakan penghasil kopi Robusta terbaik untuk Indonesia saat ini. Salah satunya. Nah, dari hal tersebut, mayoritas masyarakat di Lampung Barat ini menjadikan petani kopi Robusta menjadi ladang pekerjaan bagi mereka. Seperti pejabat, karyawan, dan sebagainya itu mayoritas mereka mempunyai kebun kopi sendiri yang dilakukan mereka untuk bertani ketika masa senggang. Salah satunya ialah petani kopi yang bernama Bapak Anton yang berada di lingkungan Serangkas, Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Tribuners. Nah, Bapak Anton merupakan petani kopi Robusta sekaligus penggiling kopi yang nantinya akan menjadi kopi bubuk. Nah, dia melakukan penggilingan kopi bubuk itu di rumahnya sendiri ya, yang merupakan tempat untuk penggilingannya. Dan dia juga mempunyai tempat sangrainya sendiri dan penggilingannya sendiri.
Nah, saat saya melakukan peliputan di home industrinya, Bapak Anton selaku petani kopi mengatakan bahwa penggilingan kopi robusta termasuk hal yang mudah ya, namun harus dilakukan dengan hati-hati karena itu kan mesin gitu. Nah, dia melakukan penggilingan kopi ini sudah dari dulu katanya Tribuners, dan untuk 1 kilonya dia menjual kopi bubuk itu 65.000. Nah, kalau belum yang sebelum disangrai untuk per kilonya hanya biji-biji kopi dia menjualnya 26 hingga 27.000 Tribuners. Nah, selain itu ia juga menerima apabila ada petani-petani lain yang ingin menggiling kopinya sendiri di tempatnya, dia bisa menerima seperti itu. Nah, nantinya dia akan menggiling kopi dan kemudian akan diserahkan kepada petani-petani tersebut menitipkan biji-biji kopi robusta tersebut kepada Anton. Begitu kira-kira rekan Ariska. Terima kasih. Baik, rekan Bobizo Saputra dari Tribun Lampung, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, dalam pameran UMKM di Halal Food MTH Expo di lapangan Cahaya Bumi Slamet Martapura terdapat satu produk yang unik, yakni kombucha yang diproduksi oleh UMK Berkah Borneo. Tribuners, kombucha ini merupakan minuman kesehatan yang dihasilkan dari fermentasi teh atau teh probiotik. Tribuners, pasalnya minuman yang satu ini bisa membantu penyerapan makan dan melancarkan pencernaan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Salmah Saurin dari Banjarmasin Pos. Silakan rekan Salmah. Ya, baik rekan Ariska, produk minuman kombucha adalah minuman kesehatan yang dihasilkan dari fermentasi teh atau teh probiotik. Nah, tentunya minuman ini kalau di Kalimantan Selatan belum banyak yang memproduksi. Dan saat di pameran yang ada di UMKM di Halal Food MTK National Expo di lapangan Cahaya Bumi Slamet Martapura Kalimantan Selatan, aku ada melihat ini ternyata ada satu produk yang dihasilkan oleh UMKM yang berasal dari kota Banjarmasin, masih dalam ruang lingkup Kalimantan Selatan. Dan ternyata beliau ini berawal seorang sarjana teknik, dan nama beliau adalah Sugita, warga Jalan Raya Banjar Indah Permai, Banjarmasin. Beliau memiliki usaha UMK Berkah Borneo dengan brand Borneo Kombucha, dan minuman ini langsung diproduksi sendiri. Saat ini dia belum memiliki karyawan karena ini sejak 2 tahun kemarin baru mengawali, namun karena pandemi yang menghantam tentunya produksi ini sempat tersendat, dan saat ini dia kembali semangat untuk memproduksi kombucha ini untuk menjadi minuman sehat tentunya. Minuman kombucha ini saat aku merasakan rasanya itu sangat nikmat dan memang unik. Karena ada kombinasi dari asam fermentasi dan ada manisnya juga, serta mengandung soda sehingga memberikan sensasi saat meminumnya. Dan lebih-lebih awal aku mencoba itu memang asam, tapi terasa ketagihan untuk tetap merasakannya. Dan produknya terdiri dari berbagai varian, itu antara lain kombucha original teh hitam, original teh hijau, lemon, jahe merah, jahe lemon, dan kebetulan aku kemarin itu merasakan jahe lemon, dan ternyata juga ada nanas, madu, buah naga. Bahkan MKM ini atau Sugita rencananya
setiap tahun akan menambah varian-varian lain, terutama yang nanti akan membedakan dari produk-produk dari luar daerah itu ada, karena ini bisa dikombinasikan dengan buah. Ada beberapa varian khasnya Kalimantan Selatan, yaitu adalah buah kasturi dan buah karamunting. Dan itu sudah dia wacanakan ke depan bakal akan memproduksi kombinasi kombucha dengan buah tersebut. Tentu minuman ini memberikan manfaat probiotik bagi kesehatan tubuh. Tentu lebih jelasnya kita bisa langsung mendengar pemaparan dari pelaku usaha ini. Nah, begitu rekan Dea laporan saya hari ini. Baik, terima kasih rekan Salma Saurin dari Banjarmasin Pos. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Sugihata Hendra Kuswono, pemilik usaha UMK Berkah Borneo. Berikut liputannya untuk Anda. Memproduksi dari... Ya, saya pemilik langsung dari UMK Berkah Borneo. Saya juga yang memproduksinya. Di mana, Mas? Produksinya di Banjarmasin, di kilometer 5. Di Banjar Indah Permai. Jadi produksi ini sama UMK Berkah Borneo ini sudah berdiri kurang lebih 2 tahun. Kita berdiri pada saat masa pandemi COVID-19. Maka itu produk ini sebenarnya mempunyai banyak manfaat kesehatan, tapi karena masa pandemi saya punya kendala untuk menjangkau masyarakat untuk mengenal. Jadi selama kurang lebih 1 tahun awal saya banyak dengan menggunakan media sosial, dengan edukasi di media di Instagram, atau saya juga jual. Tribuners, Tourism Malaysia bersama Kedutaan Besar Malaysia mengadakan program promosi Malaysia Showcase 2022 Jayapura dan Manado. Tepatnya agenda ini berjalan sejak tanggal 10 hingga 15 Oktober 2022, Tribuners. Malaysia Showcase sendiri merupakan satu agenda promosi Malaysia pasca pandemi untuk meningkatkan kedatangan pelancong mancanegara ke Malaysia. Dalam menjalankan program ini, Manado menjadi kota kedua dari rangkaian program promosi Malaysia di Manado, Sulawesi Utara. Dan seperti apa suasana di sana akan disampaikan oleh rekan Rio Nur dari Tribun Manado. Silakan rekan Rio. Ya, terima kasih ya rekan Ariska. Jadi Malaysia Showcase 2022 diselenggarakan di Kota Manado, diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, di mana pada pembukaan launching dari Showcase Malaysia 2020 ini dilakukan langsung oleh Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Adlan Moksafik, bersama dengan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Stephen Kandau. Di mana Manado sebelumnya jadi kota berikutnya setelah sebelumnya Malaysia Showcase ini digelar di Jayapura. Di mana dalam Malaysia Showcase ini ada 3 sektor yang diincar oleh negeri jiran Malaysia untuk pertama sektor pendidikan, sektor pariwisata, dan sektor perdagangan, di mana untuk sektor pendidikan di mana Malaysia menyiapkan banyak universitas untuk bisa menjadi pilihan bagi calon mahasiswa di Indonesia Timur khususnya agar bisa menempuh pendidikan di negeri Malaysia. Kemudian ada juga untuk sektor perdagangan di mana membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha baik dari Manado dan maupun dari Malaysia untuk sama-sama bisa menanamkan investasi mereka baik di Manado dan di Malaysia. Ada juga sektor kesehatan di mana Malaysia sendiri memiliki wisata health tourism, menyediakan layanan kesehatan di rumah-rumah sakit ternama di Malaysia, di mana cukup banyak orang Indonesia yang datang ke Malaysia hanya untuk menerima pelayanan kesehatan dari rumah sakit di Malaysia. Awalnya perkembangan pasien hanya ada di Indonesia bagian barat. Kemudian Malaysia bermaksud untuk mencari artinya peluang di Indonesia bagian timur hingga mendatangi Jayapura dan kedua kota Manado. Selain itu juga Malaysia Showcase juga di mana menyampaikan oleh Dubes Malaysia bahwa
kedatangan mereka juga untuk silaturahmi bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sendiri punya kepentingan juga ingin membuka penerbangan langsung dari Malaysia yang sempat dirintis beberapa tahun lalu, di mana ada penerbangan dari Kinabalu Malaysia ke Manado Sulawesi Utara, di mana sempat dirintis namun akhirnya terhenti karena pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berupaya untuk melobi pemerintah Malaysia agar penerbangan langsung ini bisa dibuka di kemudian hari. Demikian rekan Aliska. Baik rekan Rionur dari Tribun Manado, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, di Kecamatan Singosari terdapat satu wisata populer yang banyak dikunjungi wisatawan, yakni Candi Sumber Awan yang ditemukan warga setempat pada tahun 1845 silam, Tribuners. Candi yang satu ini memiliki bentuk stupa dan ini merupakan satu-satunya di Jawa Timur. Selain candi, di tempat ini juga ada Tirta Amerta yang kerap digunakan untuk cuci muka para pengunjungnya. Dari mitos yang beredar, sumber mata air ini dipercaya bisa membuat awet muda, Tribuners. Dan seperti apa detail wisata ini akan disampaikan oleh rekan Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Silakan rekan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Ariska yang di studio. Dari Malang, saya menyampaikan tentang objek wisata yang ada di Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang banyak sekali peninggalan bersejarah, terutama candi-candi, dan salah satunya adalah di Candi Sumber Awan. Ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Singosari. Untuk ke sana jalanannya sudah bagus, cuman untuk diakses lewat angkutan umum masih belum ada. Jadi saran saya kalau ke sana memang harus memakai kendaraan pribadi. Dari Kecamatan Singosari setidaknya ada 2 candi yang bisa dikunjungi, mungkin bisa setelah dari Candi Singosari terus ke Sumber Awan. Dari Candi Singosari ke Sumber Awan itu sekitar 6 kilo, jadi agak naik. Dan di sana di area sebelum masuk ke area candi kita memasuki ke wilayah perhutani di mana ada hutan pinus. Di sana pengunjung akan diarahkan untuk membayar sekitar 5.000, namun di candi sendiri sebenarnya juga tidak membayar, tapi dengan kemudahan akses masuk ke Candi Sumber Awan memang pengunjung memang harus rela mengeluarkan kocek untuk masuk ke area tersebut. Di area pinus juga bisa dimanfaatkan untuk berleha-leha atau duduk dengan keluarga karena dekat lokasi parkir. Sedang di Candi Sumber Awan sendiri memang tidak banyak yang bisa dieksplorasi karena luasannya juga tidak terlalu luas maksud saya. Dan selain melihat stupa, kita juga bisa melihat sumber air atau Tirta Amerta yang sering dikunjungi pengunjung sebelum melihat stupa. Ada juga info-info terkait sejarah candi yang bisa dibaca di dekat candi tersebut. Dari Rosida, juru pelihara Candi Sumber Awan, mengatakan bahwa untuk kunjungan wisatawan ke sana sekitar 750 orang per bulan, dan ada pun lama kunjungan juga masing-masing wisatawan juga tidak sama karena ada tujuan yang berbeda. Ada yang murni wisata atau mungkin untuk beribadah, karena candi berstupa yang ada satu-satunya di Jawa Timur ini bisa untuk warga beragama Buddha. Dan selain itu di sekitar candi juga ada warung-warung yang didirikan warga untuk mungkin mencicipi kuliner sekitar candi. Yang menarik memang di sekitar candi banyak sumber air yang akhirnya dimanfaatkan juga untuk air minum. Ini terlihat dari pipa-pipa yang ada di sekitar candi tersebut. Demikian Ariska. Baik, terima kasih informasi Anda, rekan Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Rosida, juru pelihara candi. Berikut liputannya untuk Anda. Rosida, tingkat kunjungan wisatawan ke Candi Sumber Awan gimana, Bu? Setiap
bulan sekitar 750-an ya. Rata-rata apa wisatawan Nusantara gitu? Iya. Gitu. Terus kalau ke sini apa yang bisa didapat Bu dari wisatawan Bu? Ya macam-macam. Ada yang bersembahyang ritual. Terus ada ini ya tempat apa air suci itu tadi itu ya bisa buat cuci. Gitu. Kalau yang di depan itu buat Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara itu,
Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 14 Oktober 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah perwira polisi ke Istana Presiden Jakarta pada Jumat 14 Oktober hari ini. Presiden memberikan arahan kepada para perwira, diantaranya pejabat Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres seluruh Indonesia. Rombongan perwira sebagian besar masuk komplek Istana melalui pintu Sekretariat Negara. Mereka tiba menggunakan bus, dan menurut pantauan terdapat lebih dari 5 bus terparkir di depan gedung Sekretariat Negara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Taufik Ismail yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Taufik. Ya, Mei, baru saja Presiden Jokowi memanggil sejumlah perwira polisi ke Istana Negara Jakarta. Mereka yang dipanggil diantaranya pejabat utama Mabes Polri, Kapolres, dan Kapolda seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan arahan langsung kepada para pejabat polisi tersebut. Hanya saja arahan yang disampaikan Presiden bersifat tertutup. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai pemberian arahan menyampaikan kepada media bahwa arahan Presiden tersebut terkait dengan sejumlah masalah keamanan dan ketertiban di Indonesia. Selain itu, juga arahan terkait dengan apresiasi dari Presiden terhadap kinerja kepolisian dalam mengawal penanganan COVID-19, pemberian bantuan terkait COVID dan pemberian bantuan dari pemerintah lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti masalah sejumlah kasus yang menyebabkan tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian menurun. Salah satunya terkait kasus Ferdi Sambo dan kasus gaya hidup mewah dari pejabat Polri. Presiden meminta Polri tetap solid dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Presiden juga meminta Polri untuk selalu bersinergi dengan institusi lainnya dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Arahan Presiden sendiri tidak berlangsung lama, hanya sekitar kurang lebih 1 jam. Para pejabat Polri kembali pulang ke Mabes Polri menggunakan bus dan mobil-mobil lainnya yang mereka bawa sejak awal. Begitu rekan Mai. Baik, terima kasih rekan Taufik Ismail atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan atau TAMPAK melakukan diskusi dengan Komisi Yudisial pada Jumat hari ini. Dalam diskusinya ini, Koordinator TAMPAK Robert K. Timo menyatakan mereka meminta kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap majelis hakim yang menyidangkan kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Rizky Sandi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rizky. Ya, Mei dan juga Tribuners, bisa disampaikan bahwa pada hari ini Jumat 14 Oktober 2022, tim Advokat Penegakan Hukum dan juga Keadilan yakni TAMPAK tadi menghadiri kantor Komisi Yudisial. Mereka melakukan diskusi dengan beberapa pejabat Komisi Yudisial termasuk dengan Ketua Komisi Yudisial yakni M. Taufik. Dalam diskusinya mereka mendesak kepada Komisi Yudisial sebagai pengawas kehakiman untuk bisa melakukan pengawasan, pengamatan, dan juga pengawalan kepada seluruh majelis hakim yang akan menyidangkan kasus Ferdi Sambo CS, begitu termasuk juga Putri Chandrawati, Brigadir Richard Eliezer, Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan juga para tersangka obstruction of justice. Diketahui dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk 9 majelis hakim begitu yang mereka keseluruhnya bertugas di beberapa perkara, termasuk juga untuk menyidangkan Ferdi Sambo. Tadi di dalam keterangannya, koordinator dari TAMPAK yakni Robert K. Timo sangat mendesak kepada KY untuk berperan dan juga melakukan terkait dengan transparansi majelis hakim. Hal ini didesak karena memang TAMPAK melihat adanya dugaan begitu terkait dengan intervensi dari beberapa pihak termasuk juga pihak luar, terlebih di saat kasus ini mencuat gitu, kasus tewasnya Brigadir Yosua ini mencuat, beberapa dugaan tindak pidana korupsi gitu dilakukan oleh orang suruhan dari Ferdi Sambo yang sangat ketara, yakni saat perwakilan petugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
saat menerima keterangan dari Verdi Sambo itu dikabarkan menerima 2 buah amplop coklat yang memang sudah ditolak begitu oleh LPSK. Oleh karenanya mereka sangat mendesak kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan ini, dan permintaan itu langsung direspon tadi oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial yakni M. Taufik. Dirinya menyatakan kalau pihaknya juga sudah memikirkan hal itu dan juga sudah merencanakan hal tersebut, dan menyatakan kepada awak media kalau Komisi Yudisial akan mengerahkan 2 tim yang nantinya akan memantau seluruh persidangan Verdi Sambo setiap harinya, yang memang diketahui sidang ini akan baru dimulai pada Senin 17 Oktober mendatang dengan terdakwa Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Sedangkan untuk Barada Richard Eliezer yang memang juga disangkakan dengan pasal yang sama yakni pembunuhan berencana, disidangkan di hari terpisah karena mengingat Baradae merupakan justice kolaborator di kasus ini. Dia disidangkan pada hari Selasanya, sedangkan untuk tersangka obstruction of justice akan digelar pada hari Rabunya. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu akan dikhususkan oleh PN Jakarta Selatan untuk menjidangkan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Mungkin itu Mei yang bisa disampaikan dari kantor Komisi Yudisial Keramat Jakarta Pusat. Kembali ke Mei. Terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan koordinator Tampak. Berikut tayangannya untuk Anda. Tim advokat penegakan hukum dan keadilan mendatangi Komisi Yudisial. Komisi Yudisial. Pertama kita menyampaikan bahwa tujuan kami datang Komisi Yudisial adalah untuk meminta kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan, pengawalan terhadap kasus pembunuhan saudara Yosua Huta Barat yang sekarang sedang dalam proses yang akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Oktober yang akan datang. Karena itu sekali lagi selain Tampak menyampaikan adalah pada Oknum aparatur sipil negara di Bengkulu viral akibat videonya yang diduga melakukan aksi pungli dan pemukulan terhadap pengunjung di Pantai Panjang Bengkulu tersebar di media sosial. Dari video yang beredar, oknum ASN tersebut merupakan seorang laki-laki yang menggunakan seragam ASN berwarna coklat kekuningan. Kedua pengunjung yang merupakan laki-laki dan perempuan tampaknya sedang berhenti di lokasi jogging track yang ada di kawasan Pantai Panjang Bengkulu. Namun mereka dihampiri oleh oknum ASN yang meminta uang parkir Rp3.000. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Beta Misutra, yang sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Beta. Baik, terima kasih Mei. Selamat sore nih Tribuners. Ini saya Beta Misutra melaporkan langsung dari Provinsi Bengkulu terkait dengan adanya oknum ASN yang melakukan pemukulan terhadap 2 orang pengunjung di Pantai Panjang Kota Bengkulu nih Tribuners. Padahal sebenarnya saat ini pemerintah sedang menggalakkan untuk wisatawan itu berkunjung ke Pantai Panjang Kota Bengkulu. Namun dengan adanya pemukulan ataupun aksi pemukulan dilakukan oleh oknum ASN terhadap 2 pengunjung yang datang ke lokasi Pantai Panjang Kota Bengkulu, itu membuat pemerintah juga sebenarnya sedikit geram juga nih Tribuners. Termasuk juga video ini sempat viral baik di media sosial Facebook, YouTube maupun TikTok, dan juga tersebar di beberapa grup WhatsApp juga yang ada di masyarakat Bengkulu nih. Karena memang pada saat posisi video tersebut ditayangkan itu direkam langsung oleh pengunjung tersebut karena mereka itu merasa dirugikan karena oknum ASN yang memakai baju seragam ASN tersebut meminta uang sebesar Rp3.000 kepada mereka sebagai uang parkir. Padahal kendatinya di Provinsi Bengkulu sendiri itu uang parkir hanya dikenakan sebesar Rp1.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp2.000 untuk kendaraan roda 4. Sedangkan kemarin oknum ASN tersebut itu meminta uang parkir sampai dengan Rp3.000. Jadi karena pengunjung tersebut merasa bahwa uang tersebut terlalu besar dengan nominal parkir yang biasanya, maka dia sempat mempertanyakan kewenangan dari oknum ASN tersebut kenapa meminta uang sebesar Rp3.000. Dan akibat hal tersebut itu oknum ASN juga sempat marah-marah dan sempat divideokan oleh pengunjung wanita nih Tribuners. Sehingga karena merasa dirinya sudah divideokan,
akhirnya terjadilah dugaan pemukulan yang dialami oleh pengunjung wanita dari ASN yang berasal dari, belum kita ketahui berasal dari mana, namun ada kabar terbarunya ASN ini berasal dari Kabupaten Bengkulu Tengah, namun dia memiliki lahan di sekitar wilayah Pantai Panjang Bengkulu, Tribuners. Dan juga reporter kami di Bengkulu Tengah itu tadi sudah mengkonfirmasi terkait dengan apakah benar oknum ASN ini merupakan oknum ASN yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, dan ternyata sudah dikonfirmasi benar ASN tersebut merupakan ASN yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, namun memang sedang berada di wilayah Kota Bengkulu nih, Tribuners. Dan dari wawancara juga dengan Bupati Bengkulu Tengah bahwa nantinya Bupati Bengkulu Tengah bersama dengan Sekda juga akan memanggil oknum ASN tersebut untuk diklarifikasi terlebih lanjut apa maksud dari oknum ASN tersebut meminta uang sebesar Rp3.000 untuk dengan alasan parkir tersebut, Tribuners. Dan juga kasus ini juga menjadi sorotan pihak kepolisian karena adanya tindak yang dianggap sebagai pungli dan juga dianggap ada unsur kekerasan karena ada pemukulan dalam video tersebut. Namun pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat jika memang menemukan adanya kasus seperti ini agar dapat melaporkan hal seperti ini kepada pihak kepolisian agar pihak kepolisian dapat menindaklanjuti, karena sampai dengan saat ini pembuat video juga belum ada melapor baik ke Polres Bengkulu maupun ke Polsek setempat terkait dengan kejadian yang tidak mengenakan ini. Baik, mungkin demikian Mei yang dapat saya laporkan dari Bengkulu. Terima kasih rekan Beta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ketua DPW Partai PKB Maluku Utara, Jasri Usman, menyebut PKB masih menjagokan Taufik Majid dan Abu Bakar Abdullah sebagai internal Partai Maju Pilgub Maluku Utara. Jasri dengan santai mengatakan jika internal PKB terdapat 2 orang yang disiapkan untuk pemilihan Gubernur Maluku Utara 2024. Menurut Jasri, 2 nama tersebut punya peluang yang sama, namun masih dilihat dari berbagai ketokohan dan integritas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Amri Besi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Amri. Terima kasih. Ketua DPW Partai PKB Maluku Utara, Jasri Usman, mengatakan PKB menjagokan Taufik Majid dan Abu Bakar Abdullah sebagai internal partai untuk maju pada pemilihan Gubernur Provinsi Maluku Utara. Selain itu, Jasri juga mengatakan dengan santai kalau internal PKB terdapat 2 orang yang diandalkan maju pada pemilihan Gubernur Provinsi Maluku. Namun Jasri juga mengakui bahwa internal PKB saat ini sedang didatangi dari berbagai macam calon gubernur, dari salah satunya dari Sultan Tidore dan juga wali kota Tidore, yaitu Ibrahim. Selain itu, Tribuners, Jasri Usman juga mengungkap bahwa dari beberapa nama yang telah disebut tadi, salah satunya Beni Laus, yaitu mantan Bupati Pulau Mortai, juga sempat berkunjung ke kantor DPW Partai PKB Maluku Utara untuk membicarakan terkait dengan pencalonan Gubernur Maluku Utara. Jasri juga dengan nada bercanda mengatakan bahwa tidak mungkin Sekjen Kemendes tidak kenal atau dekat dengan dirinya. Bahkan Abu Bakar pun demikian. Selain itu, Tribuners, Sekretaris Wilayah PKB, maksud kami PKB Maluku Utara, Malik Slia mengatakan hal yang sama, mengungkap kepada Tribun Telekom bahwa PKB menjagokan 2 nama yang telah disebutkan oleh Ketua Wilayah, yaitu Jasri. Itu dapat kami sampaikan. Terima kasih rekan Amri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua DPW Partai PKB Maluku Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Internal yang internal PKB dan untuk internal PKB ini ada 2 link kader yang kita siapkan, yang kader NU dan kader PKB. Kader NU kan ada juga di partai politik, ada juga di birokrasi. Ya, bisa sebut namanya Pak? Yang di birokrasi itu ada Pak Sekjen, iya. Kemendes Majid, kemudian Abu Bakar Abdullah. Iya. Itu di internal kita. Ada eksternal, ada yang sebelumnya kan saya pernah sebut, ada Beni Laos, ya. Ada
Sultan Tidore juga? Sultan Tidore. Ya, kita lihat perkembangannya. Berarti untuk sementara masih 4 ya? Ada beberapa juga. Ada wali kota Tidore, Ali Ibrahim juga komunikasi. Sejauh ini Pak Kito, hubungan secara membaik yang paling dekat dari beberapa nama yang disebutkan? Semua dekat. Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra Simanjuntak mencopot jabatan Kapolsek Pancur Batu Kompol Erianto Ginting dan jabatan Kanit Reskrim AKP Amir Sitepu. Kompol Erianto Ginting dicopot ke Divisi Pelayanan Markas Kepolisian atau Yanma dalam rangka pemeriksaan. Sama halnya dengan Kapolsek Kanit Reskrim AKP Amir Sitepu juga ditarik ke Yanma Polda Sumatera Utara dalam rangka pemeriksaan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Freddy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Freddy. Ya, baik Mei dan juga pemirsa. Jadi memang Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak mencopot jabatan Kapolsek Pancur Batu dan Kanit Reskrimnya karena ada dugaan penggelapan dana penyidikan senilai 31 juta rupiah sekian, dan dugaannya adalah dana itu tidak diberikan kepada penyidik begitu, sehingga pencopotan pun dilakukan dan posisinya saat ini sudah digantikan oleh perwira lain yang sudah juga bertugas. Jadi memang seharusnya dana penyidikan itu dibagikan pada bulan Juli lalu, namun tidak dibagikan. Namun belakangan ini hasil penyidikan Propam Polda Sumut diketahui bahwa Kapolsek Pancur Batu Kompol Erianto Ginting tidak terbukti korupsi dana penyidikan, namun ada proses administrasi yang pada saat itu terjadi. Jadi ada keterlambatan proses administrasi yang dilakukan oleh Kapolsek sehingga dana itu terlambat tersalurkan. Jadi sampai saat ini memang masih berproses pemeriksaan propam, tapi dugaan korupsi itu terbantahkan karena adanya keterlambatan administrasi begitu. Jadi sejauh ini belum terbukti lah korupsi itu, karena memang di bulan-bulan berikutnya dana penyidikan itu sudah juga disalurkan lancar. Jadi hanya di bulan Juli itu saja begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Freddy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Penmas Polda Sumatera Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak soal telegram pencopotan Kapolsek Pancur Batu dan Kanitnya, Pak? Ya, baik, perlu kami jelaskan kepada rekan media bahwa kemarin ada surat telegram Bapak Kapolda Sumut tentang mutasi personil, ya, Kapolsek Pancur Batu dengan Kanit Reskrimnya, dan ini merupakan tindak tegas Bapak Kapolda dalam rangka untuk mendisiplinkan setiap anggota Polri yang bertugas di Polda Sumatera Utara. Kabarnya saat ini masih di dalam rangka pemeriksaan, Pak, ya? Benar sekali bahwa yang bersangkutan masih dalam proses periksa di Bidpropam Polda Sumatera Utara. Sementara dugaan apa, Pak, terkait pencopotan itu, Pak? Pencopotan sementara dugaan adanya penyelewengan dana penyidikan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Mbak, saya harus setting kamera dulu. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada hari ini, Jumat 14 Oktober, mengumumkan hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Pengumuman hasil verifikasi ini disampaikan KPU di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, setelah sebelumnya KPU memberi kesempatan 2 kali tahap perbaikan untuk partai politik yang belum lengkap dokumen persyaratan pendaftaran. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Danang Triatmojo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Danang. Lolos verifikasi administrasi calon peserta pemilu 2024 terhadap partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Berikutnya KPU akan melanjutkan 18 berkas pendaftaran parpol yang lolos tersebut ke tahap verifikasi faktual.
Tahapan verifikasi faktual ini akan berlangsung pada 15 Oktober hingga 4 November 2022. Dalam tahap verifikasi faktual ini, KPU membedakan perlakuan antara parpol parlemen dengan parpol tak lolos PT atau presidensial threshold di pemilu 2019 maupun partai baru yang baru mengikuti pemilu. Terhadap parpol parlemen yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi akan otomatis lolos, sedangkan parpol non-parlemen atau partai baru yang baru ikut pemilu dinyatakan lolos verifikasi administrasi perlu mengikuti verifikasi faktual dokumen persyaratan. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 5 tahun 2020 yang memerintahkan perbedaan perlakuan dalam proses verifikasi partai politik. Adapun kategorisasi 18 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi antara lain kategori pertama PDIP Perjuangan, PKB, PPP, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PAN, Gerindra, Golkar, dan PKS. Kategori kedua parpol peserta pemilu 2019 yang tidak lolos presidensial threshold antara lain PSI, Perindo, PBB, Partai Hanura, dan Partai Garuda. Sementara kategori ketiga atau parpol baru yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi adalah PKN, Partai Gelora Indonesia, Partai Umat, dan Partai Buruh. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Danang atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua KPU RI. Berikut tayangannya untuk Anda. Administrasi tahap kedua terhadap perbaikan dokumen persyaratan pada tanggal 29 September sampai dengan 12 Oktober terhadap 20 partai politik. Nah, yang kelima, sebagaimana kita umumkan hari ini, nanti untuk teman-teman media akan disiapkan materi press release tersendiri yang intinya terhadap 20 partai politik yang dilakukan verifikasi administrasi termasuk verifikasi administrasi tahap kedua terhadap dokumen perbaikan, itu KPU menyatakan ada 18 partai politik yang dinyatakan memenuhi. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Surakarta, Eko Yunianto menegaskan jika peminjam mendapatkan intimidasi saat penagihan, pihaknya menyarankan untuk melaporkan ke pihak berwajib. Sejauh ini pihaknya beberapa kali menerima konsultasi mengenai beberapa pihak yang merasa ditagih secara tidak manusiawi. Jika pinjaman online secara legal terdaftar di OJK, maka pihaknya bisa menindaklanjuti. Namun jika ilegal dan mengantongi bukti intimidasi, maka pihaknya menyarankan lapor ke pihak kepolisian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ahmad. Ya, benar rekan Mei bahwa Kepala OJK Solo, Eko Yunianto, saat ini menyatakan bahwa ketika peminjam mendapatkan intimidasi saat penagihan itu peminjam bisa lapor ke polisi karena ada juga delik aduan untuk pengancaman dan barangkali bisa juga perlakuan yang tidak mengenakan gitu. Dan dia juga mewaspadai bagaimana pinjaman online itu untuk bisa terdaftar di OJK. Jadi ketika ada penawaran maka diminta untuk dicek dulu ke OJK apakah pinjaman online tersebut legal dan atau ilegal. Kalau memang legal maka hal-hal seperti itu bisa diurus, dan nanti ketika terbukti pihak pinjaman online itu ternyata melakukan intimidasi maka izin bisa dicabut. Begitu, rekan Mei. Terima kasih rekan Ahmad atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Satreskrim Polres Pinrang menangkap seorang pemuda berinisial MI karena mencuri rokok di sebuah toko kelontong di wilayah Kelurahan Tepo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Tak tanggung-tanggung, MI mencuri ratusan rokok kemudian disimpan di dalam karung. Aksinya tersebut pun terekam CCTV. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Nining Anggraini, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nining. Ya, terima kasih Mei. Baik Tribuners, jadi terduga pelaku berinisial M ini saat melancarkan aksinya ini kepergok
dengan warga sekitar dan diteriaki oleh warga. Kemudian sebenarnya ada 2 terduga pelaku yang melancarkan aksinya ini, namun baru 1 terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Pindrang. Jadi pada saat mereka melancarkan aksinya, 2 terduga pelaku ini kepergok oleh warga dan kemudian lari dan meninggalkan motornya. Jadi warga juga sempat mengejar terduga pelaku, tapi tidak berhasil menangkap terduga pelaku ya Tribuners. Kemudian atas dasar rekaman CCTV dan juga identifikasi motor, polisi berhasil mengungkap identitas kedua terduga pelaku. Nah, terduga pelaku ini 1 orang sudah ditangkap dan satunya masih dalam pengejaran. Kemudian pihak kepolisian mengatakan kedua pelaku ini berhasil menggasak 50 slop rokok ya Tribuners. Nah, jadi sebenarnya ada 2 karung yang berhasil diamankan oleh pencuri ini ya Tribuners, tapi hanya 1 karung yang berhasil dibawa lari karena 1 karungnya lagi berhasil diambil oleh warga sekitar atau diselamatkan oleh warga sekitar. Nah, kemudian hasil interogasi, MI ini mengakui perbuatannya, kemudian hasil curiannya itu ya jual ke kios-kios atau pedagang rokok lainnya, dan hasilnya itu rokok-rokok ini sudah habis terjual ya Tribuners. Hasil jualan rokok curiannya ini ada sekitar 11 juta. Nah, kemudian uangnya sudah dibagi 2 dengan rekan MI ini Tribuners. Nah, saat ini MI dan barang bukti berupa motor telah diamankan di Polres Pindrang guna penyidikan lebih lanjut. Seperti itu, Mei. Terima kasih rekan Dinding atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan terduga pelaku. Berikut tayangannya untuk Anda. Berapa banyak rok? Ada 50 slop. 1 karung itu dikasih. 2 karung. Di kemana kan? Diambil 1 karung. Oh, diambil. Nanti masyarakat 1 karung, 1 karung. Terus yang kita bawa itu kita mau bawa diapakan? Ini teman. Oh, sudah dijual semua. Terus motornya kita tinggalan di sana. Iya. Tidak sempat ambil atau bagaimana? Tidak sempat ambil. Karena dikejar sama warga. Kita masih dalam sendiri. Dua. Sejumlah pelanggan PDAM Kota Pangkal Pinang mengaku khawatir mengonsumsi air dari PDAM. Hal itu dikarenakan keraguan atas kualitas air yang bersumber dari beberapa titik kolong dinilai belum terjamin kesehatannya. Seperti halnya yang dirasakan Jumiati, warga Jalan Balai Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, kondisi kolong yang merupakan sumber air baku PDAM sangat keruh. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Ahmad Rifki Ramadhani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rifki. Terima kasih rekan Mei. Baik Tribuners, dapat kami informasikan bahwa memang benar sejumlah warga, khususnya pelanggan dari perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Pangkal Pinang, mengaku khawatir ya, serta tak berani untuk mengkonsumsi air dari PDAM Kota Pangkal Pinang. Di mana seperti yang diketahui bahwa sumber air PDAM ini berasal dari 3 titik kolong. Kolong pertama berasal dari kolong Kacang Padang, kemudian kolong kedua di kolong Pedindang, dan kolong ketiga di kolong Bacang. Nah, ketiga kolong ini berdasarkan pantauan tim kami di lapangan memang tingkat kekeruhannya air sangat tinggi, berwarna kecoklatan, kemudian dipenuhi juga dengan sampah, sehingga keraguan-keraguan dari warga atas hal tersebut menyebabkan mereka tak berani. Karena jika dikonsumsi lebih lanjut, mereka khawatir hal tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan. Dan mereka juga beralasan bahwa jika untuk aktivitas lainnya, seperti mencuci dan kebutuhan rumah tangga lainnya, itu mereka berani, namun jika untuk mengkonsumsi itu tidak. Dan untuk tingkat kekeruhan air sendiri, itu juga terkadang sampai di rumah warga, di mana saat dibuka keran dari air yang bersumber dari PDAM, tak jarang juga kekeruhan tersebut terjadi sampai ke rumah warga, namun itu hanya pada waktu tertentu saja. Nah, hal inilah
beberapa poin inilah yang menyebabkan warga tidak berani. Dan memang berdasarkan informasi dari PLT Perumda PDAM Kota Pangkal Pinang Ervani, beliau mengatakan bahwa tingkat kekeruhan air memang tinggi, namun kekeruhan untuk penyaluran air sampai ke rumah pelanggan itu tidak berasal dari sumber air baku langsung, melainkan sumber air baku itu harus melewati proses pengolahan, di mana proses pengolahan ini sendiri terbagi menjadi 2 titik, yakni berada di kolong Pedindang, kemudian kolong Bacang. Nah, ketika air sampai di rumah warga, maka air yang berasal dari kolong-kolong yang dinilai keruh tadi melalui proses pengolahan konvensional. Dalam proses pengolahan konvensional ini, mereka menilai beberapa aspek terkait kualitas air, baik itu dari fisika, kimia, dan mikrobiologinya, sehingga ketika disalurkan ke rumah, air-air tersebut jernih dan layak dikonsumsi. Pihaknya pun juga menggandeng dinas kesehatan setempat untuk mengecek kualitas air agar kesehatan air ini terjamin, di mana pengujian ini dilakukan oleh pakar-pakar yang ahlinya di laboratorium dinas kesehatan, dan juga setiap 6 bulan sekali akan dilakukan pengujian parameter secara lengkap agar memang kualitas air tetap terjamin. Namun memang terkadang pihaknya juga menanggapi terkait keluhan masyarakat, terkadang memang air keruh. Nah, namun air keruh itu memang biasanya diakibatkan oleh beberapa kasus tertentu, misalnya proyek drainase atau pipa pecah, sehingga ketika air mengalir ke rumah warga yang berasal dari sumber PDAM tadi kotor. Itulah yang menyebabkan kotor. Namun pihaknya berkomitmen jika ada aduan dari warga langsung diatasi. Dan berdasarkan informasi dari warga setempat, untuk sumber air baku yang berada di kolong ini memang kotor ya. Tapi jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, untuk saat ini dinilai lebih lumayan. Karena pada sebelumnya, kurang lebih beberapa tahun yang lalu, itu kekeruhan air kemudian sampahnya itu lebih banyak. Nah, untuk saat ini sendiri, sampah-sampah yang ada di sana dinilai berkurang karena masyarakat sudah lebih peduli. Dan hal tersebut juga dipertegas melalui himbauan-himbauan yang sudah ditulis pemerintah terkait larangan untuk membuang sampah di kolong sumber air baku PDAM tersebut. Kemudian juga tak jarang petugas kebersihan turut membersihkan kolong-kolong yang ada di sana agar menjaga dari kualitas air PDAM ini sendiri. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Ahmad Rifki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ahli waris Kesultanan Bulungan menghibahkan lahan kesultanan pada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Lahan Kesultanan Bulungan itu berlokasi di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sultan Muda Kesultanan Bulungan, Datuk Disan Maulana Sultan Jalaluddin mengatakan proses serah terima hibah lahan itu akan dilakukan pada tanggal 25 Oktober mendatang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Risnawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Risna. Ya, benar sekali Mei, bahwa pada tanggal 25 Oktober mendatang para ahli waris Kesultanan Bulungan bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan melaksanakan serah terima lahan hibah Istana Kesultanan Bulungan, yang mana penyerahan itu bertepatan dengan hari ulang tahun Kalimantan Utara yang ke-10. Sultan Muda Kesultanan Bulungan, Datuk Disan Maulana Jalaluddin, juga mengatakan bahwa hibah lahan yang dihibahkan kepada Provinsi Kalimantan Utara itu seluas 1,2 hektar, yang mana ini merupakan kawasan dari museum Istana Bulungan sampai dengan kawasan Masjid Kasimuddin, yang merupakan juga kawasan makam Kesultanan Bulungan di Tanjung Palas, di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Kemudian juga disampaikan oleh Datuk Disan bahwa pembangunan
Istana Kesultanan Bulungan nantinya akan dimulai pada tahun 2023 mendatang, dan dipastikan di tahun 2024 sebelum pemilu istana tersebut akan berdiri atau sudah berdiri. Kemudian juga terkait pengelolaan Istana Kesultanan Bulungan nantinya, Datuk Ihsan menyampaikan bahwa pengelolaannya akan diserahkan kepada keluarga Kesultanan Bulungan dan kerabat, sehingga dengan begitu pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hanya menyokong dana pembangunan Istana Kesultanan Bulungan. Jadi ini hanya hibah, bukan merupakan jual beli seperti itu. Kemudian juga disampaikan oleh Datuk Ihsan bahwa kawasan Istana Bulungan nantinya, Istana Kesultanan Bulungan akan dibangun rumah adat dan tempat tinggal keturunan Sultan Maulana Jalaluddin dan kerabat-kerabatnya. Jadi sekira nantinya ada tamu yang ingin berkunjung ke istana atau ingin menjumpai keluarga Kesultanan Bulungan atau kerabat Kesultanan Bulungan, tidak jauh-jauh lagi atau kebingungan untuk mencari keluarga Kesultanan Bulungan, karena lokasinya sudah di dalam kawasan Istana Kesultanan Bulungan tersebut. Seperti itu, Mei. Terima kasih rekan Rizna atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Masyarakat di RT 2 RW 8 Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru terpaksa mengungsi sejak Kamis 13 Oktober pagi. Sejumlah rumah masyarakat terendam banjir karena aliran sungai kembali meluap. Ketinggian air mencapai setengah meter sehingga sebagian besar rumah di kawasan Jalan Kampung Baru itu terendam banjir. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fernando. Oke, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Jadi kemarin sejak Kamis pagi kemarin, masyarakat di Kelurahan Bambu Kuning harus mengungsi Tribuners karena memang mereka terjadi banjir di kawasan mereka Tribuners akibat dari luapan Sungai Sail. Karena posisi dari Kelurahan Bambu Kuning tersebut berada di sekitar muara dari Sungai Sail yang ada di Kota Pekanbaru Tribuners. Akibatnya sejumlah rumah di sekitar Kelurahan Bambu Kuning tersebut Tribuners terendam banjir dan ketinggian air mencapai setengah meter Tribuners. Dan kondisi ini membuat tim BPBD Kota Pekanbaru langsung melakukan proses evakuasi Tribuners, karena memang upaya evakuasi ini dilakukan karena kebanyakan rumah dari masyarakat sudah terendam hingga ke bagian dalam rumah, sehingga mau tidak mau masyarakat harus mengungsi ke rumah kerabatnya untuk sementara, karena memang di kondisi kawasan tersebut Tribuners sudah terendam banjir akibat hujan yang mengguyur pada Rabu malam kemarin Tribuners di Kota Pekanbaru, sehingga air dari Sungai Sail pun kembali meluap dan merendam sejumlah pemukiman Tribuners pada Kamis kemarin. Namun dari informasi yang diperoleh pihak BPBD pada hari ini, kondisi di kawasan tersebut pada hari ini sudah berlangsung normal dan masyarakat sudah mulai beraktivitas Tribuners di kawasan itu, karena memang ketinggian air hanya sekitar 10 cm saja pada hari ini Tribuners di jalan. Namun untuk di sekitar kawasan masih cukup tinggi. Namun demikian masyarakat sudah satu persatu sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing Tribuners, sembari membersihkan rumah-rumah yang sudah pasca terendam banjir Tribuners. Dan pihak BPBD sendiri juga mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadai potensi banjir, karena memang pihak BMKG sendiri memprediksi untuk curah hujan cukup tinggi Tribuners hingga November mendatang. Jadi pihak BPBD pun mengimbau kepada masyarakat terutama yang tinggal di sekitar aliran sungai yang ada di Kota Pekanbaru untuk mewaspadai dan juga melakukan ronda secara rutin guna mengantisipasi adanya luapan dari aliran sungai, karena memang kondisi aliran sungai di Kota Pekanbaru kebanyakan masih butuh normalisasi
sehingga potensi banjir itu masih bisa terjadi Tribuners, karena memang air hujan yang mengguyur kota saat ini tidak bisa tertampung Tribuners di sungai yang ada sekarang Tribuners, karena memang kebanyakan sungai yang ada di Kota Pekanbaru kondisinya terjadi pendangkalan sehingga tidak mampu menahan debit air yang ada, sehingga air pun meluap ke pemukiman masyarakat. Namun demikian pihak BPBD meyakinkan bahwa untuk kawasan-kawasan yang sudah terdampak banjir Tribuners memang sudah mulai berangsur normal kebanyakan, karena memang di perumahan-perumahan yang rawan banjir sudah dilakukan pemantauan di lokasi dan sudah dilakukan monitoring, dan mayoritas sudah tuntas Tribuners kondisinya dan sudah berangsur surut, dan aktivitas masyarakat di sekitar pun sudah mulai normal Tribuners. Namun memang di Kelurahan Bambu Kineng masih butuh perhatian, sehingga pihak BPBD Kota Pekanbaru masih menyiagakan beberapa perahu fiber untuk membantu proses evakuasi masyarakat yang memang terdampak banjir di kawasan itu Tribuners. Dan mereka sampai saat ini memang hanya bisa mengungsi sementara ke rumah kerabat Tribuners, namun pihak BPBD tidak menyediakan tenda, hanya menyiagakan perahu-perahu untuk membantu proses evakuasi nantinya bila memang nanti terjadi kembali banjir di kawasan itu Tribuners. Mungkin sekian dulu, Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Fernando atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BPBD Kota Pekanbaru. Berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah ya, hari ini secara real di lapangan kawan-kawan dari Satgas memantau terhadap kondisi beberapa wilayah yang sebelumnya terjadi banjir, dimana alhamdulillah pasca banjir beberapa hari yang lalu kemarin ya, beberapa hari yang lalu telah menunjukkan situasi yang alhamdulillah cukup normal ya, walaupun setelah itu diguyur hujan Kota Pekanbaru yang mana alhamdulillah tidak terlalu tinggi intensitasnya, dan kami lihat di lapangan tidak terlalu signifikan kenaikan daripada air yang ada di sepanjang Sungai Sahil tersebut. Kita lihat sendiri mungkin yang sekarang masih cukup tergenang ya, tapi tidak terlalu tinggi. Polda Sulawesi Tenggara melakukan penandatanganan kerjasama dengan 3 kampus ternama di Sulawesi Tenggara. Ketiga kampus tersebut diantaranya Universitas Halu Oleo atau UHO, Universitas Muhammadiyah Kendari, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari. Penandatanganan MOU tersebut berkaitan dengan program beasiswa studi S1 dan S2 bagi pegawai negeri pada Polri atau PNPP Polda Sultra. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Sultra, Amelda Devi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Amelda. Ya, baik, terima kasih rekan Mei. Perlu kami informasikan kemarin pihak kepolisian daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan penandatanganan kerjasama dengan 3 kampus ternama di Sulawesi Tenggara. Di antaranya ada Universitas Halu Oleo, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari, dan juga Universitas Muhammadiyah Kendari. Nah, penandatanganan kerjasama tersebut berkaitan dengan pendidikan lanjutan bagi anggota kepolisian daerah Sulawesi Tenggara untuk melanjutkan pendidikan baik itu S1, S2, dan S3. Nah, untuk di kampus Universitas Halu Oleo sendiri, kerjasama ini sudah dilakukan sejak 5 tahun yang lalu, dan kembali dilanjutkan di tahun ini, mengingat antusias anggota kepolisian juga tinggi untuk melanjutkan pendidikannya baik di jenjang S1, S2, dan S3. Nah, jadi pihak kampus Universitas Halu Oleo juga mewadahi hal tersebut dan mendukung program-program dari Polda Sulawesi Tenggara. Hal serupa juga dilakukan oleh STIA 66 dan Universitas Muhammadiyah Kendari, di mana untuk kerjasamanya sendiri, kedua kampus ini juga sudah lama bergandeng dengan Polda Sultra dalam hal
pelaksanaan program-program Polda Sultra, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh kedua kampus tersebut yang melibatkan pihak kepolisian dan juga adanya seperti di ST66, 40% tenaga pengajar di ST66 itu berasal dari anggota kepolisian. Nah, untuk itu, untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut, maka pihak kampus ST66 dan juga Universitas Muhammadiyah Kendari melanjutkannya dengan menandatangani kesepakatan tersebut. Ya, selain itu, untuk jurusannya sendiri, di Universitas Aloleo menyediakan jurusan ilmu hukum dan juga ilmu administrasi, begitupun dengan Universitas Muhammadiyah Kendari yang menyediakan juga ilmu hukum dan ilmu administrasi, di mana ilmu hukum di UMK sudah terakreditasi A, dan juga di ST66 ada ilmu magister, ada magister administrasi dan juga magister manajemen yang disediakan di sana. Ada kelebihan yang ditawarkan oleh kampus-kampus tersebut, Mei, di mana para anggota polisi ini dapat menyelesaikan studi lebih cepat dari waktu biasanya. Misalnya untuk jenjang S1 yang biasanya ditempuh 4 tahun, ini bisa ditempuh dengan kurun waktu 2,5 tahun. Selain itu juga pelaksanaan perkuliahan dapat dipilih sesuai jadwal para anggota kepolisian, di mana mereka dapat melakukan pembelajaran usai jam kerja mereka. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Amelda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Rektor UHO serta Wakapolda Sulawesi Tenggara berikut tayangannya untuk Anda. Nah, ini kan perpanjangan dari MOU yang lama, artinya begini, kami sebagai lembaga pendidikan itu artinya berkaitan dengan pengembangan sumber daya Polri dan juga hal-hal lain yang berkenaan dengan bagaimana menunjang tugas dan fungsi Polri itu, kami sebagai institusi pendidikan di Sulawesi Tenggara berusaha untuk mendukung dengan sebaik-baiknya. Makanya MOU ini adalah salah satu implementasi dari bagaimana kita mendukung kinerja Polda Sulawesi Tenggara untuk melayani masyarakat di Sulawesi Tenggara. Itu intinya yang itu sebenarnya. Pak, ini Pak untuk jumlah anggota kepolisian yang punya di Indonesia banyak ya? Banyak ya, saya nggak tahu, mulai dari S2 dengan S3 ada semua itu. Nah, nanti kalau datanya coba tanya di Pasel langsung ya. Itu kan bagian dari salah satu bagaimana menunjang Muhammadiyah sama SDE 66 itu adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi personel Polda Sultra. Kompetensi itu kan harus melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan. Dengan pendidikan itu untuk meningkatkan pengetahuannya, knowledge-nya, kalau latihan untuk meningkatkan skill-nya, keterampilan, dan pembinaan untuk berprestasi sosial. Supaya ke depan anggota Polda Sultra itu bisa mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dia juga mau. Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Manado, wilayah kerja Pelabuhan Laut Bitung terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap unggas dan produk hewan. Seperti yang terpantau pada Kamis 13 Oktober di gate atau pintu keberangkatan Terminal Penumpang Pelabuhan Samudra Bitung, tampak petugas dari Balai Karantina bersama petugas Pelni dan Pelindo memeriksa barang bawaan penumpang. Barang bawaan berupa 6 dus besar berwarna coklat berisi unggas atau ayam akan oleh pemiliknya yang akan dibawa ke Nusa Tenggara Timur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Christian Wayongkere, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Christian. Baik, selamat malam rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar apa yang telah disampaikan tadi bahwa dalam proses keberangkatan penumpang yang menggunakan jasa kapal feri atau maksudnya yang menggunakan jasa kapal Pelni yang ada di Pelabuhan Samudra Bitung wajib melalui pemeriksaan dan pengecekan hewan atau unggas serta produk dari unggas itu sendiri. Nah, Tribuners, itu dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Manado, wilayah kerja Pelabuhan Laut Bitung.
di setiap keberangkatan kapal Pelni yang ada di Pelabuhan Samudra Bitung. Dan proses atau mekanisme itu merupakan bagian dari pengawasan dan pemeriksaan dari Balai Karantina Pertanian kelas 1 Manado, khususnya wilayah kerja Pelabuhan Laut Bitung. Dan menurut Dr. Hewan Samuel selaku penanggung jawab karantina wilayah kerja Pelabuhan Laut Bitung, ada beberapa persyaratan ataupun regulasi yang harus dipenuhi oleh penumpang yang hendak membawa hewan atau jenis unggas naik atau dibawa menggunakan kapal Pelni. Seperti kalau misalnya akan membawa ayam, tidak boleh dibawa ke daerah tujuan seperti Ternate, Papua, maupun Sorong, kecuali ada permintaan dari pemerintah setempat. Namun harus juga melalui mekanisme atau persyaratan, yaitu pengambilan sampel terhadap unggas yang akan dibawa atau dikirim ke pelabuhan yang masih dilarang mendatangkan unggas dari luar daerah karena status pelabuhan atau wilayah mereka masih bebas berburu. Nah, persyaratan-persyaratan yang dimaksud diantaranya adalah pemeriksaan atau uji sampel terhadap unggas yang akan dibawa oleh pihak Balai Karantina Pertanian, kemudian akan disertakan surat atau sertifikasi kesehatan hewan dan persyaratan-persyaratan lainnya seperti KH11, KH12, KH11, dan KH13 dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi mekanisme atau persyaratan ketika kita akan membawa hewan masuk atau berangkat menggunakan kapal Pelni ke pelabuhan-pelabuhan tujuan yang ada di Indonesia. Begitu rekan Mei dan Tribuners, laporan dari Kota Bitung. Terima kasih rekan Christian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. Sunarta mengunjungi Kedaton Kesultanan Ternate pada Kamis 13 Oktober. Dalam kunjungan, orang nomor 2 di Kejaksaan Agung RI tersebut didampingi langsung Kejati Maluku Utara serta para asisten dan Kejari se-Maluku Utara. Tiba di Kedaton Kesultanan Ternate, Dr. Sunarta disambut langsung Sultan Ternate ke-49 Hidayatullah Syah dan sejumlah perangkat adat Kesultanan Ternate. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Randi Basri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randi. Terima kasih rekan Mei di studio dan selamat malam Tribuners. Dapat salam kabar dari Ternate, Maluku Utara. Memang pada 13 Oktober 2022, di mana Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. Sunarto datang di Kota Ternate dan langsung mengunjungi Kedaton Kesultanan Ternate, di mana orang nomor 2 di Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini setelah tiba di Kedaton Kesultanan Ternate langsung dijemput dengan prosesi adat, salah satunya yakni tarian soya-soya, dan setelah dijemput dengan tarian soya, Wakil Jaksa Agung langsung disematkan di mana diinjak kaki. Setelah itu Wakil Jaksa Agung langsung dijemput oleh Sultan Ternate Hidayatullah Syah di Kedaton Kesultanan Ternate. Dari penjemputan tersebut, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ini di mana didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Dodo Ruskana dan sejumlah pejabat di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan juga Kejari se-Provinsi Maluku Utara. Dan juga dari kedatangan orang nomor 2 di Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini langsung dijemput juga dengan sejumlah perangkat adat Kesultanan Ternate, di mana dari situ Dr. Sunarta sendiri langsung disematkan dengan beberapa rangkaian prosesi adat, di mana dirinya dipersilahkan untuk kamar suci, yakni kamar sultan, dan melihat secara langsung mahkota yang mana disimpan di kamar khusus Kesultanan Ternate. Hal ini juga dibenarkan oleh Jo Hukum Sosio Kesultanan Ternate,
Gunawan Yusuf Rajin, di mana dirinya menyebut kedatangan orang nomor 2 di Kejaksaan Republik Indonesia ini merupakan salah satu kehormatan khususnya di Kesultanan Ternate, di mana selain mengunjungi kegiatan Kesultanan Ternate, Wakil Jaksa Agung langsung dinobatkan sebagai wakil pemegang hukum tertinggi atau bahasa Ternate disebut Jo Hukum Malamo Majojo. Setelah pengobatan gelar adat ini langsung diberikan secara langsung oleh Sultan Ternate Hidayatullah Shah. Dari prosesi adat yang berlangsung, di mana Jo Hukum Sosial Kesultanan Ternate Gunawan Yusuf menyebut pemberian gelar adat ini di mana diberikan kepada orang-orang tertentu seperti presiden dan beberapa menteri yang lain. Salah satunya juga yang diberikan seperti Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia. Dan ini juga menurut Gunawan dengan pemberian gelar adat ini diharapkan bisa ada kerjasama di semua bidang, khususnya bagi pejabat-pejabat negara yang datang berkunjung ke Kadaton Kesultanan Ternate, khususnya di wilayah hukum Maluku Utara. Seperti itu rekan kami, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Randi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Hukum Sosial Kesultanan Ternate serta menghimpun sambutan dari Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia. Berikut tayangannya untuk Anda. Dengan kerja yang dilakukan Wakil Jaksa Agung di Kadaton Kesultanan Ternate sendiri, pada hari ini Kadaton Kesultanan Ternate menerima kedatangan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, dan pada hari ini oleh Sultan Ternate beliau diberikan gelar kehormatan adat sebagai Jo Hukum Malamo Majojo. Jo Hukum Malamo Majojo artinya pemegang kuasa hukum, wakil pemegang kuasa hukum. Majojo artinya wakil, yang dimana kemudian penganugerahan itu digelar di Foris Lamo atau di ruang utama tadi. Yang mulia Sultan Ternate dan seluruh jajaran nasional yang hadir lengkap, hati-hati, tolong hati-hati, para asisten dan seluruh yang hadir pada siang hari ini. Pertama sekali tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan izinnya pada pagi hingga siang ini kita dapat berkumpul bersama. Rasa syukur saya yang pertama, tadi kita sudah pastinya dapat berkumpul bersama dengan saya Colombia. Kemudian rasa syukur yang kedua, dengan segala hormat, dan ini merupakan kehormatan bagi kami. EcoShell Marathon 2022 hadir di sirkuit Mandalika dan memiliki tujuan tersendiri, yakni mengenalkan tentang pentingnya kendaraan hemat energi yang ramah lingkungan terhadap masyarakat Indonesia. Begitu juga pengenalan karya anak bangsa untuk menjadi role player di kendaraan hemat energi, energi terbarukan, dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan Dian Kusumadewi, Vice President Marketing Shell Mobility Indonesia, saat diwawancarai di sirkuit Mandalika pada Kamis 13 Oktober. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Jimmy Sucipto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Jimmy. Siap, terima kasih rekan Mei. Saya wartawan Tribun Lombok, Jimmy Sucipto, mengabarkan secara langsung dari sirkuit Mandalika bahwa memang benar sedang dilaksanakan Shell Eco Marathon Mandalika 2022. Dan begitu juga sebagai pengenalan hemat energi terhadap warga Indonesia. Itulah mengapa salah satunya sirkuit Mandalika dipilih menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Shell Eco Marathon Asia Tenggara pada pertama kalinya. Lalu selain itu sebanyak 40 tim telah bertarung untuk menjadi tim yang paling hemat energi. Selain daripada energi terbarukan, energi
solar, dan juga baterai ataupun gas helium. Dan dalam 40 tim itu, diantaranya terdapat hampir 70% merupakan tim dari Indonesia. Selain dari Indonesia, terdapat 9 negara Asia lainnya yang ikut meramaikan Shell Eco Mandalika ini, seperti kendaraan-kendaraan yang berasal dari India, Nepal, Jepang, dan juga Filipina, dan sebagainya. Lalu di Shell Eco Marathon 2022 Mandalika ini telah dilaksanakan hingga hari ini di hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 dengan beberapa tim yang telah berhasil lolos dan juga sudah mencatatkan waktu terbaik. Dan juga di antara tim-tim ini akan diumumkan juaranya pada hari Sabtu esok pada tanggal 16 Oktober 2022 dengan siapa yang menjadi energi yang paling hemat dan paling efisien. Sementara itu terdapat juga side event berupa Think Efisiensi yang dimana para mahasiswa se-Indonesia bertarung untuk menjadi inovator yang ada di Indonesia. Salah satunya terdapat aspal terbaharukan dengan menggunakan serabut kelapa dan juga limbah plastik sebagai bahan utamanya, dan juga terdapat berbagai macam hal lainnya seperti energi solar yang menggunakan aki bekas dan juga lampu jalan raya yang menggunakan kipas sebagai atau gaya angin sebagai energinya. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, Mei. Saya wartawan Tribun Lombok, Jimis Cipto, mengucapkan terima kasih. Terima kasih rekan Jimmy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pencarian mahasiswi IPB yang hanyut terbawa arus di Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor memasuki hari ketiga. Setelah pencarian yang dilakukan sejak kemarin hasilnya masih nihil, kini tim SAR gabungan menerjunkan alat berat untuk mempercepat proses pencarian. Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, mengungkapkan berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, disinyalir pada gorong-gorong tersebut terjadi longsor saat curah hujan yang tinggi saat itu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Amar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Amar. Baik, terima kasih rekan Mei. Ya, jadi pencarian atas nama Ajra Nabila yang merupakan mahasiswa IPB yang dinyatakan hanyut pada hari Selasa sore di Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Nah, memasuki hari keempat sejak dinyatakan hilang, dan hari ini merupakan hari ketiga dari pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Hingga saat ini pencarian masih nihil, di mana pada sebelumnya itu diduga ada tempat yang disinyalir menjadi titik mahasiswi tersebut tertimbun longsor, karena di dalam area saluran air itu yang cukup lebar sekitar 3 meter dengan kelebaran 2 meter, itu terdapat tebingan yang mengalami longsor. Dan menurut keterangan warga sekitar juga pada area longsoran tersebut terdapat cekungan sedalam kurang lebih 1 meter. Nah, pada hari kemarin itu terdapat indikasi bahwa korban masuk ke dalam cekungan tersebut dan tertimbun oleh puingan longsor. Namun pada hari ini, hari Kamis, hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, pencarian masih nihil. Dan di mana pada sejak hari kemarin, hari Rabu, sejak hari Kamis, maksud kami, alat berat yang diterjunkan sudah mampu mengangkat puing-puing yang disinyalir menjadi titik korban tertimbun, namun hingga 2 hari pencarian ini masih belum bisa ditemukan. Dan operasi pencarian atas nama Ajra Nabila tersebut akan dilanjutkan pada esok hari lagi, begitu. Untuk saat ini pencarian dihentikan sementara. Begitu rekan Mei yang dapat kami laporkan dari Kota Bogor. Terima kasih rekan Amar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sekjen Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andi Irfan, mengatakan autopsi pada jenazah korban tragedi Kanjuruhan sangat penting untuk mengetahui penyebab kematian. Menurut Andi Irfan, tim gabungan independen pencari fakta harus segera mengautopsi jenazah korban tragedi Kanjuruhan.
Pentingnya autopsi ini menurutnya demi menghentikan segala retorika soal penyebab kematian korban tragedi Kanjuruhan. Andi Irfan pun meminta kepolisian berhenti beropini terhadap tragedi tersebut. Ia meminta polisi untuk berfokus pada pengungkapan fakta dan bergerak sesuai aturan hukum. Andi Irfan juga berharap keluarga bersedia autopsi jenazah korban tragedi Kanjuruhan. Menurutnya, autopsi akan memudahkan mengetahui korban tragedi Kanjuruhan itu meninggal karena gas air mata atau karena berdesakan dan sebagainya. Pasalnya pada peristiwa di Stadion Kanjuruhan tahun 2018 lalu, ada gas air mata, namun yang meninggal hanya 1 orang dan itu pun karena mengalami sesak nafas. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Polri menyebutkan ratusan korban tewas dalam tragedi Kanjuruhan disebabkan berdesak-desakan hingga terinjak-injak saat mencoba keluar dari stadion. Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo mengatakan banyak korban mengalami kekurangan oksigen akibat berdesakan hingga terinjak-injak. Hal ini sekaligus membantah korban tewas karena gas air mata. Kabid Dokes Polda Jawa Timur Kombes Pol Dr. Erwin Zainul Hakim menyatakan penyebab kematian 132 korban tewas tragedi Stadion Kanjuruhan akibat gejala asfiksia. 132 korban jiwa meninggal selepas menonton laga Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober malam. Asfiksia sendiri adalah suatu kondisi ketika kadar oksigen dalam tubuh berkurang. Penyebab asfiksia bermacam-macam, mulai dari tersedak, paparan bahan kimia atau asap, hingga memiliki penyakit tertentu. Kondisi ini dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, cedera otak, bahkan kematian. Sementara itu, tim Dokes Polda Jawa Timur akan melakukan autopsi kepada 2 jenazah korban tragedi Stadion Kanjuruhan pada Kamis 20 Oktober pekan depan. Sejauh ini sudah ada 2 keluarga yang bersedia dilakukan autopsi. Untuk pelaksanaan autopsi akan dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Persatuan Dokter Forensik. Menurut Erwin, penggalian fakta empiris mengenai penyebab kematian seseorang tidak hanya dilakukan dengan autopsi, namun bisa dengan cara lain. Seperti korban ke-132 yaitu Helen, yang penyebab kematiannya bisa dilihat dari rekam medis dan MRI. Erwin menyatakan keperluan autopsi bagi korban lain akan disesuaikan dengan permintaan pemimpin. Terakhir, Erwin menegaskan kepolisian juga telah memberikan bantuan penanganan medis kepada para korban. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri menetapkan Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur sebagai tersangka penistaan agama dan ujaran kebencian. Lantas apa pernyataan yang dilanggar oleh keduanya? Tribunnews.com mendapatkan 2 salinan link video yang diberikan oleh Divisi Humas Polri. Link video tersebut mengarahkan kepada 2 konten yang dibuat oleh akun YouTube Gus Nur 13 Official. Dari 2 video itu, 1 video tersebut telah dihapus oleh pengguna. Sementara itu, 1 video lagi dengan judul Gus Nur Mubahalah Bambang Tri di bawah Al-Quran masih tersedia. Video berdurasi 45 menit 12 detik itu memperlihatkan Bambang dan Gus Nur menyinggung soal ijazah Presiden Joko Widodo. Ia pun menyatakan siap melakukan mubahalah atau bersumpah jika tudingannya itu salah. Lalu Gus Nur pun menuntun Bambang Trimulyono untuk mengucapkan kalimat mubahalah di atas Al-Quran. Tindakannya inilah yang diduga dianggap Polri sebagai penistaan agama. Diduga mubahalah yang dilakukan keduanya itu tidak sesuai dengan syarat ketentuan untuk dilakukannya mubahalah dalam ajaran agama Islam. Diberitakan sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri menetapkan Bambang Trimulyono sebagai tersangka dugaan ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA dan penistaan agama. Nama Bambang Trimulyono belakangan dikenal sebagai penggugat ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Namun ia ditetapkan tersangka bukan terkait gugatan ijazah palsu tersebut. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya menetapkan Bambang Trimulyono sebagai tersangka, namun ia juga menetapkan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur menjadi tersangka. Adapun penetapan tersebut berdasarkan laporan polisi nomor
LPB 056892 Barreskrim Polri tertanggal 29 September 2022. Dalam kasus ini, Nurul mengatakan keduanya diduga telah melakukan ujaran kebencian dan penistaan agama melalui akun YouTube Gus Nur 13 Official. Nurul menjelaskan pihaknya juga telah menyita sejumlah barang bukti yang terkait kasus tersebut. Di antaranya 1 buah flash disk dan 2 lembar screen capture postingan video yang bermasalah. Atas perbuatannya itu, keduanya disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, lalu pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA. Mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan merupakan salah satu orang yang datang ke rumah mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo setelah kejadian penembakan Brigadir Yosua Huta Barat di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli lalu. Saat tiba di lokasi, Hendra mendapat cerita terkait skenario yang dibuat Sambo, kejadian baku tembak dan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J ke Putri Chandrawati. Hal ini tertuang dalam cuplikan dakwaan Hendra Kurniawan di situs Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikutip oleh Kompas.com. Saat Hendra di rumah dinas itu, Verdi Sambo menceritakan soal kejadian baku tembak antara Baradae dan Brigadir J sehingga membuat Brigadir J tewas. Baku tembak itu menurut Sambo terjadi karena Brigadir J melecehkan Putri Chandrawati. Kala itu Hendra bertanya pada Sambo terkait apa peristiwa yang terjadi. Kemudian Sambo menyebut ada pelecehan terhadap mbakmu, di mana yang dimaksud adalah istri Sambo, Putri Chandrawati. Setelah selesai mendapat informasi dari Sambo, Hendra menindaklanjutinya dengan menemui Karo Provos Divisi Propam Polri Beni Ali yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian bersama-sama dengan Kabag Gakum Roprovos Div Propam Polri Susanto. Hendra kemudian menanyakan soal pelecehan apa yang terjadi kepada Putri. Dalam cuplikan dakwaan, Beni Ali sudah bertemu dan mendengar langsung soal pelecehan dari Putri Chandrawati. Dalam dakwaan, Beni menceritakan kepada Hendra bahwa saat Putri sedang beristirahat di dalam kamarnya dengan menggunakan baju tidur celana pendek, Brigadir J masuk ke kamar tersebut. Saat itu disebut bahwa Brigadir J melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati hingga ia terbangun dan berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Chandrawati, korban Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Chandrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Chandrawati. Lalu Putri berteriak histeris sehingga membuat Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Selanjutnya Brigadir J pun bertemu dengan Baradae sehingga terjadi tembak-menembak. Setelah Hendra selesai mendengar cerita dari Beni Ali di ruang tengah rumah dinas saksi Verdi Sambo, kemudian ia mendekat dan melihat mayat Brigadir J yang berada di bawah tangga dapur rumah tersebut. Tak lama kemudian, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, mobil ambulans pun datang. Setelahnya jenazah Brigadir J dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto. Diketahui Brigadir J tewas ditembak Baradae atas perintah dari Verdi Sambo di rumah Duren 3 Jakarta pada 8 Juli lalu. Dari kejadian ini telah ditetapkan sebanyak 5 tersangka pembunuhan berencana termasuk Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Baradae. Selanjutnya ada juga 7 tersangka obstruction of justice penyidikan kasus Brigadir J termasuk Hendra dan Verdi Sambo. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat menetapkan seorang prajurit berinisial Sersan 2 TBW sebagai tersangka dalam tragedi nahas di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Chandra menjelaskan Serda TBW merupakan prajurit yang menendang supporter Arema FC Aremania di Stadion Kanjuruhan. Karena perbuatannya yang melakukan kekerasan terhadap supporter, Serda TBW pun disangkakan dengan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Diketahui laga Arema FC kontra Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan tim tamu. Seusai laga, kericuhan pun pecah. Pihak kepolisian menembakkan gas air mata ke arah penonton yang berada di tribun stadion. Dalam video yang beredar di media sosial juga menunjukkan terdapat prajurit TNI AD yang menendang seorang Aremania di lapangan. Aksi tak terpuji ini bahkan mendapat perhatian langsung dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Jenderal Andika memastikan bakal ada sanksi tegas untuk prajurit yang memukul dan menendang supporter dalam peristiwa ini. Adapun tragedi kelam ini mengakibatkan 132 orang meninggal dunia. Polri telah menetapkan 6 orang tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. Keenamnya yakni Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panpel Arema FC AH, Security Officer SS, Kabak Operasi Polres Malang WSS, dan K3 Brimopolda Jawa Timur H, dan Kasat Samap Polres Malang BSA. Para tersangka dijerat pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan pasal 103 atau pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, bersembunyi di Singapura dan kemudian bergeser ke Malaysia. Hari ini atas kerjasama dan tema polis buron tersebut berhasil diserahkan kepada kita. Dan hari ini mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan nanti malam mereka tidak bisa kita bawa tanah air. Jadi ini merupakan komitmen kita untuk melakukan pemberantasan judi online. Ada beberapa orang yang saat ini masih kita buru, dan kami mohon doanya agar buruan-buruan ini segera bisa kita ambil dan kita bawa kembali ke tanah air. Dan ini sebagai komitmen kita untuk menindak tegas masalah judi online. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan. Nanti secara teknis terkait dengan modus motif Pak Kapolda Metro nanti akan jelaskan. Terkait dengan proses selanjutnya, terkait dengan proses penanganan etik, nanti Pak Kabid Propam yang tentunya secara teknis akan menyampaikan perkembangannya. Namun sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah
komitmen Polri untuk melakukan bersih-bersih. Kita ingin agar institusi Polri ke depan menjadi semakin baik. Saya dengan 400.000 orang anggota kita yang telah bekerja keras melaksanakan tugasnya dengan baik dan kemudian terganggu hanya karena perbuatan segelintir. Jadi terhadap hal yang seperti itu saya tidak akan ragu untuk memproses dan menjaga. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Terkait tadi disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa Irjen TM ini menjadi terduga dan sudah dipatsuskan beberapa hari lalu kan juga sudah dikeluarkan PR bahwa beliau menggantikan Iko di Jatim. Apakah dengan kasus ini akan ada pergantian juga di Polda Jatim? Yang kedua, kalau berkenan terkait dengan peran masing-masing anggota kepolisian ini dalam kasus yang ditangani oleh Polda Metro ini apa saja, Bapak? Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih. Terkait dengan posisi Dirjen Pol TN yang kemarin baru saja kita keluarkan TR untuk mengisi Polda Jatim, hari ini saya akan keluarkan TR pembatal dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Kemudian terkait dengan peran masing-masing, tentunya nanti Pak Kapolda Metro yang akan menjelaskan. Namun itu adalah bentuk komitmen kami, langkah tegas kami dalam melakukan tindakan terhadap anggota-anggota yang melanggar. Terima kasih. Jadi sebenarnya Irjen TM ini tadi ada informasi yang beredar jika Irjen TM ini sempat positif narkoba saat dilakukan tes urin begitu, Pak. Itu apakah Irjen TM ini saat ditangkap positif atau negatif menggunakan narkoba atau bagaimana, Pak? Dan kasusnya di mana, Pak? Mohon maaf, Pak. Terima kasih. Untuk kasus tentunya dari program ada ruangan khusus yang disiapkan sambil menunggu proses pidananya. Setelah proses pidananya ditetapkan tersangka, maka yang bersangkutan akan dipindahkan menjadi tahanan di Polda Metro. Itu masalah teknis. Kemudian terkait dengan masalah tes untuk Irjen TM dilakukan 3 kali tes. Memang satu hal yang didapat bersembunyi di Singapura dan kemudian bergeser ke Malaysia. Hari ini atas kerjasama dan tema polis buron tersebut berhasil diserahkan kepada kita. Dan hari ini mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan nanti malam MDK dan bisa kita bawa ke tanah air. Jadi ini merupakan komitmen kita untuk melakukan pemberantasan ojek online. Ada beberapa orang yang saat ini masih kita buru dan kami mohon doanya agar buruan-buruan ini segera bisa kita ambil dan kita bawa kembali ke tanah air. Dan ini sebagai komitmen kita untuk menindak tegas masalah tujuannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh rekan. Nanti secara teknis terkait dengan modus motif Pak Kapolda Metro nanti akan jelaskan. Terkait dengan proses selanjutnya, terkait dengan proses penanganan etik, nanti Pak Kadif Propam yang tentunya secara teknis akan menyampaikan perkembangannya. Namun sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah komitmen Polri untuk melakukan bersih-bersih. Kita ingin agar institusi Polri ke depan menjadi semakin baik. Saya dengan 400.000 orang anggota kita yang telah bekerja keras
melaksanakan tugasnya dengan baik, dan kemudian terganggu hanya karena perbuatan sipil. Jadi terhadap hal yang seperti itu saya tidak akan untuk memproses dan tidak tegas. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Terkait tadi disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa Irjen TM ini menjadi terduga dan sudah dipatsuskan beberapa hari lalu kan juga sudah dikeluarkan PR bahwa beliau menggantikan di Jatim. Apakah dengan kasus ini akan ada pergantian juga di Polda Jatim? Yang kedua, kalau berkenan terkait dengan peran masing-masing anggota kepolisian ini dalam kasus yang ditangani oleh Polda Metro ini apa saja, Bapak? Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih. Terkait dengan posisi Dirjen Pol TN yang kemarin baru saja dilakukan TR untuk mengisi Polda Jatim, hari ini saya akan keluarkan TR pembatalan dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Kemudian terkait dengan peran masing-masing, tentunya nanti Pak Kapolda Metro yang akan menjelaskan. Namun itu adalah bentuk komitmen kami, langkah tegas kami dalam melakukan tindakan terhadap anggota-anggota yang melanggar. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya Dirjen TM ini tadi kan ada informasi yang beredar jika Dirjen TM ini sempat positif narkoba saat dilakukan tes urin begitu Pak. Itu apakah Irjen TM ini saat ditangkap positif atau negatif menggunakan narkoba atau bagaimana Pak? Dan kasusnya di mana Pak? Mohon maaf Pak, terima kasih. Untuk kasus tentunya dari program ada ruangan khusus yang disiapkan sambil menunggu proses pidananya. Setelah proses pidananya ditetapkan tersangka, maka yang bersangkutan akan dipindahkan menjadi tahanan di Polda Metro. Itu masalah teknis. Kemudian terkait dengan masalah tes untuk Dirjen TM dilakukan 3 kali tes. Memang satu hal yang didapat bersembunyi di Singapura dan kemudian bergeser ke Malaysia. Hari ini atas kerjasama dari tema polis buron tersebut berhasil diserahkan kepada kita. Dan hari ini mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan nanti malam MDK dan bisa kita bawa ke tanah air. Jadi ini merupakan komitmen kita untuk melakukan pemberantasan judi online. Ada beberapa orang yang saat ini masih kita buru dan kami mohon doanya agar buruan-buruan ini segera bisa kita ambil dan kita bawa kembali ke tanah air. Dan ini sebagai komitmen kita untuk menindak tegas masalah tujuannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh rekan. Nanti secara teknis terkait dengan modus motif Pak Kapolda Metro nanti akan jelaskan. Terkait dengan proses selanjutnya, terkait dengan proses penanganan etik, nanti Pak Kabid Propam yang tentunya secara teknis akan menyampaikan perkembangannya. Namun sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah komitmen Polri untuk melakukan bersih-bersih. Kita ingin institusi Polri ke depan menjadi semakin baik. Saya dengan 400.000 orang anggota kita yang telah bekerja keras melaksanakan tugasnya dengan baik dan kemudian terganggu hanya karena perbuatan sipil. Jadi terhadap hal yang seperti itu saya tidak akan untuk memproses
dan tidak tegas. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Terkait tadi disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa Irjen TM ini menjadi terduga dan sudah dipatsuskan beberapa hari lalu kan juga sudah dikeluarkan PR bahwa beliau menggantikan Iko di Jatim. Apakah akan dengan kasus ini akan ada pergantian juga di Polda Jatim? Yang kedua, kalau berkenan terkait dengan peran masing-masing anggota kepolisian ini dalam kasus yang ditangani oleh Polda Metro ini apa saja, Bapak? Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih. Terkait dengan posisi Dirjen Pol TN yang kemarin baru saja kita keluarkan TR untuk mengisi Polda Jatim, hari ini saya akan keluarkan TR pembatalan dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Kemudian terkait dengan peran masing-masing, tentunya nanti Pak Kapolda Metro yang akan menjelaskan. Namun itu adalah bentuk komitmen kami, langkah tegas kami dalam melakukan tindakan terhadap anggota-anggota yang melanggar. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya Irjen TM ini, tadi kan ada informasi yang beredar jika Irjen TM ini sempat positif narkoba saat dilakukan tes urin begitu Pak. Itu apakah Irjen TM ini saat ditangkap positif atau negatif menggunakan narkoba atau bagaimana Pak? Dan kasusnya di mana Pak? Mohon maaf Pak, terima kasih. Untuk kasus tentunya dari program ada ruangan khusus yang disiapkan sambil menunggu proses pidananya. Setelah proses pidananya ditetapkan tersangka, maka yang bersangkutan akan dipindahkan menjadi tahanan di Polda Metro. Itu masalah teknis. Kemudian terkait dengan masalah tes untuk Dirjen TM, dilakukan 3 kali tes, memang satu
pengen kasih inspiring dan juga edukasi untuk Tribuners di rumah tentang gimana sih untuk pede berbahasa Inggris dan caranya seperti apa gitu. Kalau untuk cara belajarnya, I think do it in your own style. Dimana kalian belajar dengan style kalian sendiri. Saya memberanikan diri untuk coba public speaking di depan umum karena memang awalnya nggak suka ngobrol, nggak suka komunikasi sama orang. Kalau ngomong di depan orang yang rame udah gemeter, udah gugup gitu. Ini asik juga ya, ketagihan juga ya. Terus itu lama-lama ikut speech pertama, habis itu kedua dan sampai sekarang. They will have their own progress nanti ke depan. Nanti itu bisa belajar ilmu dari berbagai orang, tinggal ya keinginan ini. Halo Tribuners, jumpa lagi nih bersama dengan saya Kusuma Syefa, tentunya di Bincang Kampus. Tribuners, ini ada yang berbeda dari sebelumnya. Kalau biasanya kita narasumbernya itu dari UKM gitu kan ya, unit kegiatan mahasiswa. Tapi hari ini saya kedatangan tamu dan juga narasumber yang gak kalah spesial. Di hadapan saya sudah hadir Syafina Lestiani. Mungkin boleh sapa dulu Tribuners di rumah, Syafina. Hai, my name is Syafina Lestiani. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia dari Sastra Inggris semester 5. Oke, ini ada yang berbeda. Kenapa sih kita di sini mengundang Syafina? Kita mengundang Syafina pasti bukan tanpa alasan ya, pasti ada alasannya. Karena di sini kita pengen kasih inspiring dan juga edukasi untuk Tribuners di rumah tentang gimana sih untuk pede berbahasa Inggris dan caranya seperti apa gitu. Nah, di sini Syafina ini selaku dari anggota TIC, benar ya? Memang ada struktur kepengurusannya juga di TIC ya? Kebetulan saya jadi kepala speech divisi untuk adik-adik saya. Jadi itu saya yang koordinasi, saya ngajarin speech ke adik-adik, dan saya juga kompetisi di speech competition di skala nasional juga. Oke, jadi memang Syafina ini ada jabatan ya di speech TIC, yaitu sebagai kepala divisi bidang speech itu tadi Tribuners. Dan gak lupa ini aku akan bacakan beberapa beberapa prestasi yang sudah didapat dari Syafina yang ini baru semester 5, tapi segudang prestasi sudah didapatkan ya Tribuners. Nah, Syafina Lestiani ini Tribuners walaupun masih mahasiswa semester 5 di Universitas Teknokrat, tapi dia ini sudah menyabet beberapa penghargaan dan juga di beberapa kompetisi. Nih, salah satunya aku bacain ya. Yang pertama itu juara 2 Winner of Speech in English Festival 2021 di Universitas Bunda Mulia. Terus juara 2 English Olympic 2022 di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Terus juara 1 Winner of Speech in TICS 2022 di Universitas Telkom. Juara 1 juga 2022 Universitas Telkom, dan yang terakhir ini di juara 1 Winner in Speech in EAA 2022 Universitas Lampung. Wow, ini luar biasa sekali ya prestasi dari Syafina, dan mungkin ini bisa menjadi inspirasi untuk Tribuners yang ingin menggeluti bahasa Inggrisnya lebih dalam lagi. Syafina, untuk mengawali dan membuka obrolan kita hari ini, mungkin boleh kasih tahu dengan Tribuners di rumah, Syafina ini sebenarnya kegiatan sehari-harinya itu seperti apa sih gitu? Ya, saya mahasiswa biasa yang sering ke kuliah, belajar di kampus, dan ditambah lagi saya sibuk dengan extracurricular di UKM TIC, yang dimana saya sebut tadi sebagai kepala divisi speech. Dan ya selain ngajarin adik-adik saya tentang speech, saya juga berlatih dengan dosen saya untuk kompetisi. Oke, jadi memang kesehariannya memang sebagai mahasiswa ya, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kampus gitu. Oke, mengawali kita untuk bincang, awal mula nih dari Syafina kok bisa berbahasa Inggris dengan lancar sampai menyabet beberapa piala bahkan di kompetisi tingkat nasional, itu diawali sejak kapan? Sebenarnya saya ini bahasa pertama adalah bahasa Inggris. Jadi mungkin orang-orang berpikir wah sebuah bahasa ya, keuntungan kalau bisa bahasa Inggris juga. Cuman memang karena saya ini hidupin lagi, cek. Hah?
Belum? Cek. Udah hidup, Kak? Udah. Cek. Mungkin agak gede aja suaranya. Berarti dia kurang ini. Potong dari mana ya? Dari awal mula. Oke. Awal mula bisa berbahasa Inggris berarti kamu ceritain dulu pernah tinggal di luar negeri. Mulai. Oke, Syafina, kita mungkin pengen nih dengar storytelling awal kok Syafina bisa untuk berbahasa Inggris lancar banget sampai menyabet beberapa penghargaan dan juga kompetisi secara nasional. Ini diawali dari kapan sih, Syafina? Kebetulan saya ini bahasa pertama saya adalah bahasa Inggris. Jadi mungkin orang-orang kira wah sebuah blessing kalau misalnya bisa bahasa Inggris sejak lahir. And memang ya saya sangat bersyukur sih. Tapi karena emang my personality emang a little introvert, saya memberanikan diri untuk coba public speaking di depan umum karena memang awalnya nggak suka ngobrol, nggak suka komunikasi sama orang. Kalau ngomong di depan orang yang rame udah gemeter, udah gugup gitu. Tapi karena salah satu guru di SMA saya membujuk saya untuk kompetisi di speech, lama-lama itu kayak ini asik juga ya, ketagihan juga ya. Terus itu lama-lama ikut speech pertama, habis itu kedua, sampai sekarang ini. Oke, jadi memang Syafina ini diberkahi mungkin lahirnya atau tinggalnya waktu kecil itu pernah di luar negeri ya? Iya. Pernah di mana? Saya memang lahir di sini di Indonesia, tapi kebetulan pas 8 bulan sampai umur 12 saya tinggal di US, specifically in New York for 12 years bersama orang tua saya. Tapi karena I want to go home, aku pulang ke Indonesia gitu. Oke, tapi memang kalau orang tua sudah kesini semua atau masih di sana? Kalau ayah saya masih di sana, kalau ibu saya udah pulang ke sini. Udah pulang ke sini ya, berarti Syafina juga ikut ibunya untuk pulang ke sini gitu ya. Dan memang berarti SD sampai mungkin SD ya? Ya, SD. SD memang di sana dan melanjutkan SMP sampai dengan kuliahnya di Indonesia gitu. Makanya Syafina ini mempunyai kebiasaan yang memang ngomongnya bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin pas sampai ke Indo ternyata culture shock banget. Culture shock banget gitu ya. Kenapa awalnya kok bisa culture shock gitu? Karena di tempat saya tinggal di New York itu memang New York City, di mana ini benar-benar perkotaan. Terus tiba-tiba disuruh pindah ke Indonesia, di mana itu benar-benar kampung dikelilingi sawah, pohon mangga, pohon kelapa. Di kayak ya Allah, ini aku sesuaiin diri kayak mana. Aku awalnya memang belum tahu bahasa ini Indonesia, Kak. Oh gitu. Jadi benar-benar kalau berkomunikasi sama orang itu pakai tangan, mau makan. Oh gitu. Iya, jadi mau makan, mau sholat itu benar-benar pakai tangan. Gitu. Memang saya ngerti, cuman belum bisa komunikasi dalam bahasa lancar. Indonesia. Ya. Memang orang tua kan asli Indo semua, dua-duanya atau ada blasteran? Kalau ayah saya dari Surabaya, kalau ibu saya memang dari Jawa Timur juga sih, cuman bukan di Surabaya setahu saya. Oke, tapi nggak ada blasteran nikah bule ya. Oke, tapi kan komunikasinya pakai bahasa Indonesia nggak sih kalau di rumah kedua orang tua? Kamu memang nggak diajarin untuk bahasa Indonesia gitu waktu di New York sendiri? Kalau sama orang tua saya memang kalau dalam rumah ya pakai bahasa Indonesia, tapi kalau di luar pakai bahasa Inggris. Jadi kalau pas pulang ke Indonesia tetap pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi dengan tetangga sama nenek saya, kakek saya pakai bahasa Jawa bahkan atau bahasa Indonesia. Jadinya bisa dibilang bahasa Indonesia saya ada campuran Inggrisnya, campuran Jawanya gitu. Oh gitu, oke. Nah sekarang kan memang sudah lumayan cukup lama ya di Indonesia ya. 6 tahun. 6 tahunan lebih? Iya. Oke, nah Syafina, pertama kali untuk bisa keluar dari zona nyaman yang introvert tadi kan kamu introvert tuh, itu menyadarinya karena diajak dan dibujuk oleh guru SMA-nya. Nah waktu itu kompetisi apa yang diajak dan dibujuk untuk diikuti? Itu dari SMA berarti? Iya, di SMA
Saya disuruh speech competition di kabupaten di Pringsewu. Itu masih speech competition antar SMA, masih di dalam kabupaten, dan masih ingat pas pertama kali lomba udah dapet juara nih, juara 2 alhamdulillahnya gitu kan. Tapi saya merasa kurang puas nih, kok juara 2. Terus ada rasa kayak memang asik banget kalau ngomong di depan orang. Jadi saya ikut speech lagi gitu sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya. Jadi memang berarti sudah mengikuti beberapa kompetisi dari sejak SMA lah ya. Iya. SMA. Kalau SMP? Belum ke expose ke speech competition gitu. Dan memang sejak dari SMA itu sudah menyadari bahwasanya si Syafia memang suka nih di bidang speech gitu ya. Atau masih ragu juga? Kalau untuk sekarang ini udah definitely mantap ya. Speech gitu. Cuman like memang pasti tawarin speech, bukan storytelling, bukan newscasting, bukan debat gitu. Gitu. Kenapa nggak mau mencoba untuk ke debat gitu? Kalau untuk ke debat, I think our mind and critical thinking itu yang benar-benar dipakai gitu. Memang speech tetap pakai critical thinking, tapi lebih ke performance kita, bagaimana kita bisa pakai eye contact untuk menarik audience, intonation kita, and our gesture. Itu kalau untuk debat itu benar-benar kita nyusun argumen dan biar audiensnya tuh tahu our side of the argument kalau nggak salah. Dan itu memang juga benar-benar menggunakan kalau debat itu ya memang agak sulit ya Tribuners. Tapi untuk speech sendiri ini nggak kalah hebat loh, sudah termasuk dalam kategori hebat, apalagi sudah menjabat beberapa penghargaan piala dan juga di kompetisi tingkat sejauh ini sudah tingkat mana yang paling tinggi tingkatnya diikuti? Untuk sekarang ini baru nasional, semoga aja nanti kedepannya bisa internasional. Tapi yang paling tertinggi yang saya raih itu yang di Telkom menurut saya, karena memang saya pernah ikut di Telkom di 2021 tapi nggak juara, nggak gagal gitu. Terus disuruh ikut yang tahun ini udah pesimis nih karena kemarin tuh nggak sampai babak semifinal, nggak sampai final. Itu pikiran saya tuh ini nggak mungkin nih masuk ke final pun. Ternyata final, alhamdulillahnya karena bimbingan dari mentor dan dosen saya bisa juara. Nah berarti memang paling tinggi ada di Universitas Telkom kemarin 2022 ya? Iya. 2022. Nah bisa nggak Syafina ceritakan nih pengalaman sedikit dengan Tribuners? Sebenarnya kalau pengen mengikuti kompetisi speech itu ada rangkaian dan tahapannya itu apa aja sih? Rangkaian dan tahapan, kalau menurut saya ya, selagi kamu ada keinginan and intention untuk ikut speech itu udah cukup. Soalnya saya ketemu banyak orang nih yang dimana mereka tuh punya bakat tapi mereka tuh memang nggak ada niat, nggak ada keinginan untuk berlatih, untuk latihan sama latih their mindset and their performance. Tapi kalau orang-orang yang memang benar-benar ingin maju, they will have their own progress nanti ke depan. Nanti itu bisa belajar ilmu dari berbagai orang, tinggal yakinin keinginan ini. Gitu. Nah kalau untuk tahapan-tahapan awalnya ada nggak sih kayak harus tahap administrasi nih, harus ngirim esai atau harus buat ini, harus buat itu ada nggak sih? No. Kalau untuk speech competition, kalau in varsity ya, UNIF ya, selagi kamu mahasiswa aktif, boleh kamu daftar di manapun, di speech manapun. Bisa atas nama UNIF dari UKM kalian, atau bisa mandiri juga bisa. Gitu. Mandiri juga bisa berarti? Nah, tadi ada babak-babaknya juga ya, Syafina. Untuk di babak awalnya itu ngapain aja sih kalau untuk Tribuners mungkin ada yang mau ikut kompetisi speech ini? Jadi biasanya ya kalau untuk preliminary round, babak pertama itu kita dikasih tema dari instansinya dan kami
kita disuruh membuat speech berdasarkan tema itu. Ada kemungkinan bisa 3-5 menit atau 5-7 menit atau bahkan 7-10 menit ada gitu. Jadi memang mungkin tahap awalnya itu diberikan tema, terus kita disuruh apa tuh? Membuat speech, membuat pidato gitu ya. Pidato. Jadi misal dikasih tema apa yang Syafina paling sulit untuk mengembangkan di kompetisi itu pada saat itu, pernah nggak? Untuk sekarang yang saya bisa ingat itu tema exceeding yourself, itu kayak melampaui batas. Itu sulit karena saya dapat tema itu udah berkali-kali dan disuruh membuat speech yang berbeda setiap kali, dan cara untuk membedakan speech pertama sampai kedua, ketiga sampai 4 itu memang sulit dan berat banget gitu. Artinya kan harus mengimprove lebih lagi ya gitu. Memang harus ada evaluasi di setiap speech yang kita tulis itu tadi gitu. Tapi kalau untuk tema dan topik lain itu nggak sulit ya? Ya cukup sulit. Cukup sulit, tapi maksudnya tidak seperti ini. Memang berarti bisa disimpulkan yang agak sedikit sulit ini kalau kita itu improve berkali-kali gitu ya, daripada tema yang satu kali kita temukan, gitu kan ya. Nah, untuk sejauh ini di dalam TEC sendiri kan tadi memegang struktur kepala divisi ya, Syafina. Sudah berapa anggotanya, dan Syafina sendiri di divisi speech ini bagaimana keseharian dan kegiatannya? Kalau untuk sekarang ini we have about like 10 members, tapi karena kedatangan anggota baru anak 2022, semoga aja speech division bisa semakin bertambah anggotanya. Dan untuk kesehariannya kami ada latihan DF untuk setiap minggu, di mana kita latihan speech di hari Sabtu. Kita dapat speech, dapat tema untuk membuat speech, kita tampil, kita dapat kritikan dan saran dari senior kita, dan kita tampil kembali. Dan selanjutnya kita latihan juga tentang impromptu speech atau table topic speech, di mana kita dapat tema dan disuruh berpikir untuk 30 detik bahkan atau 1-2 menit untuk membuat speech, dan 1-2 menit atau 3-5 menit untuk tampil speech itu. Jadi memang kegiatannya ini rutin ya setiap Sabtu itu, dan ini memang tujuannya Tribuners itu untuk mengasah public speaking untuk speech nanti kalau misalkan ada yang memang ingin berkompetisi ya. Makanya tadi kan dilatih, diberikan tema selama 30 detik gitu ya untuk merangkai speechnya itu, nanti kan kalau sudah ikut kompetisi akan terbiasa ya dengan seperti itu gitu. Kalau di kompetisi sendiri itu ada bagian apa aja sih maksudnya yang dilombakan selain speech? Kalau untuk yang bahasa Inggris ya, selain speech ada newscasting, storytelling, and debat, and also Scrabble ya. Kalau untuk TEC ini karena kita masih COVID, Scrabble kita masih hanya beberapa orang saja, dan menurut saya kurang aktif. Tapi semoga aja nanti kedepannya kita bisa lomba offline, di mana kita bisa lomba Scrabble lagi. Tapi untuk yang storytelling, debat, newscasting, and speech ini selalu kompetisi di mana-mana. Selalu kompetisi ya. Nah, Syafina, kan ini sudah berapa kali ikut kompetisi speech ya, bahkan sudah sampai di luar Lampung. Nah, di mana yang paling jauh Syafina pernah ikuti itu di mana? Di Makassar, Negeri Ujung Pandang ya. Negeri Ujung Pandang itu jauh banget, itu berapa hari berarti? Ini semuanya online. Online. Cuman kalau univ yang paling jauh itu ya Makassar itu Kak. Makassar itu ya. Tapi ya lumayan cukup ini juga lah walaupun dia dilakukan secara virtual, karena kan mengingat mungkin kita masih COVID nih gitu ya. Jadi kan mungkin mudah-mudahan kedepannya Syafina bisa mengikuti kontes dan perlombaan bukan hanya nasional tapi juga taraf internasional. Nah, Syafina, ada nggak sih kemauan untuk lebih mendalami lagi di bagian speech ini, tapi lebih ke internasional gitu? Pengen. Tapi untuk sekarang ini mungkin yang bisa dibilang kemampuan dan skill yang saya miliki sekarang itu masih kurang. Tapi semoga aja kedepannya saya bisa mengasah skill saya lagi untuk bisa
seenggaknya masuk final lah, ke final speech competition yang internasional gitu kan. Oke. Jadi memang selalu ada harapan dan tentunya selalu berusaha itu tadi ya. Nah, Syafina bisa kasih pesan nggak sih untuk Tribuners nih, untuk mungkin banyak orang seperti Syafina yang suka sekali berbahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris gitu kan ya. Karena secara nggak langsung kan bahasa Inggris memang menjadi bahasa utama kita ya, berkomunikasi dengan warga negara asing gitu kan ya. Gimana sih, ada nggak motivasi yang bisa Syafina berikan untuk Tribuners di rumah untuk supaya ayo loh gitu, kita bisa kok gitu. Kalau untuk cara belajarnya, I think do it in your own style, dimana kalian belajar dengan style kalian sendiri. Mungkin ada beberapa orang yang memang efek kalau belajar dalam bahasa Inggris pakai grammar, pakai buku dan benar-benar hafalin kosakatanya. Tapi ada juga yang belajar lewat dengerin musik atau nonton video. Just go with your style. Kalau memang kamu tipe orangnya suka belajar dan bisa belajar dari dengerin musik, ya dengerin musik aja dulu sambil lihat liriknya, coba kamu translate atau bagaimanapun gitu. Dan I think that if you're shy, kalau kamu malu, takut diejekin sama teman-teman kalian, ih bahasa Inggris gini segala macam, don't listen to them, because yang jalanin hidup kita ya kita sendiri gitu. Dan nanti benefitnya untuk kita ke depannya gitu. So I think that even though that you get teased, yang diajak yang kamunya, tapi nanti kamunya sendiri kalau kamu terus mempertahankan your keinginan and your dream to learn bahasa Inggris, you will benefit yourself in the future. Oke. Nah, itu tadi beberapa dan kutipan motivasi dari Syafina ya Tribuners, selaku memang diri dia sendiri itu bisa berbicara seperti itu karena dia sudah merasakan dia bisa keluar nih dari zona nyamannya. Yang tadinya Syafina introvert ya, sekarang kan sudah mendingan, sudah mau mengexpress yourself kan gitu kan. Tadi susah Tribuners, kalau susah ya. Gini, aku pribadi tuh banyak sekali ketemu dengan beberapa teman, beberapa narasumber yang memang mereka kesulitan untuk keluar dari zona nyaman gitu. Yang berbeda di sini dan yang unik di sini adalah karena Syafina ini bisa melampaui dirinya, bisa keluar dari zona nyaman dan ya ternyata bisa loh, ternyata memang bagus dan banyak benefitnya nih yang dikatakan oleh Syafina tadi. Nah, jadi untuk Tribuners mungkin yang lagi nonton mahasiswa Teknokrat ya, nah mungkin kalau mau mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya lebih dalam lagi bisa bergabung di TIC ya. Bisa bergabung di TIC karena TIC ini sangat membuka peluang sekali untuk Tribuners. Divisinya juga banyak sekali yang sudah Syafina sampaikan tadi ya. Ada Scrabble, ada speech, ada debat, ada newscasting, storytelling. Udah itu 5 ya berarti. 5 itu kategori dan cabang yang lumayan cukup banyak loh Syafina ya. Nah, jadi silahkan Tribuners temukan diri Tribuners itu kira-kira cocoknya di mana nih gitu. Kalau Syafina tadi kan dia sudah bilang kalau dia lebih nyamannya ke speech gitu. Nah, Syafina, untuk kita kembali ke kompetisi. Apa yang Syafina pelajari gitu sehingga bisa mendapatkan juara 1 ini gitu. Karena kan ada beberapa yang tingkatannya juara 2. Artinya kan kita harus bisa nih, kata Syafina bilang tadi, ini harus bisa nih juara 1, merasa tidak puas. Nah, itu apa yang diperbaiki dari setiap kompetisi sehingga bisa jadi juara 1? Kalau untuk saya sendiri, saya selalu bilang ke diri saya sendiri, gak usah malu-malu. Kalau misalnya malu-malu itu yang akan keep us back from our performance gitu. Jadi untuk lomba selanjutnya, be more of yourself, be who you are in front of camera, don't be shy and just be yourself gitu. Oke, jadi memang harus jadi diri sendiri gitu ya. Nah, dalam speech itu penilaiannya apa sih? Penilaian the majority is content, jadi isi speech kita apa yang kita omongin, tema apa yang kita bawa, dan selain itu ya ada
criteria for performance biasanya intonation, pronunciation, fluency, eye contact, gesture, and lain sebagainya gitu kan. Oke, jadi memang speech sendiri ada beberapa kategori dan penilaian ya yang bisa dinilai itu tadi gitu. Salah satunya ya mungkin beberapa yang disebutkan oleh Syafina tadi, Tribuners. Ini bisa jadi referensi Tribuners mungkin yang mau mengikuti perlombaan speech ya. Nah, Syafina, kalau biasanya mengikuti perlombaan speech itu kan tadi bisa diikuti secara pakai nama universitas ataupun mandiri ya. Nah, itu ngelihatnya di mana sih biasanya? Dapat informasinya gitu. Kalau untuk saya sendiri memang dikasih tahu dari dosen saya sama grup TEC-nya sendiri. Tapi kalian bisa cari infonya di Instagram, di mana ada beberapa akun yang kasih informasi tentang lomba-lomba, nggak cuma speech tapi ada ya storytelling, newscasting dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi memang suatu organisasi itu mempermudah informasi ya, secara nggak langsung, kayak misalkan kita secara individu, tapi kan kita belum tentu Tribuners tahu nih bahwasanya ada perlombaan gitu. Tapi kalau di organisasi, kalau di TIC pasti sudah setidaknya ada beberapa member itu yang tahu gitu, pembina yang ngasih tahu dan senior yang ngasih tahu gitu. Oke, Syafina, terima kasih banyak sudah datang ke studio Tribun Lampung. Dan kita juga udah ngobrol-ngobrol dengan Syafina ya, bahwasanya Tribuners, bahasa Inggris itu bahasa yang bisa Tribuners pelajari di mana aja, benar ya Syafina? Jadi tidak harus berpendidikan formal gitu ya, seperti Syafina bilang tadi. Temuin kira-kira Tribuners tuh sukanya belajarnya dari mana. Ada yang dari musik, ada juga yang dari membaca buku yang berbahasa Inggris ya, nonton film juga ya, dan juga bisa praktek langsung dengan temen-temen gitu. Nggak apa-apa kalau dikatain masih jelek gitu ya, ataupun masih ada kurangnya. Tapi yang penting seperti Syafina bilang, itu harus percaya sama diri sendiri, harus improve diri sendiri, bahwasanya diri sendiri tuh bisa, kalau bukan kita tuh siapa lagi gitu, dan benefitnya pasti akan ke diri kita sendiri gitu. Boleh mungkin Syafina memberikan closing statement untuk Tribuners di rumah tentang speech bahasa Inggris ini. So if you guys want to do speech dan kalian takut kalian pasti nanti nggak dapat hasil yang memuaskan, biar kita berbeda, jadi full bahasa Inggris aja deh untuk closing. Oke, boleh. So if you guys want to do speech, don't always be afraid of how you will fail in the competition, because competition is a process. You will not automatically win the first time, you will not automatically win the second or even third time, and it's a process that you have to do every single day and practice on your own. So if you want to compete, you have to self-discipline yourself and practice every single day with cheers and joy, and well, be yourself whenever you try to practice. Oke, itulah tadi Tribuners Bincang Kampus bersama dengan saya Kusnala Syefa dan tentunya narasumber bintang tamu saya hari ini Syafina. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan Bincang Kampus.
Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Acaifah dalam berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan up-to-date untuk Anda seputar Lampung, dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, tampilkan 2 korban laka lantas Polresta Balam gelar gebiar operasi Zebra. Satlantas Polresta Bandar Lampung menggelar gebiar operasi Zebra untuk mengingatkan pengendara agar tertib berlalu lintas. Hal tersebut dikemukakan Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP Rohmawan saat sosialisasi gebiar operasi Zebra pada masyarakat Bandar Lampung di Tugu Adipura pada Jumat 14 Oktober 2022. Gebiar operasi Zebra tersebut digelar selama 2 hari ke depan hingga berakhirnya operasi Zebra di 16 Oktober 2022. AKP Rohmawan berharap gebiar operasi Zebra dapat menekankan angka kecelakaan lalu lintas. Selain itu, menurutnya dengan kegiatan ini masyarakat bisa teredukasi untuk tertib berlalu lintas. Pada gebiar operasi Zebra ditampilkan 2 orang yang menjadi laka lantas. 1 orang tampak naik motor yang ringsek akibat laka lantas dengan kaki, tangan hingga kepala diperban. Lalu 1 orang lagi naik kursi roda dengan tangan serta kaki dan kepala diperban. Akibat angka kecelakaan yang masih tinggi, dan selama pelaksanaan operasi Zebra ini ada 6 laka lantas karena pelanggaran. Tak hanya itu saja, ia juga mengungkapkan selama operasi Zebra sejak 3 Oktober 2022 hingga ini terdapat 531 pelanggar. Sebanyak 531 pengendara terjaring Electronic Traffic Law Enforcement dan juga telah melakukan konfirmasi ada 153 orang. Berita selanjutnya, diduga terkena percikan api kompor, kebakaran melanda kios ayam geprek Pedia. Kebakaran melalap habis sebuah kios ayam geprek di Jalan Pramuka Raja Basa Pramuka, Bandar Lampung pada Jumat 14 Oktober 2022 sekitar pukul 11 siang. Kebakaran diduga akibat percikan api kompor ini membuat hampir seluruh bangunan beserta isi kios ayam geprek Pedia ludes terbakar. Lurah Raja Basa Pramuka Rio Irwan mengatakan dirinya mendapatkan info kebakaran dari warganya. Ia pun segera menelpon petugas pemadam kebakaran Kota Bandar Lampung dan ia melanjutkan kebakaran bahwa kebakaran ini diduga akibat percikan api kompor yang menyambar bahan-bahan mudah terbakar di dalam kios. Rio melanjutkan, peristiwa ini bermula saat salah satu karyawan sedang melakukan penggorengan. Kemudian karyawannya tersebut terkena percikan minyak dari penggorengan. Lalu api kompor tiba-tiba membesar dan membakar benda di sekitarnya. Selanjutnya api menyambar kabel listrik yang membuat kios beserta isinya ludes. Lebih lanjut, Rio juga menuturkan tak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Hanya saja ada salah satu karyawan yang mengalami luka ringan akibat percikan minyak panas dan sudah dibawa ke puskesmas. Sementara itu, untuk kerugian akibat kebakaran tersebut diperkirakan berkisar belasan juta rupiah, dan berdasarkan pantauan sejumlah petugas pemadam kebakaran Kota Bandar Lampung dibantu oleh warga setempat setelah memadamkan sisa-sisa api. Sementara lokasi Jalan Pramuka area lokasi kebakaran sempat mengalami kemacetan. Berita selanjutnya, mobil Daihatsu Terios terbakar di Jalan Tol Trans Sumatera ruas Kalianda. Mobil Daihatsu Terios terbakar di Jalan Tol Trans Sumatera kilometer 28, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Jumat 14 Oktober 2022 sekitar pukul 3 dini hari.
Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Lampung Selatan, Ruli Fikriansyah mengatakan, pihaknya saat ini mendapatkan laporan terkait mobil terbakar sekitar pukul 3:40 pagi dan menurut Ruli, pada pukul 3:30 Dede Kurniawan, pemilik mobil Daihatsu Terios ini menghubunginya karena mobil miliknya terbakar di jalan tol. Setelah menerima info tersebut, anggota Damkar Lampung Selatan langsung meluncur ke lokasi kejadian sekitar pukul 3:40. Ruli mengatakan api dapat dipadamkan sejam kemudian sekitar pukul 4:50. Ia mengatakan tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Kerugian diperkisarkan mencapai 170 juta. Ruli menghimbau kepada masyarakat untuk waspada bahaya kebakaran dan dapat mengenali penyebab kebakaran. Ia mengatakan kebanyakan kasus kebakaran ini terjadi karena kelalaian manusia atau human error. Berita selanjutnya, Sungai Waingaras Pasbar meluap, puluhan warga terendam banjir. Hujan deras mengguyur Kabupaten Pesisir Barat, menyebabkan aliran Sungai Waingaras meluap dan merendam permukiman warga pada Jumat 14 Oktober 2022. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pesisir Barat Mirza Syahri mengatakan, ada 6 pekon di Kecamatan Ngaras yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Waingaras tersebut. Ke-6 pekon itu adalah Pekon Kota Batu, Negeri Batu, Ngaras, Raja Basa, Pardasuka, Mulang Maya, dan Bandar Jaya. Ia mengatakan saat ini curah hujan di wilayah pesisir barat cukup tinggi. Ketinggian ini merendam permukaan warga mencapai 60 hingga 80 cm. Ada ratusan rumah warga yang terdampak banjir, namun jumlah pastinya belum diketahui. Berita selanjutnya, semalam 2 kebakaran terjadi di Lampung Selatan, kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Semalam terjadi kedua kebakaran di Lampung Selatan dengan jarak waktu yang berdekatan. Kebakaran pertama terjadi di Dusun Cukup Mutun, Desa Suak, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, pada Kamis 13 Oktober 2022. Menurut Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Lampung Selatan, Ruli Fikriansyah, kebakaran ini terjadi di rumah Hasan, 75 tahun, warga Dusun Cukup Mutun, Desa Suak, Sidoarjo. Pada pukul 18:10, anggota tiba di TKP dan langsung melakukan pemadaman hingga pukul 18:40. Ruli mengatakan penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik yang berasal dari lampu yang meledak. Ia mengatakan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai 50 juta. Kemudian kebakaran kedua terjadi di sebuah gudang di Natar. Kebakaran terjadi pukul 18:00 di gudang kayu milik Julian Syah yang ada di Jalan Dahlia nomor 2 nomor 818 Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Ruli mengatakan api dapat dipadamkan sekitar pukul 6:30 malam. Ia menuturkan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai 16 juta rupiah. Berita selanjutnya, Transmart Lampung gulirkan promo harga spesial dan diskon hingga 70%. Transmart Lampung kembali menggulirkan promo yang menarik yang sayang kalau dilewatkan. Customer Service Transmart Lampung, Ferry Yudi, pada Jumat 14 Oktober 2022 mengatakan, promo ini diantaranya adalah promo pasti segar untuk produk fresh,
Dalam promo ini, pir seruti, mangga Indramayu, mangga alpukat, truth fillet, bawang putih curah, brokoli, dan ubi bakar Cilembu. Harganya mulai dari 1.290 per 100 gram. Lalu ayam boiler ada di angka 34.500 per ekor dan pizza brand seharga 17.500 per pieces. Ada juga promo crazy price yakni susu Bear brand 189 ml hanya 9.800. Nice Genius Original 900 gram 33.500 dan Attack Just One Pesona atau Semerbak Cinta 800 gram hanya 16.500. Selanjutnya ada promo Wow Hemat 3 hari. Di promo ini ada harga spesial mulai dari 8.900 kapal api spesial merah 20 kali 6,5 gram, Vanish cair original white 425 ml, Lifebuoy body wash aktif, Total Protect All Meal, Care Lemon Fresh Refill, Sunsilk Shampoo Hair Fall dan Black Shine, dan masih banyak promo lainnya. Ada juga promo minyak goreng camar, Bimoli, Harumas, dan Sedap 2 liter. Serta minyak goreng minyak kita 1 liter. Kemudian promo beli 1 gratis 1 untuk Kimbo Beef Bratwurst 500 gram. Baik promo hemat 3 hari crazy price maupun pasti segar ini berlaku dari tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober 2022. Ada juga promo tebus murah yang berlaku hingga 23 Oktober 2022. Dalam promo ini, jika berbelanja minimal 200.000, bisa tebus murah Beefwood beras setara 5 kg seharga 54.000. Di area pakaian, ada diskon hingga 70% untuk pakaian pria, wanita, dan anak-anak merek tertentu. Menurut Ferry, jika pelanggan melakukan transaksi dengan All Prime akan mendapatkan diskon tambahan 10%. Dan jika transaksi dengan Alo Pay Later akan mendapatkan cashback poin 5%. Namun Alo Prime dan Alo Pay Later tidak berlaku untuk produk yang mendapatkan promo tebus murah. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnula Syefa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan TikTok Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini lagi ada di Pulau Pahawang loh. Tepatnya di Desa Wisata Pulau Pahawang. Desa Wisata Pulau Pahawang ini merupakan destinasi yang cukup populer dan ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Lokasi tepatnya ada di Kecamatan Margapundu, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pengunjungnya biasanya dari wisatawan lokal sampai mancanegara loh. Desa Pahawang telah masuk nominasi 50 besar di ATWI atau Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 ini. Wih, keren! Desa Wisata Pulau Pahawang ini mengandalkan keindahan destinasi berupa panorama alam dan panorama bawah laut yang mempesona. Selain itu, desa ini juga sudah memiliki pusat oleh-oleh souvenir, homestay, camping ground, gazebo, kantin, dan juga toilet umum. Desa wisata ini juga menggalakkan aktivitas kerajinan tangan beserta seni dan budaya. Aktivitas seni yang bisa dijumpai seperti tari, permainan anak, dan pencak silat. Panorama di desa wisata Pulau Pahawang tersebut lebih asyik dinikmati dengan melalui aktivitas menyenangkan seperti snorkeling, diving, eksplor hutan mangrove, penanaman terumbu karang hingga camping.
Terkait souvenir, wisatawan juga bisa melihat aktivitas para pengrajin yang sedang membuat miniatur kapal dan juga kerajinan bambu seperti alat tangkap ikan. Wisatawan juga bisa loh mencicipi beberapa kuliner unik dan khas daripada pelaku UMKM Desa Wisata Pulau Pahawang ini. Kuliner oleh-oleh berupa dodol mangrove, kek mangrove, keripik mangrove, seruit sotong, dan fresh singgulan atau bulu babi. Bila Tribuners ingin memilih homestay yang cocok, ada banyak pilihan loh di Desa Pulau Pahawang ini. Homestay yang ada di Desa Pulau Pahawang ini berjumlah sekira 42 unit. Beberapa homestay-nya memiliki gaya arsitektur rumah panggung khas masyarakat Lampung. Homestay di Desa Wisata Pulau Pahawang ini mayoritas memiliki fasilitas yang cukup lengkap, yakni ada kamar mandi, kasur, meja hias. Sementara bila ingin menginap sembari menyatu dengan alam, terdapat lahan camping ground yang cukup luas untuk mendirikan tenda. Sedangkan toilet umum di Desa Wisata Pulau Pahawang ini difasilitasi dengan WC jongkok, keran yang mengalir dan bak penampungan air bersih.
Toilet umum dikenakan tarif biaya sebesar Rp3.000 untuk buang air kecil dan Rp5.000 untuk buang air besar, serta Rp10.000 untuk mandi. Sedangkan untuk tarif naik perahu ke Pulau Pahawang sekira Rp30.000 per orang. Kemudian, sewa peralatan snorkeling sekira Rp50.000. Tarif sewa penginapan di Pulau Pahawang sekira Rp500.000 yang dapat digunakan hingga 9 orang. Jarak tempuhnya dari pusat kota Bandar Lampung menuju ke Dermaga Ketapang sekira 1 jam. Perjalanan bisa ditempuh menggunakan perahu wisata dengan berbagai kapasitas ataupun jenisnya. Bila ingin lebih cepat, disarankan untuk menggunakan speedboat. Namun daya tampungnya hanya cukup 5 orang ya. Baiklah Tribuners, itulah tadi tempat wisata Lampung di Desa Wisata Pulau Pahawang.